hukum Taurat longor. Cerita yang banyak bonga. Hukum Taurat. Sok ngaku pernah berista ngobong. Surat apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Ayo. Aduh. Gini aja deh Nora, gini aja deh Nora. Gini Nggak ya. usah Tauratnya tolong dibacakan. Tadi saya sudah Tolong dibacakan hukum Tauratnya biar saya tahu. Sebentar Biar deh. kami tahu. Biar sebentar deh satu-satu. Tadi saya sudah tunjukkan sama kakak di dalam surat An-Nisa dilarang atau tidak diperbolehkan menikahi ini yang disebutkan tadi. Ibumu. Iya. Nah, sekarang Tapi kau dengan mana? binatang boleh berarti. Tunjukkan kita. Dengan binatang boleh berarti ya. Ternyata Iya. otak kau lebih Iya, dari binatang. sesuai dengan pertanyaanmu tadi. Ternyata otak kau Tunjukkan. lebih dari binatang. Karena apa? dengar, Mengawini bapak kamu kau kan- saja tidak dosa. Mengawini Dengarkan bapak dulu. kau saja Aku tidak udah dosa. dengarkan kau dari tadi loh. Aku udah dengarkan kau dari tadi loh. Kawin sama mama kau nggak dosa. Waduh. Nggak dosa. Nggak ada dosanya. Nggak ada larangan di dalam kitab kalian mana yang boleh Saya dinikahi, mengikuti mana yang pertanyaan tidak. kamu. Kau ini bongo atau tolol? Di dalam kitab kau Saya sendiri aja mengikuti kawin mengawin pertanyaan boleh. kamu secara logika. Emang Logika apa? Emang boleh. Logika apa? Logika apa kau Sarah? Kau di sini jangan menunjukkan otak kebinatangan kamu. Janganlah. Saya dari tadi sudah Sabar. menunjukkan. Sebentar. Sabar dulu, sabar. Enggak, ini si PPJ ngapain lah dinaikkan turunkan, diblokir aja dia. Itu kan manusia laknat. Enggak, itu biar Munafik kayak ingus. ngapain? Biar kayak ingus bunda naik turun. Iya, yuk tahu ingus nggak tuh? Ingus. Wah, ini Pak Alumni kayaknya mau nagih patikan nih kayaknya. Ibu Sarah, kau di dalam kitab tidak bisa kau tunjukkan. Ya, bahkan di dalam kitabmu dua perempuan menggauli ayahnya tuh ada. Aku telah tidur dengan ayahku, dengan ayah kita. Apalah kitab kayak begituan? Di kejadian berapa itu? Sebentar. Di perjanjian lama di surat apa itu? Saya bacakan sama kau ya. Kenapa deh? Muhammad pedofil. Turunin. Ngapain Ini lagi diblokir aja, teman-teman, diblokir aja moderator. Jangan turunin, aduh. Masa jangan diturunin si alumni yang kayak gituan? Iya. Iya, biar ada delik, tapi hatiku nggak sanggup itu masalahnya. Aku sanggup ini mau ngomong, tapi nggak jadi deh nanti. Mau Ya. salah. Mau ngomong ini King of Pedofil ada sebenarnya. King of Pedofil. Sebentar, saya bacakan sama kau ya Bu Sarah ya. Telinga kau comber mungkin. Ini mungkin pendeta kau nggak pernah membacakan itu ya. Nih, saya bacakan sama kau. Kau buka tuh kejadian 19. Kejadian 19 ya. Apa katanya di sini? Demikianlah pada malam waktu itu. Ya, lanjut Bunda, lanjut. Iya. Mungkin dari 1933 aja cukup Bunda, sampai 36. Apa? Atau saya aja yang bacain, Bun? Ya, silakan. Apa sih? Ya. Baca apa? Kejadian 19 nomor Nora baca apa 33. sih? Saya Pada malam itu mereka, kedua anak perempuan Lot, memberi ayah mereka minum anggur. Lalu anak perempuan yang lebih tua berhubungan seksual dengannya. Keesokan harinya berkatalah sang kakak kepada adiknya, tadi Nggak cara malam gitu, Miki. aku telah tidur Miki. dengan ayah. Miki nggak kayak gitu cara bacanya. Gini, ya kan? Ya, Dari 30. Ganda-ganda juga Pergilah kalian itu. Lot dan dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua. Kommute dulu, anak laknat. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi.
marilah kita beri ayah kita minum anggur. Anggur itu kan yang dicocol bunga karang yang untuk menewaskan Tuhan ya. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Sarah, jangan kau lakukan ya Sarah ya. Jangan, ya kan? Lalu dengarkan dulu aku ngomong. Dengarkan diam dulu, jangan kau kau ngapain aja yang dengar? dengar. Ini aku bacakan firman Tuhan kau, diam dulu. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur Ganda, dengan katanya ayah. Diam dulu. Palsu. Tadi malam aku telah tidur Waras dengan dikit ayah. Baiklah, malam Waras ini juga dikit lah, no. kita beri, tolonglah moderator. Malam ini juga kita beri ayah kita anggur katanya kan. Nah, baru demikian Oke. juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka anggur. Oke. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur Oke, dengan teruskan. ayahnya. Gila ini ya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandung Sampai mulut anak kau berbuih. dari ayah mereka. Mengandung kau Sarah? Mengandung kau? Biar Mengandung kau Sarah? nambah member. Mengandung kau? Ih Sarah, tunjukkan sama saya dong Sarah. teruskan, Datamu teruskan. tidak boleh wipik bapak kau Sarah. Next. Tunjukkan. Teruskan. Ayo. Tunjukkan. Ayo. Udah. Kamu lihat perkawinan binatang. Udah. Lihat sebentar Udah. ya. Oke. Bentar, sabar. Ini perkawinan Oke. binatang ya. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Oke. Perkawinan Biar saya binatang. tunjukkan ketidakwarasan kalian Aduh. ya. Dengarkan Saya dulu tunjukkan ketidakwarasan perkawinan kalian. binatang. Dengarkan dulu. Marilah kita bersuka cita Dengarkan dan dulu. bersorak-sorai Nah ini dan memuliakan dulu yang Dia. didengar. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini anak domba ini sopo to Sarah? Ini siapa yang mau kawin? Sarah, sopo to? Siapa yang mau kawin ini Sarah? Encus. Monggo, jangan ada yang jawab. Saya mau tanya sama Sarah. Oke, Karena udah. dibilang Sarah katanya di dalam Islam boleh kawin sama Udah, binatang. oke, Ini oke, perkawinan oke. binatang. Oke, Ini udah. apa ini anak domba? Udah, Nora? Ini siapa Sarah? Udah. Iya. Udah. Siapa? Ya klik. Udah Nora. Waduh, kok mulutnya aja yang tidak. Bentar, Ya, iya. wah HP saya nge-lag ini ya, HP saya nge-lag jadi nggak bisa lihat partisipan. Yang naikkan turunkan moderator aja ya, gas. Udah ya Nora. Iya, kalian Boleh yang saya hobi ngomong? hobi poligami. Boleh saya ngomong? Oke. Jadi Jawab biar saya tunjukkan ketidakwarasan Di mana di dalam kalian kitab itu. kau tidak Kalian boleh itu kawin waras sama dikit bapakmu. dulu. Ayo jawab saya. Di mana? Itu palsu. Monggo, Sarah. Alkitab Monggo. palsu katanya. Alkitab Monggo. nyolong katanya. Tapi masih comot-comot ayat. Yang waras dikit tang dong. ting tung, tang ting tang. Bagaimana kayak si Dosma itu ya? Tang ting tang ting tang ting tung. Begini-begini joget dia kan? Ayo, Sarah. Di mana di dalam kitab kau kamu dilarang kawin sama bapak kamu? Piye? Ayo monggo. Di dalam Al-Quran ada, di dalam An-Nisa ayat 23. Di dalam kitab kau kamu dilarang kawin sama bapak kamu. Aduh, yang naik kalau naik ke jangan aja. Di dalam An-Nisa ayat 23. Di dalam kitab kau kamu moderator mana sih? Kamu. Aduh, yang naik. Aduh, moderator digas dong moderator, digas. Aduh, saya Soalnya nggak ini tahu lagi deh. pada live di YouTube nih ya. Gerak cepat moderator ya kalau ada yang kayak gitu. Ayo, tunjukkan sama saya. Kalian mencela Alkitab kita. Lantas Alkitab kalian yang kita apa? Buku-buku kalian yang suka yang kamu. Ayo, kita diskusi bagus-bagus lah Mama. Saya kan cuma minta data. Tadi saya menunjukkan di dalam surat An-Nisa di buku hobi ayat zina, hobi 23. Di mana di dalam kitab kamu? Iya. Kalau dilarang kawin. Coba Ayo. ke Mei dibuka kok mic-nya tuh. kok di mute. Itu yang moderator tuh. Coba Mei Tas buka poligami mic. kok di mute. minta dulu tisu. Tisu, Ma? Iya. Iya, Mei dari Ngomongin kitab orang kitab kalian apa?
Iya, Mei dari Apa Kristen sih? atau Katolik tuh. Kau naik ke atas jangan curhat deh. Turunkan aja moderator, turunkan. Saya tidak butuh orang Nggak mau keras. kalah ya, Nora dasar perbada. Halo. Iya, Mei Halo dari Kak Mei. Katolik atau Protestan? Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ya, silakan coba. Kak Mei. Ya, tertib ya. Silakan Mei didiskusikan dulu. Ya, tadi saya kan sudah menunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 23 larangan-larangan kepada siapa yang tidak boleh dinikahi, bahkan saudara sepersusuan pun tidak boleh dinikahi. Terus Silakan. apa hukum? Terus mau sama saya mau kitab saya mau diapakan? Mau ditortor Kak? Ditorturkan untuk apa? Untuk kalian? Dalam rangka apa Ditortor. untuk ditorturkan kalian? Yang mana toh kalau ditortor apa kan bisa berubah, Tuhan jadi Tuhan, kata Allah jadi Theos ya kan? Jangan kalian ambil kata Allah, Nabi jangan kalian ambil, mukjizat ya kan? Pede lah, apostolos, Theos ya kan? Itu maksudnya kalau ditortor. Gitu loh. Kan kita kan beda agama, beda prinsip, beda Kakak semua. mau diskusi atau tidak? Kalau enggak turun aja. Terima kasih. Selamat malam kami. Selamat berjalan-jalan. Makan dulu bakso. Pesan aja bakso mercon ya, yang pedas kalau bisa biar terbakar tuh mulut. Wow, wow, wow gitu. Ya, selamat malam situ orang. Situ Ya, moderator dinaikinnya yang agak berbobot ya, dinaikinnya yang agak berilmu. Soalnya kalau hujat Macam mana lah mau tahu berilmu? Macam mana? Iya, kalau nyangka? misalkan langsung menghujat, langsung turunin aja. Ini banyak di live kan di channel YouTube termasuk Kulunda Juma ya. Jadi Ya, kita baik. saksikan diskusi yang berilmu. Situ orang. Biar saya filter dulu. Situ orang. Bentar ya, biar saya filter dulu nih satu-satu nih. Nanti saya kasih sama Yunora. Iya, situ orang. Silakan berbicara. Iya. Oke. Selamat malam Yu Abang dari- situ orang itu. Iya, selamat malam itu. Iya, silakan itu. Bunda Nora, mending disapa dulu satu persatu agamanya apa gitu. Iya. My Mom. Selamat malam My Mom. Malam Bunda. Malam Bunda. Ya. Agama apa kakakku? Nggak ada lagi kerja Bunda, itu aja yang kalian ngomongin. Agama. Ya, ini ada Bu. Iya Bunda. Kita nanti bicara harga cabe ya. Ya Bang Raja Sitorus. Ya, selamat malam. Agama apa itu? Kristen. Oke, mantap. Jadi dua Kristen di sini ya. Kenek, ya mantap lah. Kalian kan penghuni neraka itoku. Kenek. Kalian yang penghuni neraka. Kau penghuni surga ya, udah pasti kau penghuni surga ya. Udah jelas kau ke neraka. Selamat Ngomong datang. begitu. Selamat datang umat Kristen, penghuni neraka karena kaum kafir akan kekal di neraka. Astaga. Tidak apa-apa. Sekarang silakan Kosito orang mau bertanya apa? Saya pakar untuk otak yang sudah konslet akibat doktrin dan dogma dari gereja-gereja ya. Silakan konsultasi sama saya. Masa. Konsultasi sama saya. Nora Aritonang, SPOG, SP Gila, SP-SP-an untuk kalian khususnya. Silakan. Alah. Ntar kena ajab. Kalian ada azab ya? Oh, enggak. Kalau kita kayak begini kena azab ya? Ya iyalah orang Jadi yang jelek-jelekin metong di agama kayu orang. salib, oke, yang metong di kayu salib juga kena azab itu. Ya enggak lah. Itu kan penyelamat kami. Itu ngeri Sekarang kali. gini Yang aja metong di itu. kayu salib karena kena Kalau- azab ya. Kalau menurut saya, menurut saya, Itu dengar begini dulu, toh. jangan. Ah. Itu harus begini toh. Kan saya nih kalau makan, minum, ya kan, atau mungkin saya entah jatuh, itu kan atas izin Allah Tuhan saya. Enggak lah, kalau mana Yesus semua metong di atas kayu salib atas izin siapa itu? Mana semua atas izin? Jangan sembarangan ngomong.
perbuatan kau tercela, kau berzina masa seizin Allah? Berarti Ada-ada aja lu. Bapaknya Lu selingkuh Yesus, sama laki orang Bapaknya masa Yesus seizin yang di Allah? sorga, Bapaknya Yesus di sorga izinkan Yesus metong di kayu salib. Oh my God, turun pasien saya. Oke, orang gitu tuh. Saya kan mau baik-baik ini itu. Tadi katanya saya nanti kena azab. Ya, kalau doa Kristen ya insya Allah tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Namanya doa orang kafir sama yang lama. Punya doa. Ini Ya. kenek juga Kristen ya kenek. Kenapa? Anda Kristen ya? Kenapa? Itu Gua nanya, Anda Kristen bukan? Udahlah kalau dia nggak apa turunkan aja, simple kok ah. Saya sama itu semua orang. Ya jadi itu Iya. Tuh kan. Nah, dia kan. itu Oh itu Iya, Assalamualaikum Aki Mario. Ini kita kasih untuk yang non Muslim dulu ya, Aki Mario. Sitomorang, selamat malam. ya selamat malam. Iya. Si Temurang, silakan bicara tuh. Kita secara santun dan diskusi akademisi tuh. Ya, saya mau bertanya ya. Iya, yuk Jadi kan dari tunggu. Yuk dari Protestan atau Katolik tuh agar paham dari warna. Oh, saya dari Gimana? Saya dari Protestan. Oke. Protestan, oke. Itu menarik ya. Kita tadi bicara azab. Azab itu artinya adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Nah, saya mungkin ingin mendiskusikan, nanti saya lempar ke Nora tentang keselamatan itu. Keselamatan itu seberapa fundamental dalam ajaran kekristenan Protestan dan dijelaskan sesuai dalil yang ada tuh. Di mana ada tertulis sebuah keselamatan yang sudah dijamin secara fundamental itu. Silahkan. kok bicara fundamental dia belum tentu tahu. Gini itu. Jangan bicara fundamental, bicaranya kena mental aja ya. Jangan fundamental, kena mental. Begini itu. Ya. Kalau saya manusia pendosa, ya dalam hidup saya selalu tidak bisa bilang saya orang benar, ya. Nah, kalau makanya apalagi tentang agama ya, tapi saya punya keyakinan dari saya lahir sampai saya mati saya punya agama. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi apa tadi katanya pertanyaannya? Pertanyaannya gini, kira-kira yang mati di kayu salib itu kena azab apa tidak? Kalau menurut saya ini menurut saya dan saya ketahui itu gimana saya bilang yang itu kalau dalam Islam katanya Isa al-Masih ya. Nah, Enggak, saya bertanya yang metong di kayu salib. Nabi Isa kan nggak metong itu. Yang metong di kayu itu salib itu metong. kira-kira kena azab tidak? oh tidak itu tidak. Oh tidak kena azab, tidak kena azab, Itu- tapi kena kutuk ya itu ya. Kena itu kutuk karena ya? bukan itu karena Oh, nggak menebus kena kutuk? dosa-dosa manusia. Bukan itu. Tidak, yang metong di kayu Tidak. salib. Itu karena menebus dosa-dosa manusia itu. Karena begitu besar dosa manusia, ya besar. Mau lo pangalahomu na. Kalau ngomong apa sudah? Kenapa itu macet-macet? Ya, saya mengeluarkan jurus untuk menghilangkan Lucifer. Jadi yang metong di kayu salib itu juga nggak kena kutuk ya itu? Bukan itu. Galatia 3:13 itu. Itu baca dong itu ku. Galatia 13. Apa tertulis itu? Terkutuklah yang digantung di kayu salib itu. Siapa yang digantung di kayu salib toh? Oh, begini toh ya. Di situ yang tergantung itu ada tiga. Nah, di antara tiga itu yang
sebelah kiri dan sebelah kanan dan sebelah tengah. Nah, jadi kira-kira yang digantung di kayu salib itu Enggak, Kristus saya itu lurusin siapa? dulu, takut salah ya Pak. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah tengah. Gini Pak narasinya. Di tengah, di kiri, dan di kanan. Itu yang bagus Pak. Ya, sudah saya bilang tadi ya, saya manusia pendosa ya. Sebab Kalau bahasa Kristus- formal, nah, Enggak, begini, jangan. Saya enggak perlu manusia pendosa atau tidak. Yang berhak Nah. menentukan dosa-dosa kita banyak atau tidak itu hanyalah Allah. Tuhan, Gurunda bukan naik, manusia. Gurunda. Saya nggak Assalamualaikum tahu. Gurunda. Aduh, ada Bang Zuma ya. Kalau ada Bang Zuma saya nggak jadi deh. Gak apa-apa, lanjut gas. gimana? Slip itu apakah atau tidak itu Sitomorang? Kalau menurut saya tidak, itu makanya tadi saya bilang kalau menurut saya tidak. Aduh, Iya. Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya screenshot dulu buat thumbnail. Iya. Jadi buat teman-teman, ini adalah mode perang nih malam ini. Mode serius nih, hati-hati kalian noten. Wah, sangat garang abang kita. Ganteng kali si kakak ya. Ya, masih berani kau datang besok. Nah, itu tuh maknanya tuh. ya silakan dijawab itu. Yang metong di kayu salib itu terkutuk apa tidak? Tidak, itu tidak. Galatia 3:13 tolonglah dibaca itu. Tunjuk dulu si Dosma Gurunda. Tunjuk dulu si Dosma. Masih berani kau datang besok. Wah, Si mau datang besok. Mantap. Lango. Keren. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya monitor. Tadi begini, abangku. Lanjut. Dibilang orang ini, awas Nora nanti kok kena azab. Saya bilang, yang metong di kayu salib kira-kira kena azab apa tidak? Mereka bilang Kena. tidak. Kena. Kena ya? Oh, orang dikutuk. Itu saya bilang, tapi mereka nggak percaya. Silakan itu. Galatia 3:13. Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, tidak. Bu Nora, suara ininya sinyalnya putus-putus Bu Nora. Ya, lanjut aja dengan Bang Zuma. Lanjut ya Bang. Tunggu. Sebelum dilanjut, saya dulu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Papua sana, yang telah berkunjung ke Makassar dan menyempatkan diri untuk memberikan mahkota ini kepada saya, pada sahabat AFKN dan juga PHBI, ya, organisasi Islam yang ada di tanah Papua, yang mana didirikan langsung oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Kalau PHBI ini adalah pengurus hari-hari besar Islam di Papua, yang telah datang ke Makassar hanya sekedar selain untuk pengurusan haji umroh, juga telah memberikan mahkota ini kepada saya. Terima kasih banyak warga Papua atas dukungan Bang Zuma, API Apologet Islam Indonesia. Salam hormat dari kami Islam Nusantara seluruh Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tepuk Iya. tangannya Abang Kian. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Baik, sepertinya malam ini Bang Zuma mode serius nih ya. Karena sangat garang itu. Silakan Sitomorang. Jangan dungu yo. Ya silakan itu. Jangan manggil Tito ya Bang. Beda itu Bang. Iyalah, thank you. Aku sudah hafal. Kok lain?
Oh, Ito. Iya, Itu abangku. Iya, Ito. Thank you. Iya, Paman. Malu aku jadinya. Udah. Malu lagi aku, kena lagi aku layak Ito ini. Silakan Ito. Yang metong di kayu salib itu terkutuk apa tidak? Yang di kayu salib kecuali Ya. Tuhan Yesus itu tidak itu. Karena di dalam Israel hukuman itu hukuman salib itu. Gimana ya? Saya menyusun katanya tidak mengerti, tapi pada intinya selain itu Tuhan Yesus yang dihukum itu, seperti yang Anda katakan. Tidak Lanjut, mungkin, ya, tidak mungkin, mustahil Yesus kami itu yang dikutuk, mustahil. Yang pasti yang Anda harus tahu adalah orang yang digantung di salib itu, di pohon itu, adalah orang yang kemudian dikutuk oleh Elohim. Mustahil Yesus dikutuk oleh Elohim, mustahil. Iya, makanya saya bilang tadi kan itu. Kecuali itu, karena dalam Israel, hukuman di Israel selain di penjara, hukuman terberat adalah disalibkan. Tapi saya tidak tahu di mana tertulis. Kalau kalian tanya di mana tertulis, saya tidak tahu, terus terang. Iya, maksudnya bukan gitu masalahnya. Sekarang ini yang Anda sembahkan ceritanya Yesus, Bang. Tapi sebenarnya yang digantung di salib itu bukan Yesus. Yesus itu kenapa bukan Yesus? Lah, karena Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang tidak punya dosa sedikit pun. Mustahil dia dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Dia orang benar. Yang dikutuk tergantung itu orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Data dari mana, Bang? Ya. Itu Yohanes 3 nomor 16. Yesus itu orang yang dikasihi. Yesus orang yang tidak berkata-kata sembarangan. Yesus orang yang tidak berbuat sembarangan. Dan tidak ada dari Kristen sedunia yang mampu menunjukkan dosa Yesus. Tak ada. Sedangkan yang dibunuh, yang digantung oleh Tuhan ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus dosanya apa? Kok bisa dihukum mati? Tak ada dosanya Yesus itu. Jadi yang digantung itu adalah orang lain yang dikira Yesus. Itu, Bang. Dia bukan Yesus, Bang. Bukan. Orang lain. Coba Anda lihat di Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi telah menebus Kristen dari hukum Taurat, dari kutuk Taurat, dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Menjadi kutuk adalah satu hal yang mustahil. Nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah jadi kutuk. Yang jadi kutuk itu maling kundang. Yang dikutuk itu adalah orang yang berdosa. Coba Anda lihat, kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon atau disalib menurut kalian. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22-23. Nah, sedangkan di Ulangan 21, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman, harus kau kubur hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, oleh Elohim. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu. Jadi yang digantung di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim.
Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda ketahui yang Yesus lakukan sampai dia pantas dikutuk oleh Elohim? Adakah dosa dia? Adakah dosa beliau? Adakah kesalahan beliau? Adakah orang yang dirusak namanya? Tak ada. Yesus itu orang suci. Bahkan Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena apa? Karena dengki. Apakah Tuhan kemudian mengizinkan hambanya yang kudus, hambanya yang suci, yang dimana dia berkenan untuk dia, kepadanya dia berkenan, dibiarkan dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pastinya Elohim yang mengutus hambanya yang suci ini akan menyelamatkan beliau. Maka yang menggantikannya siapa? Orang fasik. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Siapa yang makan suap? Siapa yang berkhianat? Siapa? Siapa yang dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Siapa itu? Siapa yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh dengan suap? Siapa? Dialah yang digantung di atas tiang salib itu. Dah selesai. Makanya ketika Anda terseok-seok dalam hidup Anda mengajarkan kemana-mana menyembah Yesus, Anda diusir. Matius 7 nomor 22, 23. Ejahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian sembah itu adalah makhluk lain yang Anda kira Yesus. Dia bukan Yesus. Tetapi ada makhluk yang datang kepada Paulus in the gang yang mengajarkan itu adalah Yesus. Padahal bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang digantung, itu bukan. Kalau ada seorang Kristen yang mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, saya turun sekarang ini. Saya turun. Saya tutup semua channel-channel saya. Bahkan apologet Islam Indonesia, saya minta untuk dibubarkan. Nah sekarang, silakan Anda tunjukkan dosa Yesus. Yesus orang yang kami hormati. Yesus adalah nabi bagi kami. Yesus adalah rasul bagi kami. Kenapa kalian jadikan sebagai makhluk terkutuk untuk dosa-dosa kalian? Kalian kenapa? Dosa kalian harus ditanggung sama nabi kami. Kenapa harus dosa kalian itu ditanggung oleh rasul kami? Kenapa? Kalian gak bisa bertobat sendiri. Kalian gak bisa mempertanggungjawabkan dosa kalian kepada Tuhan. Jangan berdosa. Sederhana kan? Kalian yang melakukan, kalian harus bertanggung jawab. Jangan menjadi seorang pengecut. Ketika Anda bersalah di hadapan Tuhan, Anda harus bertobat kepada Tuhan. Anda sendiri yang harus bertobat kepada Tuhan. Jangan biarkan Nabi Rasul kami yang menjadi korban buat nafsu keserakahan dan ketamakan kalian terhadap dunia. Ayo, silakan tunjukkan kepada saya. Apa dosa Yesus? Gak ada dosa Yesus, Bang. Gak ada Siapa dosa bilang- Yesus. bilang- Berarti bukan dia yang mati digantung di atas tiang salib. Terima kasih. Susah memang dijelaskan kalau udah beda misi. Ya, silakan. Ini kita masih gunakan Bible. Kita belum masuk ke Quran. Kalau di Al-Quran udah jelas. Nabi dan Rasul yang lahir tanpa ayah udah pasti bukan dia dibunuh. Bukan dia yang disalib. Nah, di Bible ternyata yang disalib adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tolong tunjukkan dosa Yesus kami. Apa? Apa dosa Yesus yang kami imani sebagai Nabi? Serah kalian lah, itu menurut kalian. Kalau menurut kami tidak. Ya sudah, tunjukkan aja Bang. Hah? Tunjukkan kepada saya dosa Yesus itu apa. Nih tak kasih data, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran surah Maryam ayat 19, Anda baca. Nabi yang datang Tidak di ada tengah-tengah. dosa Yesus, Abang. Tidak ada Karena dosa Yesus. dosa manusia, nah, Bagus. makanya dia disalibkan, Abang. Kenapa bisa? Kamu yang mencuri, kenapa Yesus yang menanggung?
Di mana kaidah itu? Karena begitu besar kasihnya kepada manusia. Justru karena besar kasihnya kepada manusia, Yesus mengajarkan bertobat. Menuju kepada Allah, bukan menjadikannya tumbal di atas tiang salib. Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 Karena nomor 30. itulah kebesarannya, Bang. Karena Apa yang besar? Apanya yang besar? Gak ada. Gak ada yang kayak gitu. Itu dogma, itu doktrin. Gak pernah diajarkan kayak begitu. Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul nomor 4 bab 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba Tuhan yang kudus. Yesus orang suci. Orang bisa mengobati orang sakit karena nama kesucian beliau. Murid-muridnya bisa melakukan itu. Kok tiba-tiba dia jadi orang terkutuk? Apa dosa beliau? Sedangkan yang terkutuk sudah terpampang di hadapan kita, baik Al-Quran maupun Bible. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Anda coba baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Bisa saya bicara Juma? Silakan. Ini aja pesanku. Ini saja pesanku samamu Juma ya. Yuk pakai adab lah, naik itu. Yuk kenalkan dulu diri. Ini diskusi lintas agama. Saya ingatkan samamu Juma, Alkitab sama Al-Quran itu tidak pernah sama. Ya memanglah satu karangan manusia, jangan satu kamu wahyu Allah. bawa Betul. Jangan kau Bang. jangan kau bawa Yesus Kristus dalam kitabmu. Saya tidak bawa Yesus dalam kitab. Ini saya bahas bebas. Uruslah ajaranmu, jangan urusi ajaran. Ajaranku mengatakan yang disalib itu bukan Yesus. Isa sama Yesus Kristus itu beda. Kalau beda Isa dan Yesus, kenapa Anda menggunakan? Izin saya yang menghadapi. Izin saya Kristus sama Isa itu beda ya. Kalau beda, kenapa Anda menggunakan istilah-istilah Nabi Isa di dalam Bible? Istilah apa? Tidak pernah di mana ada Yesus di pernah menyebut Isa. Alkitab? Yang ada di mana Yesus pernah menyebut kata Allah? di mana nama Yesus Isa ada di pernah mengatakan Alkitab? kata Rasul? Yang mengatakan kata Rasul, yang mengatakan kata Alkitab, yang mengatakan kata hamba, Nama Isa di Alkitab mana? hanya Nabi Isa alaihissalam. Tunjukkan mana ayatnya. Oke. Mana ayatnya? Oke. Al-Quranul Karim mengatakan ini Abdullah. Atani Alkitab. Yang tanya itu dalam Alkitab. Justru saya bertanya, di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Di mana? Yang kutanyakan samamu, dari mana kau mengatakan kok di mute? Beginilah cara kalian. Orang bicara mute. Ya, silakan Bung Kenek ditanggapi. Gini Bang, sebenarnya kita tuh nggak bisa menyatukan antara cerita Naruto sama cerita Doraemon. Nah, terus kenapa kalian menceritakan Tuhannya Yahudi di agama kalian menjadi dewa? Kenapa kalian menyatukan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Roma? Kenapa? Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Kamu jadikan Tuhannya Yahudi, kau satukan dengan Tuhannya Romawi, bisa jadi manusia. Kenapa? Cerita-cerita kalian bahwasanya sepotong-sepotong kalian ambil ayat Alkitab itu, kalian bilang seks lah inilah. Nggak bisa membaca Alkitab itu, nggak bisa satu-satu. Jadi dari awal sampai selesai itu harus dipahami satu-satu apa arti teksnya, dimaknai. Bukan A yang dituliskan, A yang harus kita cerna, tidak. Alkitab itu nggak seperti itu, Mas. Jadi ya sudah, kalau gitu kamu tunjukkan kepada saya dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus mati terkutuk oleh Elohim. Silakan, saya tunggu. Silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menanggung kutuk, dikutuk oleh Elohim? Bukan berarti Yesus itu berdosa makanya dia dikutuk. Nah, itulah dalilnya, Bung. Pengertian abang yang salah. Dengar dulu. Pengertian abang yang salah terhadap itu. Ya, jadi yang benar yang mana? Jadi Tuhan itu kenapa disalibkan? Dia itu kan turun ke dunia.
Nah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Tuh, diam. Kutanya Dari sama mana? abang. Diam. Sekarang kutanya sama abang. Dari Abang mana manusia, kan? ilmunya? Abang punya dosa Sabar. enggak? Dari mana ilmunya Tuhan datang ke dunia mati menebus dosa manusia? Kamu dapat ilmu dari mana itu? Ya itulah Tuhan kami. Iya itu tuduhanmu. Sekarang saya tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Nah, Yesus. Itulah ilmu kami. Ya itu ilmu kerangan, berarti kamu harus belajar sama saya berarti kalau gitu. Kalau hanya Nggak modal bisa. dogma, Bung, kalau hanya modal Susah kalau dogma, belajar sama abang. kalau Anda hanya belajar tentang doktrin, jangan tampil di depan saya. Saya butuh orang yang berilmu. Iya, lebih bagus kita Apa? Lebih bagus Mana ya? apa? Susah. Lebih bagus Anda ke Bukan gereja lu masker sana, ya. ciuman sama pendeta, ciuman kudus dengan pastormu. Jangan di sini. Saya minta data, dari mana kau dapat ilmu Tuhan datang menjadi penebus dosa kalian? Dari mana ilmunya? Siapa yang membisikkan kepada Anda seperti itu? Hah? Siapa yang membisikkan? Kita butuh data. Gini, mau dijelaskan pun sampai mana nggak bakalan bisa ketemu. Ya karena yang kau antara jelaskan itu bukan penjelasan yang kau katakan kalian itu sama pemahaman pengkaburan. kami. Jadi Bedakan penjelasan dengan pengaburan. Gini, Bang. Anda mengaburkan. Gini, Anda mengaburkan gini. data, bukan menjelaskan tapi mengaburkan. Satu Indonesia ini udah debat gara-gara kalian buat channel seperti ini. Udah kita Turun. Indonesia, Kamu ke kita gereja ini cium sama. pantat pendeta. Turun. Kamu turun. Kamu curhat sama nenekmu sana. Ya, aku kasih bangun nenekmu dikubur. Kau tanya dia, hei nenek, kenapanya kami ini menyembah begini adanya? Mana datanya? Ajarkan kepada kami. Tak ada kau pernah bisa dapatkan itu. Ngerti? Saya cuma minta penjelasan dari kalian. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk di tiang salib? Apa jawaban kalian? Kenapa kalian bernafsu sekali terhadap Yesus agar dia menanggung dosa kalian? Yang ngajarin siapa? Iya, Sinaga, silakan. Yuk di bawah itu berisik banget. Silakan Sinaga. Yuk tanggapi itu sesuai dalil. Jangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto. Ya, saya izin nambahin sedikit ya. Silakan. Silakan. Ya, jadi begini. Kenapa Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya sama Kristen? Tentu ada hal yang fundamental, ya, terutama kasus penyaliban. Jadi begini, kenapa saya katakan bahwa Kristen itu melabrak ilmu pengetahuan Yahudi, tidak sesuai dengan nubuatan Yahudi? Karena kenapa? Saya mulai dari satu kata begini. Kalau ilmu pengetahuan Yahudi, nubuatan Yahudi, ketika Tuhan ketemu manusia, ya itu yang mati manusia. Nah, kenapa saya katakan ya bahwa Kristen melabrak ilmu pengetahuan Yahudi? Karena ajaran Kristen ketika Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang mati. Nah, dia tidak belajar baik-baik nubuatan Yahudi ini ya, nubuatan Israel. Kita bisa lihat ya dalam Yeremia 23 ayat 15 ya. Di mana Tuhan berfirman bahwa dia akan membunuh dengan meminumkan racun kepada nabi-nabi ya yang menjalankan kefasikan di sekitar Yerusalem. Ini mereka tidak mengerti. Ini nubuatannya di sini. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang tergantung di kayu salib? Ya, siapakah yang mati di atas sana? Ya, kenapa Yahudi tidak percaya kalau itu yang mati adalah Mesias asli, tapi mereka percaya yang mati di atas adalah Mesias palsu? Ternyata setelah kita kaji ya, dalam Mazmur 69 ayat 21 ya, ini menjelaskan bahwa yang mati di atas adalah nabi palsu yang mati minum racun. Yesus yang dikatakan apa? Orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib yang di atas sana itu mati bukan karena kakinya dipaku, mati bukan karena tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Karena ketika dia sudah menggenapi nubuatan ya di Mazmur 69 ayat 21 ya, ketika dia sudah minum anggur asam di Yohanes 19 itu ya, lalu dia berkata sudah selesai.
Nah, ini membuktikan bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu yang sudah menggenapi Ulangan 27:25, Ulangan 21:23, Mazmur 69 ayat 21 dan Yeremia 23 ayat 15. Selesai. Dalam nubuatan-nubuatan ini tidak ada bercerita nabi di luar Yerusalem atau nabi di luar dari bangsa Israel. Itu saya katakan tadi, kenapa Kristen ini tidak pernah dianggap baik oleh Yahudi? Karena memang bertolak belakang, tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanakh. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran contoh kecil saja Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut nama dalam kasus penyaliban. Ini sejalan karena nubuatan kitab Tanakh juga tidak menyebut nama. Dan banyak sekali alasannya, banyak sekali alasan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Kita sudah jelaskan apa alasannya ini. Itu yang pertama, doa Yesus ya. Itu tidak mungkin seorang yang yang begitu suci ya, yang begitu mulia di hadapan Tuhan, ketika dia berdoa saja keringatnya menjadi darah. Itu yang biasa saja, tidak sampai keluar keringatnya menjadi darah dikabulkan, apalagi kalau dia sudah berdoa keringatnya sudah berubah menjadi darah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yesus sepanjang hidupnya berdoa tidak pernah tidak dikabulkan Allah. Nah, ketika masa penyaliban dia berdoa kepada Allah bahwa lepaskanlah saya dari kesesakan ini. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tradisi Yahudi tidak bisa menyalibkan orang yang tidak bersalah. Makanya nubuatan dalam Ulangan 27:25, Ulangan 21:23 itu harus tergenapi semua. Kan begitu. Nah, jadi poinnya yang tergantung di atas kayu salib sana itu adalah orang yang berdosa. Orang yang mati minum racun. Seperti di Mazmur 69 ayat yang ke-21 itu, di Yeremia 23 ayat 15. Selesai barang ini. Hanya mereka tidak pelajari itu. Mereka tidak mau tahu tentang ini. Karena memang mereka tidak pernah belajar nubuatan-nubuatan. Sampai detik ini mereka buta. Karena apa? Buta karena amanat agung itu. Mereka tidak mau tahu itu. Kan begitu, buta karena ajaran-ajaran Romawi. Padahal kalau mereka belajar epistemologinya ketahuan ini bahwa mengorbankan manusia ya untuk penebusan dosa ini adalah ajaran paganisme, bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu hewan yang dipakai ya, seperti dalam kitab Torah 613 hukum ya. Dalam perjanjian lama atau Tanakh Yahudi itu tidak pernah sekalipun menyebut menebus dosa menggunakan tumbal manusia. Silakan Anda pelajari teman-teman Kristen. Adakah 613 hukum ya yang dipatenkan di bangsa Yahudi itu menyebutkan bahwa menebus dosa menggunakan binatang, menggunakan manusia, darah manusia, tapi menggunakan binatang? Coba silakan. Jadi di dalam 613 hukum itu menebus dosa pakai binatang, darah binatang, bukan pakai darah manusia. Ini akal-akalan Romawi yang dibentuk dari abad keempat itu. Hanya abang-abang sekalian tidak pelajari. Begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen ya dipelajari ya sejarahnya supaya jangan terlalu kaku memahami Bible. Padahal Bible itu gampang sekali. Kalau abang belajar gampang sekali karena dia terjemahan. Itu. Udah bang, mau gantian bang, udah bang. Silakan. Ya, aku cuma dua pesanku bang, hanya dua pesanku bang ya. Untuk host, kalau ada yang naik jangan mute. Yang kedua, Bang Juma kalau memang abang debat naik ke Pak Bom ya, kalau debat ya. Ya, saya tanggapi. Saya nggak pernah mute, nggak pernah naikin orang dan nggak pernah ngeluarin orang, moderator semuanya. Yang keduanya, si Bom suruh ke sini atau debat offline di Jakarta ya, ingat itu. Ya, disapa dulu Fojol, selamat malam. Bang Andi, assalamualaikum. Alfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu sedikit mute kan? Udah sini agak yuk kalau cuman. Kau baper turun aja lah kau. Kalau baper saya paling. Pun udah situ. Udah itu yang mute saya tuh mau semua moderator. Yang nunggu saya mute itu. Jadi yuk kalau mau diskusi tuh, jangan curhat. Fojol, selamat malam. Halo Fojol. Iya, selamat malam. Agama apa, Dek? Agama Islam, Kak.
Ya, di bawah dulu ya, Bang. Dek. Yo, Assalamualaikum. Oke. Kristen yang naik ya, jangan Muslim. Kita diskusi di sini ya. Kau Sinaga nggak usah baper lah, biasa aja lah. Iya kan, selamat malam. Buset. Iya, berarti kan gua dapur aja ini kan. Kan? Assalamualaikum. Waalaikum. Salam Bang Juma, salam Bang Rocky. Iya, selamat malam. Agama apa Bang Syair? Wah, Bang Juma udah tahu, Bang Rocky udah tahu saya agama Hindu. Saya yang menyapa Anda loh. Saya moderator. Oke, moderator, saya agama Hindu, Ibu cantik. Oke. Bentar, saya sapa dulu kan. Kalau Anda tidak mau ngomong, saya turunkan. Capek kali. Nah, ya. Sebentar. Saya naikkan dulu yang lain. Nah kali ku bilang. Hai. Yosef. Yosef. Allahu Akbar. Hai. Yang naik yang Kristen ya. Tolong yang Islam gak usah permintaan naik lagi deh. Kok susah ya dibilang ya. Yosef, kamu itu noise loh, ribut. Bagaimana mau diskusi dalam keadaan ribut? Halo Yosef. Ya, selamat malam. Malam Bang, agama apa Bang? Saya Kristen, Ibu. Oh ya, silakan. Di sini ada Bang Zuma. Silakan abangku. Selamat malam Bang Juma. Malam Bang, malam. Saya Kristen nih Bang. Siap. Begini Bang, ini saya sedang belajar ya. Saya belajar Islam juga. Ya penting maksudnya apa yang hal-hal yang baik kita ambil. Baik dari Kristen maupun Islam, maupun Hindu dan Buddha. Setuju nggak Bang? Ya. Untuk kemanusiaan. Maksudnya yang bernilai-nilai sosial kemanusiaan itu baik untuk manusia. Jadi gini, saya mau tanya. Nanti seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maka agama ini akan menjadi halu, dua-duanya, entah agama apapun, bukan dua-duanya ini, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, akan menjadi halu, dan ini akan dibuktikan dengan iptek apakah itu benar firman Tuhan atau tidak. Bang, fokus pada substansi pertanyaan atau diskusi itu. You mau bertanya atau you mau ditanya, itu aja poinnya tuh. Jangan bernarasi. Karena ini ada 2.900 orang, butuh ilmu tuh, bukan hipotesa. Silakan dilanjut, saudara. Maksud saya begini, Tuhan kena ajab itu nanti akan dibuktikan oleh terapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Setuju nggak? Saya bukan debat. Artinya gini, iptek akan membuktikan Tuhan kena ajab apa tidak. Begitu. Maksudnya apa ini? Kan di sini kan Tuhan kena ajab. Iya kan? Iya. Ini iptek akan membuktikan. Ya sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan saat ini. Dibuktikannya gimana? Coba mau ternyata penjelasannya. yang kena azab itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk karena dosanya sendiri.
Itu sudah dibuktikan. Dibuktikan Yes. melalui apa? Melalui apa? Menurut Bahwa- Anda iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, iya. Internet sudah membuktikan itu, Bang. Internet sudah membuktikan. Coba Anda lihat, tinggal ketik di Google, tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik Facebook. Yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Siapa yang dikutuk oleh Elohim antara Yesus dengan Yudas? Siapa yang makan suap? Ketika Anda membaca Ulangan 27 nomor 25, yang tertuang di sana adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah agar dibunuh. Ini siapa punya pekerjaan ini? Makan suap, menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh oleh Romawi. Ini pekerjaan siapa? Ingat, Anda mengatakan iptek akan memberitahukan dan membocorkan. Sekarang dibocorkan. Siapa yang makan suap, siapa yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah yang digantung di pohon. Tuh, sederhana bukan? Bener nih, serius nih. Ya serius lah. Coba aja Anda jujur. Siapa yang berkhianat, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Begitu ya. Oh, ya iya. Jadi Anda mau kembali ke zaman batu. Iptek kan? Nah, begini, saya tanya. Iya. Jadi maksud Bang Juma bahwa yang disalib itu adalah Yudas, begitukah? Saya tidak menyebut Yudas. Yang saya katakan terkutuk orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut pengetahuan nih, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda ngerti ilmu pengetahuan, Anda ngerti ilmu, Anda ngerti pengetahuan. Kalau Anda mengerti kedua-duanya, ditambah lagi ilmu pengetahuan, ditambah lagi teknologi, maka Anda akan diantar kepada Yudas. Sebagai satu, orang yang dikutuk. Dua, orang yang makan suap. Tiga, orang yang menyerahkan Yesus. Kecuali Anda kembali ke zaman batu, Anda tidak ketemu itu. Anda hanya akan dogma, doktrin, dogma, doktrin, doktrin, dogma, dogma, doktrin. Itu aja. Kalau ke zaman batu, sekarang iptek Anda bawa. Nah, justru itu yang saya suka. Silakan Anda bantah. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Itulah yang terkutuk. Saya tidak membantah. Cuma ini pengetahuan untuk saya. Bang Yosef, suaranya dibenerin dulu, Bang. Ya, saya tidak membantah alasan dari Bang Juma. Cuma saya mau tanya. Jadi yang disalib itu bukan Yesus ya? Bukan, karena Yesus itu orang suci katanya. Orang dikasihi. Siapa? Hah? Siapa yang salib itu? Yesus itu orang suci kan? Yang salib itu siapa? Apa? Yang Kenapa? Ketiga-tiganya itu yang disalib itu siapa? Yang kiri dan duanya, kanan? Ya penjahat. Yang di tengahnya ya penjahat juga lah pasti. Karena dia orang terkutuk yang menerima suap. Orang yang dikutuk loh. Kitab Anda sendiri yang mengatakan terkutuk. Anda lah yang jawab, jangan saya. Kan ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknologi. Anda lah yang jawab. Sekarang saya mau tanya, Bang Juma. Ini kan pengetahuan untuk saya. Ya. Saya. Silakan. Menurut Bang Juma, Yesus itu nggak disalib? Enggak lah. Dia tidak terkutuk. Dia orang suci. Dia bukan pemakan suap. Dia bukan pengkhianat. Dia hamba yang betul. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Masa akan dibunuh? Gimana dong? Sekarang kalau tidak mati tersalib, Yesus ada di mana? Di langit, diangkat, diselamatkan oleh Elohim. Bang Yosef, suaranya kecil, ke YouTube gak kedengaran, Bang. Gedein suaranya. Jadi beliau masih hidup ya, Yesus itu? Yes. Coba Anda baca Mazmur 91.
beliau panjang umur dan mendapatkan rezeki sampai hari ini. Sampai saat sekarang, sampai nanti kedatangannya yang kedua. Untuk apa dia datang yang kedua? Untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Hanya cuma itu kah? Cuma itu kah? Lalu mau apa lagi? Kalian siapa rupanya? Kalau untuk Kristen ini siapa di mata Yesus rupanya? Untuk menghakimi. Saya nggak peduli. Cuma saya mau tanya, ini kan masukan untuk saya, Bang Juma. Iya. Maksud saya gini, saya tanya, Yesus itu datang untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Yes, betul. Betul. Iya. Coba Anda baca Matius 7. Coba Anda Matius 7 baca. Saya tidak perlu itu. Yang saya tanya, apa tugas Yesus itu? Tugas Yesus itu aja. Ketika berbicara tentang Yesus, Bung, berita yang paling dekat itu Bible. Karena dia ditulis oleh wartawan yang melakukan penyelidikan. Kenapa Anda nggak mau membaca Bible? Bukan, Bang Juma jangan lari kemana-mana. Mohon maaf, saya mau tanya. Jadi saya harus kemana? Saya mau tanya, kalau memang Bang Juma tahu, fungsi Yesus itu datang ke bumi hanya untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan Yesus sebagai manusia. Cuma itu aja, betul. Kenapa emang? Terus? Picik sekali ya. Allah itu picik sekali ya. Lu kok picik? Menurunkan seseorang. Lalu dia turun. Lalu menurut saudara dia turun untuk apa? Lah justru saya nanya dan saya pengen belajar. Ini masukan untuk saya. Iya, Yesus menurut saudara turun ke bumi untuk apa? Bang Juma, kan saya bilang ini pelajaran rohani untuk masukan saya. Saya kan menyerap pengetahuan dari Bang Juma. Iya, saya sudah ajarin Anda. Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang terdakwa. Masa orang yang tidak terdakwa mau dihakimi? Apa gila? Sekarang menurut saudara, menurut saudara, yang dihakimi orang terdakwa atau bukan? Tuhan hanya cuma Yesus istilahnya dinaikkan ke surga untuk tahun untuk menghakimin orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya iyalah, lalu dia mau menghakimi Kecil siapa? Kali pekerjaan Allah itu. Lalu Yesus itu mau menghakimi siapa? Lah yang terdakwa Kristen kok mau menghakimi Buddha, Hindu? Parah Anda itu. Anda ngerti hakim gak? Anda ngerti hakim gak? Itu kerjanya. Jadi udahlah, capek saya bicara sama orang yang tidak punya otak. Manusia itu, Bung, saya tidak ada waktu berdiskusi sama orang tidak punya otak. Yesus turun ke bumi sebagai hakim. Dompala, Kardoba, yang disebut hakim pasti ada yang dihakimi. Yang dihakimi itu yang terdakwa. Yang terdakwa itu siapa? Yang menuhankan Yesus. Cobalah kalau diskusi itu pakai otak napas sikit. Hakim itu menghakimi yang terdakwa, kok menghakimi yang bukan yang terdakwa. Lucu ente. Pedagang sayur mau dihakimi semua di jalan. Mentang-mentang dia punya label hakim. Semuanya mau dihakimi. Pakai otak bang. Bang Yosep kalau mau diskusi cobalah pakai otaknya bang. Jangan pakai kolor, pakai otak. Kalau punya otak nggak mungkin jadi begitu dia. Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa firman yang telah dia ucapkan pada saat dia datang penginjilan ke tengah Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Orang yang tidak menganggapnya utusan, malah menganggapnya Tuhan. Itulah nanti yang dicekek lehernya, dipijak lidahnya. Matius 7, 22 sampai 23.
Pakai otak napas sekali-kali. Jangan Anda remehkan kami umat Islam, ya. Saudara-saudara Kristen, mohon jangan remehkan kami umat Islam terkait dengan ilmu Bible, ilmu berapologetik. Jangan Anda remehkan keilmuan kami terhadap Bible kalian. Kami jauh lebih menguasai Bible dari kalian. Pahami itu dulu. Jadi jangan Anda sesumbar, jangan Anda sombong, jangan Anda menertawakan kami. Kaget nanti kalian kalau kami uraikan semua isi Bible-mu itu. Kaget nanti kalian. Kaget nanti kalian. Kalian itu percaya kepada Yesus karena dogma, doktrin, bukan karena proses belajar. Berbeda kami umat Islam ini. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami tamat belajar Bible untuk kebenaran, untuk keselamatan, bukan untuk doktrin dan dogma. Pahami itu. Kami bukan jemaat gereja. Kalau jemaat gereja itu cuma mendengar pendeta pastor. Kami ini umat Islam. Jangankan buku Bible, buku matematika, fisika, buku apapun kami baca. Karena itu perintah dari Tuhan kami. Ikra, baca, baca, baca. Jadi kitab kalian itu kami baca, kami habisin 24 jam kami baca tuh. Jadi jangan ragukan pengetahuan Bible kami, jangan sombong. Jangan mentang-mentang karena Anda yang bertitelkan Kristen, Anda merasa lebih hebat Bible. Tidak, belum pernah ada saya temukan orang Kristen paham Bible. Belum, pendeta sekalipun. Boleh diuji, hadapkan saya dengan pendeta kalian. Ada? Suruh naik ke sini. Biar kuajari caranya belajar Bible. Nah ini mungkin sang pencerah pendeta bukan langsung pencerah. Sang pencerah. Yang orang tulisan aja pun tulisan bahasa Indonesia. Ya, selamat malam. Ya, malam. Sang pengamat. Oh, sang pengamat. Ini judulnya ini Tohan kena ajab. Apa ini Tohan ini? Maksudnya apa? Silakan Gurunda jelasin biar dia paham. Kalau Tuhan kena azab mustahil. Maka yang kena azab itu adalah makhluk terkutuk. Ini bukan Tuhan, Tohan tulisannya Tohan. Iya, karena mustahil Tuhan kena azab. Yang kena azab itu adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Ya itu Tuhan, tapi merujuk pada sembahan yang diimani. Ya, gitu loh. Tak ada yang berotak ini. Kurasa mau pensiun aja dari apologet. Orang lagi Bang Juma ngomong, dia ngomong juga. Gimana sih? Ayo buatkan saya teh. Tuhan itu Tuhan. Seperti kalian membaca Allah, kalian baca Allah. Itu Tuhan, jangan perbodoh diri Anda. Itu Tuhan maksudnya di situ. Kau moderator jangan pro sepihak, kau mute mikrofon orang. Orang belum selesai ngomong udah ke mute. Apa? Sekarang Anda ngomonglah. Silakan ngomong, silakan. Yuk, akan mute, biar dia ngomong. Silakan buka Bang, ngomong aja lah. Bukan gitu. Kalau orang ngomong itu jangan di mute. Nanti kok tiba di komal orang. Ya silakan ngomong Bang. Diberi waktu 2 menit, silakan. Kan saya tanya tadi ini Tohan tulisannya Tohan. Yang saya tahu itu Tuhan. Kan itu aja saya tanya. Ya. Mau mendengarkan jawaban? Ya silakan jawab. Tapi kalau orang menjawab, Anda diam atau Anda bicara? Ya kan saya udah bertanya ya, berarti saya diam, jelaskan. Oke, pinter. Silakan Banyuma. Ya, silakan. Anda mau ngomong apa? Tadi saya tanya, ini judulnya Tohan kena ajab. Maksudnya apa ini? Maksudnya ada orang punya agama, Tuhannya kena kutuk. Itu tanda tanya itu. Betulkah ada Tuhan kena kutuk, kena azab? Jawab. Anda yang punya jawab itu. Anda yang punya tugas untuk menjawab. Di mute lagi. Tadi saya tanya Tohan, tapi kau jawab Tuhan. Mana yang benar, Tohan atau Tuhan? Dasar sekolahnya gak nyampe ini. Aduh. Iya.
Tank top Lina Wijaya itu plesetan itu, karena nggak akan mungkin kalau Tuhan itu yang dikutuk gitu, makanya diplesetkan jadi Tuhan itu, kayak Allah kan plesetkan jadi Allah itu. Paham ya Tank top Lina Wijaya? Yuk jangan dungu yuk. Ya kau buat aja lah Tuhan di situ, ngapain kau buat Tuhan, orang mana paham Tuhan itu Karena apa? nggak mungkin Tromol Ninja, nggak mungkin Tuhan itu dikutuk. Yuk paham. Tromol Ninja. Terus yang saya tanya ini, di mana ayatnya ini Tuhan kena azab ini? Di atas tiang salib atau di atas pohon digantung. Klek. Lek. Ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Coba spill ayatnya. Baca aja. Aku lagi di orang kasar. Coba kau spill dulu di kameramu itu, kan bisa kau spill ayatnya itu. Galatia 3:13. Orang yang diurapi telah terkutuk, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Tuh, Galatia 3 nomor 13. Nah, pertanyaannya, yang di atas, yang disalib ini kan Tuhanmu. Kok ada Tuhan kena azab? Kok aku yang kau tanya? Harusnya aku yang nanya kau. Kenapa kau buat itu kan Tuhanmu. Iya, coba kau tafsirkan, kau uraikan dulu menurutmu. Ya, Tuhanmu kan katanya Tuhan kamu itu digantung di atas pohon karena kena azab, kena kutuk. Pertanyaan kami nih sebagai orang waras, apa iya ada Tuhan kena azab? Di mana ada Tuhan kena azab itu? Lah itu Galatia 3 nomor 13. Peluka. Itu kan kau yang tafsir. Loh, kutuk itu apa rupanya? Kutuk itu azab atau berkat? Kutuk itu ya memang azab, tapi kan bukan berarti bukan untuk Tuhan itu kutuknya itu. Berarti betul. Yang kena azab, yang kena kutuk di pohon itu bukan Tuhan. Berarti kamu salah, telah menyembah orang yang kena kutuk di atas salib. Dah selesai. Terima kasih Anda sudah akui itu bukan Tuhan. Dah. Saya nggak mengakui. Kau yang penafsiran kau yang lari. Lalu yang dikena azab, yang kena azab di atas pohon ini Tuhan. Tuhan. Di atas pohon mana kau bilang ini? Kok bisa pula di atas pohon kau bilang? Lah, kan di pohon memang itu digantung. Emang lu pikir di mana? Di aspal dipijak sama mobil truk? Kan digantung di pohon. Itu tiang kayu salib bukan pohon. Kau jangan nggak ada salib kau. Itu bahasa Quran. Di mana pula kau dapat kata salib? Di mana bahasa Quran kau salib itu? Lah, salib itu bahasa Al-Quran. Itu jelas-jelas di kitab itu. Itu di Indonesia. Di mana ya? Kalau di luar Indonesia tidak disebut salib. Di luar Indonesia disebut pohon. Di mana di Al-Quranmu? Coba Dinda Alfi. Tunjukkan anak ini, anak kecil ini. Salib itu di Al-Quran. Dinda Alfi, Galatia 3 nomor 13, perlihatkan. Nah, bukan kamu pikir di salib, di pohon, Dek. Makanya aku bilang belajar. Enggak, tadi kau bilang di Al-Quran. Coba spill ayatnya di Al-Quran itu. Salib itu di mana di Al-Quran ada? Alamak, nanti aja sini dulu aku lihat. Yang mana nih kok lompat-lompat nih sang pengamat ini? Izin dulu ya. Kalau kita lihat di Galatia 3:13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini kan ada kata kayu salib. Tapi kalau kita lihat ke dalam Greeknya ya, Galatian 3:13, Kristos hemas ya, ekegorasen ektes kataras tu ya, nomo genomenos hyper humon ya, katara hoti ge keraptai epi kataratos pasho krema menos epi silo. Silo ini artinya kayunya pohon kayu. Nih, tree.
hang on a tree. Digantung Tree itu di atas apa pohon. artinya? Tree. Tree itu pohon. Nah, apa lagi? Tree ini Macet, nama macet. tree ini pohon. Tree ini pohon. Duar. Batuk kemenangan. Lanjut Bang Zuma. Ya, emang ini LBI ini suka bohongin orang terjemahannya. Kacau. Enggak, tadi kau bilang kata salib itu ada di Al-Quran. Coba spill ayatnya, ada nggak di Al-Quran? Itu kan tadi terjemahan dari bahasa Ibrani apa Yunani itu tadi itu. Aduh, ini kodok sawah jangan dinaikin lagi, dia nggak ada ilmu. Izin bicara. Jom. Coba tadi spill ayatnya di Al-Quran itu ada nggak? Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Coba spill ayatnya, spill. Dinda Alfi silakan, mohon maaf. Yang jelas di kitab pun tidak ada kata salib ya. Jadi Bible itu nipu kalian, tidak ada kata salib. Izin Nggak ada kata salib, tadi udah kau baca. Itu terjemahan. Alamak. Coba spill di Al-Quranmu itu ada nggak kata salib? Karena meniru Al-Quran. Nih, pada surah An-Nisa ayat 157. Ya. Di sini jelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Nih, solabuhu akarnya solaba, artinya salib. Di mana terjemahannya di sini. Solabuhu akarnya solaba itu sama tuh, sama salib. Baca terjemahannya Bang, bukannya langsung apa, baca dari atas sampai ke bawah. Ya baca sampai bawah itu, aku nggak ngerti bahasa Arabmu itu. Coba baca terjemahannya itu. Loh, tapi mau cari kosakatanya doang, gimana sih dia? Iya, baca. Tapi kan kita kata salib. Itu sudah ada kata salib di Al-Quran kami, sudah ada kata salib di Bible tak ada kata salib. Pengen ini ya, muter-muter di atas permukaan air ya. Terus ke bawah terjemahan itu. Ini nih. Udah tahu nggak bisa bahasa Arab. Bre, aku nggak tahu itu bahasa yang Arab disebut itu. Terjemahannya aja kau baca. Kalian minta keras ini. Terjemahan Quran itu bukan Quran. Sorry ya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu fatwa siapa? Dari Kemenak itu langsung nih. Kemenak nih, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya gua kasih berupa Arabiknya. Ketawa kau Zoom, tunggu dulu bentar dulu. Kurang Gini, Bang. Sudah selesai. Biblemu itu tak ada Tunggu kata dulu. salib dah. Oke. Biar ku bantah perkataanmu itu. Tadi kau bilang mencontek dari Al-Quran, kau bilang kan, Jom? Lalu dari mana kata salib itu kamu dapat? Udah tengok dulu. Mana yang pertama duluan lahir, abad pertama atau abad ke-7? Dompa lah. Kardo. Kena lagi nanti kalau di sini nih. Kardoba kau. Kau nggak ada otak. Kardo. Kau bilang mencontek dari Al-Quran. Kalau parameternya dari situ, enggak Bang Pengamat. Kalau di mana duluan kalau lahir? parameternya enggak, kalau parameternya dari sana, yang benar itu agama Arya dong. Bahkan jauh sebelum Tuhan lahir ya, umat Hindu dengan sesembahannya itu udah jauh lebih ada tuh sebelum Masehi. Kalau parameternya siapa duluan ya? Orang-orang Helenisme itu lebih dulu tuh daripada kalian. Orang penyembah roh itu lebih dulu daripada kalian. Emang ada manuskrip Bible di abad pertama ada ya? Kalian harus sadar diri juga. Kitab kalian itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu 867 Masehi, abad 9. Diterjemahkan ke dalam bahasa kata salib tahun berapa? Nggak salah itu. Kalian itu awal. 1926 kalau nggak salah. Itu 1962. 62 ya. Nah itu kau dengar itu Jom. Apa yang harus saya dengar dari kamu? Apa? Tadi Kau yang harus dengar ya. Tadi kau bilang kami mencontek dari Al-Quranmu. Sedangkan Lalu dari mana kamu ambil kata salib kalau bukan dari Al-Quran? Itu sudah
Ada Sudah apa? di Di mana? Arab pun sudah ada itu. Alah, paling pandai. Kau baru lahir kau 7 tahun yang lalu, kau udah lahir 1 tahun. Bilang mencontek. Bible berbahasa Arab tahun berapa, Bro? Bible berbahasa Arab tahun berapa? Itu kalau nggak salah. Kita kasih datanya aja. Diam semua dulu. Tahun berapa? Kalau tahunnya saya nggak tahu, udah jelas. Nenek mau kiper lah. Nggak tahu. Oke. Abangku dengarkan nih ya. Ini source nih bang. Arabicbible.com. Kodek 151. Ya, kodek 151 Gunung Sinai Arabic Kodek. Ini kalau kita baca, ini bahasa Inggris ya. Sekarang kita terjemahin aja. Iya, biar semuanya tahu. Jadi nggak ada tipu-tipu ya. MT Sinai Arabic Kodek. Kodek Arab Gunung Sinai 151 memang merupakan penemuan yang paling menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Bible berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi. Abad 9 bang. Kristen Arab baru punya kitab berbahasa Arab. Al-Quran di abad ke-7, berarti 2 abad baru ada ini. Nyontek Itu juga. dari situs mana itu? Hah? Situs mana itu? Aku nggak bohong. Ini arabicbible.com. Buka aja sendiri. Itu kata kuncinya ini nih. MTC. Itu nggak oh ya akurat udah itu, kasih Bang. yang akurat. Oke. Kalau ini nggak akurat, berikan saya kodeks Bible berbahasa Arab sebelum era kemunculan Nabi Muhammad. Berikan saya kodeknya. Nggak usah semuanya deh, cuman 4 gospel kanonik aja. Berikan saya kodeknya. Ada, tapi saya ini lagi di mana? Di Iya, luar saya ini. kalau ngomong ada doang nggak? Aku mempertanyakan Nggak ada bedanya juga, kalau Paulus. itu ada nggak ada beda sama. Paulus juga begitu. Enggak, yang cuma Gimana bang? ngomong si Juma ini bilangnya mencontek dari Al-Quran sementara Iya. Quran aja baru Iya. muncul Lalu apa kamu itu. contek dari mana? Kamu contek dari mana? Kalau bukan dari Maksudnya, Quran. Kau yang mencontek kami, bukan kami mencontek kau. Nenekmu kiper. Framing namanya kau itu. Kamu siapa nenekmu yang hadir pada saat penerjemahan Bible ke bahasa Indonesia? Hah? Iya, kau masih jadi daun ubi lah, nggak perlu kasih tahu. lah. Sekarang kutanya samamu, ketika kemudian terjemahan dari Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu, yang menjadi sandaran untuk menerjemahkan itu bahasa Indonesia atau Bible bahasa Arab? Ya bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Terus kenapa kau bawa kitabmu itu? Yang bahasa Arab itu kapan? Ternyata bukan itu rujukannya, tapi bahasa Indonesia. Nah, kalau rujukannya bahasa Indonesia, berarti benarlah ambilnya kata salib dari Al-Quran. Lah, salah kau sudah ngawur kau itu Zoom. Alah. Siapa yang sabar bang? Siapa yang mempelajari Bible bahasa Arab pada masa itu lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Siapa? Jangankan bahasa Arab, orang Indonesia, Kristen Indonesia bahasa Yunani aja nggak bisa, apalagi bahasa Arab. Siapa orang Kristen? Siapa orang Kristen yang mempelajari Bible bahasa Arab lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Siapa? Setahu saya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Bible Belanda, bukan Bible Arab. Ayo, jangan kau nipu-nipu di sini. Susah kau bernapas kalau berhadapan dengan umat Islam, susah. Paham? Meskipun aku sendiri di sini Jun, tapi kebenaran tetap ku sampaikan. Ada ilmu yang diturunin. Kebenaran dari mana? Dari Hong Kong. Kebenaran dari Hong Kong. Udah, kau ke gereja sana, cuci toilet. Udah dikasih data akurat, masih ngeyel. Ya. Ya, Roma dan C, selamat malam. Pas air mau bicara itu loh, putus, beli putus, mau beli bicara dari tadi. Kasih waktu dulu lah, beli putus, silakan. Oman, hotelnya udah turun. Saya hotel Pak, saya hotel. Oke. Waduh, ini gue masak. Ya, Protestan atau Katolik, saudara? Saya Kristen Pak. Iya, Katolik atau Protestan tuh, biar kita paham warna Polayu seperti apa itu.
Bapak nggak perlu warna polanya Pak. Saya lebih tertarik kepada Pak Juma. Iya, bentar ya sebelum ini kan, lu kalau mau diskusi jangan sambil makan daging babi lu di sini bau. Oke, Lu turun terserah, dulu. Pak. Enggak Terserah. sikan, saya kesikan bukan ke lu, kesikan. Ya, Gua makan mie, makan babi. Lu makan babi kali, makan lu mie. yang makan babi, gua gak suka babi lu. Terserah Pak. Itu kata Bapak. Saya lebih tertarik kepada Pak Juma. Iya. Satu yang bicara ya, keluar aja dulu keluarga. Silakan mau bicara sama siapa? Oke Pak Juma, terima kasih. Tapi izinkan dulu beli putu dari Buddha. Dari Hindu. Beli putu dari Hindu mau bicara sama Anda sebentar ya. Silakan beli putu. Oke Pak, yuk. Saya mau bertanya, saudara. Nyalakan kamera. Oke, nyalakan kamera. Oke. Saudaraku umat Kristen, salam. Belum Pak, salam. Oke. Pertanyaan saya ada 4. Siapa saudara kembarnya Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyelamatkan Yesus di kayu salib? Dewa apa Tuhan? Bukan manusia. Oke, boleh saya menjawab itu Pak? Kalau Bapak mau mempertanyakan itu, ada. Oke, yuk. Sebentar. Ada 4. Sebentar. Ditulis saja pertanyaan saya. Siapa yang disembah oleh Yesus? Bukan Tuhan. Ya, terus yang kedua, kuburannya Yesus berserta saudara kembarnya berada di mana? Terima kasih. Jawab. Oke, terima kasih Pak Sair Bali. Untuk kapasitas itu saya tidak berani menjawab itu Pak. Oke ya. Karena di sini saya naik hanya untuk bertanya kepada Pak Juma. Itu nggak kapasitas saya untuk menjawab. Saya lebih tertarik saya bertanya. Intinya Anda tidak bisa menjawab. Ya, intinya Anda tidak bisa menjawab dan silakan sekarang Anda bertanya, silakan. Oke. Temanya ini, kenapa Tuhan kok kena ajab gitu? Oke Pak, saya tidak tertarik dengan tema Bapak. Saya lebih tertarik dengan kata Allah yang dinaung-naungkan dengan Pak Juma, dengan kata Allah. Saya lebih tertarik dengan itu Pak. Oh, pembahasan kata Allah, boleh. Biarin aja. Tapi pakai data ya. Pakai data ya, biarin aja. Pakai data ya. Pak Rocky, saya cuma bertanya. Saya tidak untuk menguji Pak Rocky ya. Saya tidak menguji. Saya bertanya aja Pak. Ya udah. Saya tertarik pukuli Anda itu nanti terlagi. Udah lanjut. Oke, selamat malam Pak Juma. Terima kasih atas waktunya. Apabila Bapak ingin menjawab pertanyaan saya lebih tertarik dengan kata Allah itu Pak. Iya, terus? Ya kan selama ini kan Bapak selalu berseru dengan kata Allah yang ada di Bibel saya. Nah, dengan banyak narasi kita mencuri, mencoba dengan kata teos, apa segala macam kan gitu Pak. Ya. Oke Pak. Apakah Anda sudah memperadilkan, membawa ke jalur hukum dengan kata Allah ini untuk menyatakan kata Allah ini tidak ada di Alkitab? Itu aja Pak. Belum. Sudahkah Bapak menempuh jalurnya? Belum. Oke, Menunggu Pak. orang Kristen sadar sendiri. Oh, tidak bisa lah Pak kalau seperti itu Pak. Kita maunya Pak di peradilan, Bapak itu Apakah Anda merasa punya hak untuk menggunakan kata Allah itu? Ada dong Pak, karena ada Apa dasarnya? di Alkitab kita itu kata Allah Apa? Pak. Di mana Oke. coba tunjukkan? Ada Pak tulisannya, kalau Bapak memahami Alkitab kan Bapak memahami Alkitab kan ada tulisannya Allah tunjukkan. di situ Pak. Ya, tunjukkan di mana di kitab saudara ada kata Allah. Ada lah Pak, tapi Bapak lebih memahami. Ada di mana? Kalau ada tunjukkan supaya kita tahu dasar Anda menyebut kata Allah itu apa. Nah, ada tulisannya Pak di Alkitab saya Pak. Iya, itu justru itulah yang kita pembahaskan sekarang, yang kita bahas sekarang. Di mana Anda mendapatkan kata Allah ini? Dari mana? Tapi kan Bapak kan lebih paham dengan Alkitab saya. Ya, justru karena Berarti saya Bapak kan- paham, makanya Oke, saya katakan di dalam kitab saudara itu sebenarnya tidak ada kata Allah. Coba tunjukkan Pak kepada saya coba. Kalau Bapak menarasi seperti itu.
Apa yang mau ditunjukkan kalau nggak ada? Itu kata Allah yang ada di Bible hanya mengambil nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu Oke, Tuhannya Pak. umat Islam. Itu Yang hanya kalian kata pakai. di Bible. Pak, oke Pak, saya ikutin narasi Bapak. Itu hanya kata Allah yang ada di Bible. Berarti ada dong kata Allah. Itu hanya Iya. kata Allah yang di Bible. Berarti Ya. ada dari tulisan kata Allah, Pak. Ada diambil dari nama Tuhan dalam bahasa Arab. Saya tidak mau masuk itu hanya diambil dalam bahasa Arab. Saya tidak mau meneraj. Kalau itu memang ada. Memang ada. Tapi hasil Ada kan, Pak? curian. Oke, itu kan narasi Bapak. Ya kalau bukan hasil curian lalu dari mana datangnya kata Allah itu dalam Bible Anda? Kalau itu curian, coba Bapak buktikan dalam peradilan itu curian yang diambil di Bible. Mana berani dia bang? Nggak berani dia bang si Juma bang, nggak berani tuh. Coba Pak, coba bawa dalam peradilan itu kata Allah dicuri. sih, emang tersangka. Nggak berani di pengadilan dia bang keluarga. Biar itu hilang kata Allah di Alkitab kami, Pak. Nah, menurut saudara memang ada dasarnya Anda mengucapkan kata Allah ini? Lah, tadi Bapak mengatakan itu dicuri. Berarti Bapak kan tidak terima dong. Nah, sekarang Anda akui tidak kalau itu hasil curian? Bapak bawakan dalam peradilan, Pak. Sekarang Anda akui tidak? Saya tidak mengakui itu dicuri. Oh Pak. iya, Saya sudah. tidak Kalau mengakui Anda itu tidak dicuri. mengakui Bapak itu, yang mengatakan. berarti Anda mengakui itu Takut adalah kau, milik Juma, Anda. takut. Juma, Kalau takut Anda kau. mengakui itu Pernah milik bilang Anda, takut. buktikan kalau itu adalah milik Anda. Apa dasar pijakannya Anda mengatakan itu milik Anda, gitu loh? Oke, mohon maaf Pak. Bapak yang mengatakan kita mencuri. Berarti itu Ya kalau milik Anda Bapak tidak dong. mencuri, dengar. Sebelum Oke, Pak, kemudian saya kita ke dengarkan. pengadilan, Anda buktikan dulu lah kalau itu punya Anda. Pak, kita tidak ada. Kita hanya ada tertulis kata Allah. Bapak yang mengatakan Iya, dari itu. mana Anda ambil kata Allah itu? Kan Bapak yang menarasikan kita mencuri. Saya Berarti tanya harus dari Bapak mana yang Anda membuktikan di dapatkan? Dari peradilan, mana? Pak. Saudara, tidak semua kasus pencurian itu harus selesai di pengadilan. Paham? Orang yang baik hati, orang yang bertaubat dari kesalahan, dari pencurian, ketika sudah tahu itu bukan miliknya, itu bukan haknya, noise-nya pasti ditutup. Pasti itu dikembalikan kalau sudah sadar bahwa itu bukan punyanya. Pencuri yang baik, yang bertobat, yang punya martabat itu kayak begitu. Ketika dia ketahuan bahwa itu adalah hasil curian, maka dia akan kembalikan yang punya kepada yang punya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu punya Anda, buktikan. Salah Bang Juma juga. Kan Bapak yang menarasikan Ya, kami. kalau itu salah, coba Anda buktikan ke saya bahwa itu punya Anda. Pak, Bapak yang menarasikan Iya, kami saya yang menuduh Anda. Saya menuduh Anda. Anda pencuri. Bang, Kalau Bapak yang menuduh kami mencuri, coba buktikan kalau itu hak milik Bapak. Sekarang kalau Anda bukan pencuri, buktikan kepada saya bahwa itu adalah hak Anda. Silakan. Itu play victim, Pak. Itu play victim. Kalau Bapak Itu menuduh hanya kita, cara menipu, cara tipuan Anda sembunyi di balik pengadilan. Anda buktikan dulu kalau itu adalah milik Anda. Silakan. Buktikan. Kita ngapain membuktikan? Kita tidak ada memberontak kata Allah itu. Pencuri dasar Pak Luka. Udah kau mati aja sekalian. Kau mati. Kau ke neraka. Begini, Kau ke Pak. neraka aja. Udah diam. Diam. Saya melawan. Diam. Saya yang melawan Oten ini. Udah bang, dia manusia setengah babi. Udah, kita udah turunin. Cuma kita diskusi sama manusia separuh anjing. Kayak gitu tabiatnya. Ya lega, buktikan aja ke pengadilan, Pak. Dasar maling. Assalamualaikum. Kenapa diturunin tadi? Jangan diturunin lah. Karena otaknya nggak berfungsi. Kau pun kalau otakmu nggak berfungsi, kupijak juga kau. Salah kau pengadilan kalau berani pengadilan. Kenapa harus ke pengadilan? Kau buktikan dulu kalau itu hakmu. Buktikan, buktikan dulu. Kau punya hak nggak? Kamu punya hak tidak menggunakan kata Allah itu. Kau punya hak nggak? Alah, Apa hakmu menggunakan itu? Ketakutan kalian. Biar saya melawan, biar saya. Silakan, biar silakan. saya melawan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, oke. Sama saya, saudara umat Kristen, sama saya orang saudara Hindu. Saya Hindu.
sama saya sekarang, ya. Nggak ada sama Bang Juma, aku sama si Juma aja. Karena dia ngapain? Karena kita ngurus Alkitab kami. Oh, gitu katanya Bang Juma. Kau sama aku yuk. Hei. Kau sama aku. Kutanya kau dulu, Tuhan kau siapa sebenarnya? Yesus apa Allah? Hei. Kau jawab. Siapa yang Tuhan kau? Yang namanya tunggal itu Yesus apa Allah? Mencret. Harus sama si Juma. Macet. Nggak level Bang Juma kau. Kau level aku, yuk. Takut kau? Kau takut kau? Ya kau jawab aja lah. Kau jawab. Aku terkelihat semua. Kau yang ketakutan longor. Ketakutan. Aku baru makan coklat babi. Kau jawab aja lah monyet. Sedikit, mute. Mending turun lah. Diskusi kayak gini. Mute diturunkan. Penakut kau. Maka diturunkan aja cocok kau. Penakut. Toko. Kalau berani kau jawab pertanyaanku. Biar nggak diturunkan kau. Maling kayak gini lah, maling nggak mengaku. Jadi gimana? Kalau maling lapor lah, Lapor kepala otak kau tuh lapor. Kau mana petinggi kalian, gereja kalian tuh mana dosen kalian apa? Tapi kok mau lapor? Kalau pendeta kalian tuh mana? Ketakutan kalian. Sadar diri nggak kau? Makin tuan orang. Nah ini Lius tahu ini Muslim apa Kristen Lius? Muslim apa Kristen Bang? Lius turun ya. Coba tanya dulu Sinaga itu. Sinaga original tes Bible-mu itu bahasa apa sih bro? Perjanjian baru? Nggak tahu juga, pergi dia. Jret. Wah, ada orang di sini. Blender lagi datang, habis. Bisa datang. Saya pernah mendengar kemarin beli putu juga agak enak gitu loh. Sembahan Anda itu dikatakan punya anak ya. Bagaimana kemarin menanggapi itu beli? Ya, makanya gara-gara dia mengambil nama Tuhan, gara-gara dia Bible sekarang nih. Saya tidak belajar Bible, tapi saya mau belajar sejarahnya. Makanya saya temukan yang tidak mungkin dia bisa jawab, yaitu saudara kembarnya Yesus siapa. Itu dia nggak mungkin bisa jawab. Yang kedua, siapa yang menyelamatkan Yesus di kayu salib? Itu tidak akan mungkin. Saya ada bantahan kuat. Saya punya kitab lama. Kalau Hindu kan punya kitab lama. Terus yang ketiga, siapa yang disembah oleh Yesus? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Pokoknya bukan Tuhan. Lalu kuburan Yesus dengan saudara kembarnya dikuburkan di mana? Itu paling sulit dijawab. Makanya dia nyerah tadi itu. Gitu loh. Jadi saya pakai gaya Bang Zuma lah. Artinya saya belajar juga lah. Karena mereka Tuhannya sendiri dinistakannya, apalagi kita ini. Cuma siap-siap aman makan hati, siap-siap makan hati nggak ada penolong ini, ya kan? Makan hati kan? Ya kan? Ya, setiap saya masuk komal Kristen pasti rungkat tuh. Rungkat. Ya. Pasti rungkat. Ini ada Bang Yohanes. Yohanes Muslim apa Kristen Yohanes? Bang Yohanes. Dibuka mute-nya, Bro. Yohanes. Kristen. Dibuka mute-nya, Bro. Kristen. Suaranya aneh. Suaranya Buset, dia lagi di bengkel itu. Woi, HP-mu merek Oten itu, kau ganti. Bang Blender, lebih baik saya turun. Kalau saya ada di sini nggak akan mau Oten naik, nggak akan mau. Nggak apa-apa, sini aja lah dulu. Nggak. Kenapa Pak Blender? Agak kepanasan Bapak dengan kata Allah itu tadi. Kau tunjukkan aja di teks originalmu ada nama Allah. Cepat, kau tunjukkan sekarang. Mana? Kau tunjukkan sekarang, woi. Di teks original. Cepat. Bapak nggak usah bicara tunjukkan. data, Pak Blender. Kau telepon, jadi nggak usah. Kau pikir orang kopi nih, longor. Kau pikir orang kopi? Hah?
Sekarang Data, kita data, Pak data. Blender, kalau kami mencuri Woi, kata Allah itu, iya. kita coba di peradilan Pak Udah, nggak usah Blender. peradilan. Sekarang gini, diam Mampu kau, diam kau. kagak? Woi, diam kau. Kau telepon semua pastor, pendeta, sekolah teologi, bawa kemari, tunjukkan kepada kami teks original nama Allah. Silakan. Atau diterjemahkan nama Allah. Kalau bisa Pak kau tunjukkan. Blender, kita Diam kau lu, negara- bagi. Diam kau, negara diam kau, diam kau. berhukum. Woi, Nggak banyak kalau telepon, bisa Pak kau tunjuk. Woi, Blender. penyet. Kalau Coba bisa kau buktikan tunjukkan, diam kau di dulu. Woi. peradilan. Nggak usah peradilan. Kau telepon semua pendeta. Kalau bisa kau tunjukkan sekarang ini, berhenti kami berdebat. Udah selesai. Nggak usah Tunjukkan. banyak cerita Kau Pak panggil. Blender. Kau panggil. Monyet. Buktikan di peradilan kami Peradilan kepala otak kau. Bentar dulu. Pak Blender. Bapak Dimir kan dulu udah dia, ngomong. woi, dimir dulu, bentar. Lu ngerti nggak sih peradilan? Emang kamu udah jadi status tersangka, mau peraper? Ya kan, ya kan Bapak yang mengatakan kami mencuri. Berarti Bapak menggugat kami dong. Jadi kamu udah tersangka? Lah, kan Bapak yang menggugat kami mencuri. Coba buktikan. kalau itu Peradilan benar, itu, Pak. peradilan itu maksudnya apa? Peradilan maksudnya apa? Buktikan di peradilan. Itu peradilan itu apa yang diuji? Itu nggak boleh kata Allah. Peradilan itu apa yang diuji di peradilan, bro? Coba buktikan di peradilan. Aduh. Kita itu nggak ada kata Allah. Gak ngerti diskusi dia. Ya, Karena silakan. Bapak tidak bisa membuktikan di peradilan, makanya congor Bapak sangat kemana-mana, narasi Wih, Bapak longor, sangat longor. kemana-mana. Kenapa? Gelisah kau. Kitab kau kami bahas terus. Gelisah. Gelisah. Saya nggak perlu gelisah Pak, mau Jadi hilang ya udah, kata kenapa? Allah di Ya udah, Alkitab diam aja saya kau. nggak perlu Ya udah. gelisah. Ya udah, nggak usah panas kau. Lah, Tahu aja lah kau. karena Bapak apa menuduhkan Iya. di kata Allah itu mencuri. Aduh, anak ini ngomong terus. Diam dulu lah. Oke, saya diam. Santai dulu. Ini apalagi nih? Bang Mr. Frog. Boleh bantu besarkan layar Alfi? Izin. Ada. Ambil aja di situ, Kak. Nah. Bentar ya. Nih. Coba kita melihat di dalam Bible Sabda, ya. Semot atau Keluaran 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini ada kata Allah kan? Nah, ini Bang, ya, Allah huruf kecil semua ini mohon izin ya dari Lentera Rohani Indonesia. Kami itu udah mengirim surat gugatan terkait tinjauan penggunaan nama Allah dalam TB LAI ya yang berbahasa Indonesia. Nah, dari Lentera Rohani Institute ini udah dikeluarkan Bang, dan apa yang terjadi hasilnya? Keluar kitab Anda yang versi 2. Yang dimana tadinya di Keluaran 23 di sini ada kata Allah Bang, ya. Ini udah berubah sampai sini jadi ilah tuh. Gitu bre. Ya. Pak, itu lalu Allah mengucapkan. Itu ada kata Allah Pak Masihan Pak. Lalu Iya, Allah karena mengucapkan. bukan bre. Yang harus Bapak kau pahami di sini, diam dulu. Nah, kalau itu berubah. Ini anak ini. Gini ya. Oke. Nih. Allah huruf kecil semua tadi itu berasal dari Maling. Itu berasal dari Hebrew ini. Elohim akhirim mana sih nih? Tunggu. Iya Pak, benar. Cuman Bapak Si- kalau menggugatnya itu kata Allah yang dialih. Kita harus hilang semua Allah. Berarti ilah. Udah gitu Pak. Itu tadi ada Masihan. Lalu Allah. Coba Loh, itu diganti lalu ilah. makanya gitu, Pak. kalian berbahaya di situ, Bre. Pada saat kalian meletakkan Allah itu sebagai Kok properman kami? dalam Kok TB2, kok kami nggak pasalahin? loh bahaya dong. Oke, sekarang mari kita tinjau. Ditinjau itu lalu kata Allah, Bapak tunjukkan data aja ada lalu Allah itu. Enggak. Bapak jangan kemana-mana Ulangan dulu, 64. Bapak tunjukkan data, Nah. tapi masih ada kata Allah. Udah itu aja Pak, dulu kita fokusnya. Enggak, ini bakal kutabrak lagi lah, sabar ya. Pada saat di Ulangan 6 butir 4 di sini dikatakan, dengarlah ya, mana nih 4-nya nih. Itu masih ada tuh Dengarlah, oleh Tuhan titik Hai Allah. Israel, diam dulu, santai dulu. Nah, simpel ya. Ulangan 6 butir 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini tuh kata Allah kita, Tuhanlah Allah kita. Nah, coba lihat di dalam Mazmur. Ya. Di dalam Mazmur 69 butir 21, hanya pada Allah Tuhan kita. Nah, mana yang nama Tuhan di sini? Mana yang gelar? Coba.
Oke, mohon maaf, saya minta izin Diam ya. dulu, woi, siapa nih? Sebentar. Ntar dulu, Yang mau woi. menjelaskan dari mana pertanyaan untuk menjelaskan. Ini nggak ada adabnya nih, nek langsung motong. Santai dulu, sabar. Tadi Tuhan Allah kita, ini Allah Tuhan kita. Ya, yang mana gelar nih sekarang? Buka mic kau. Oke Pak, yang menjadi gugatan kata Allah kan Pak? Kita fokus di situ aja. Enggak, sabar dulu. Mana gelar sini? Kaji aja dulu. Alah. Alfi dia nggak bakal nerima itu, nggak bakal nerima Pada susunan kata Handi ayah kita sama ayah Handi kita itu yang mana yang benar sesuai kaidah PUEBI-nya atau ejaan yang disempurnakannya, ejaan EYD-nya. Itu yang mana yang Bodoh benar? nih, bodoh ini bodoh, nggak ngerti nih selongor nih. Udah Bang Belender, Udah, sekarang abang pun udah. nggak punya ilmu. Iya, sekarang ku tanya sama Cuman kau. modal congor maki-makiin orang. Woi, Tuhan kau itu siapa sebenarnya? Allah atau Yesus? Ku tanya lu. Nggak ada urusan kamu menanyakan Gak itu. ada, ya udahlah. Fokus ke kata Allah Berarti dulu. kau ngambil Tuhan orang, lor. Pak Juma menggugat kata Alkitab. Udah kau itu bukan aja. pengikut Kalau Yesus. memang Kau bukan benar, pengikut Yesus. Udah itu jelas. punya Pak Juma. Kalau kau ya udah pakai gugat nama di Allah, pengadilan, kata kalau Allah kau itu pakai tadi. nama Allah, berarti kalian bukan pengikut Yesus. Paham kau? Gak usah kau tuh Paham blender, kau tuh nggak ada ilmunya, modal Paham congor kau? doang. Gak ada ilmu, kau jawab. Kau Lebih jawab pintar, pertanyaanku, Pak. monyet. Kau jawab Lebih pertanyaanku. pintar Kau punya ilmu. kau tuh nggak ada ilmunya. Kau jawab pertanyaanku. Kau Makanya jawab. saya berfokus dengan Pak Kau Juma. jawab pertanyaanku. Gak usah sama aku kau, monyet. Sini saya nanya dia. Tan, Kau tuh modal kalau saya bertanya kepada dia, saya mau nanya, kamu sebenarnya perempuan apa laki-laki sih bro? Suaramu kok mirip sama perempuan? Pak Andi, Ya. saya nggak berfokus dengan orang-orang yang di sini tuh nggak. Saya berfokus dengan Pak Juma karena Cuma lebih saya nanya, pintar Pak Juma enggak, saya mau daripada nanya doang, kamu laki apa perempuan? Biar panggilannya yang mesra gitu loh. saya. Turun dia nggak mau jawab jenis kelaminnya. Ya udah lanjut. Izin terakhir Alfi eksekusi satu barang lagi. Izin nih, biar kawan-kawan tahu juga nih kelicikannya seperti apa. Bang, kalau mau baca-baca jangan bilang kelicikan. Kalau itu udah sama aja. Nanti kau simpulkan ya. Ya. Pada Mark chapter 1 verse 1, diam dulu. Pada Markus 1:1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dari mana dia datangnya anak Allah nih? Kalau kita lihat di dalam Greek Bible, Markus pasal 1 butir 1, archeto evangelio iso Kristo, huioteo-nya ini dikurung. Ada apa nih? Original teks dikurung. Nah, kita main ke kodeks nih. Kodeks Sinaiticus, teman-teman udah tahu lah ya, ini produk abad keempat pertengahan ya. Pada Mark chapter 1 verse 1, ini kalau kita baca archeto evangelio iota upsilon, chi upsilon, singkatan dari Yesus Kristus. Huiototeo-nya ini nggak ada, bre. Son of God-nya ini nggak ada. The Son of God-nya ini nggak ada. Pada naskah-naskah tertua kalian tuh. Makanya kalau kita lihat Inggrisnya di sini, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Nah, lalu dari mana diambil kata the Son of God-nya itu atau anak Tuhannya itu? Nah, inskripsi Priene. Diam dulu kan. Kok belum selesai ngomong? The Priene Calendar Inscription ya. Ini prasastinya. Kita lihat Inggrisnya gimana. The beginning of the good news ya, atau gospel of Jesus Christ, the Son of God. Dari mana sih dia ngambil kata evangelio ini? Dari mana sih sama huioteo atau Son of God-nya dari mana sih? Ternyata setelah ditemukannya prasasti ini sumbernya dari Universitas Santa Clara ya. .education. Di sini kan dijelaskan ya. Di sini dijelaskan the acknowledge Augustus a son of God. Mereka mengetahui ya Agustus itu putra Tuhan. Was birthmark the beginning of the good tidings, yang kelahiran itu menandakan dimulainya kabar baik atau apa Yunania evangelion for the world, untuk dunia. Ini ya prasasti ini dipotong abad 9 sebelum kelahiran ya, a few years before Jesus birth. Tuh. Jadi 11 tahun yang sebelum dibahas Yesus itu ini lahir. mengenai apa atau tentang apa ini? Nah, bahas itu jangan Biarin, jangan secara diturunin dulu, biarin. lain. Jangan 9 kau membahas tahun. diri orang, kau melupakan dirimu. Apakah dirimu itu sudah benar? Loh, Dre.
Nggak bisa. Ini apa? Original teks di kurung-kurung ini apa? Pak tanya Dili Maulana, kamu bisa baca nggak original teks Bible Maulana? Maimunah, kamu bisa baca nggak itu? Ini original teks di kurung-kurung ini apa? Apa konsekuensinya? Ya. Suruh baca, suruh Adanya baca. kata anak Allah. Suruh baca dia, pinter nggak dia baca? Dari mana nih? Arke, permulaan, to evangelion, good tidings, kabar baik. Ya, Iso Kristo, Yesus nggak Kristus. usah nggak usah Huyo, ini lah. anak, Justru Theo, dewa. dari situ. Kalau mau dibahas tentang Alkitab, percuma kalian. Kalau tidak mengenal dan tidak tahu dia punya makna dan artinya, percuma Pak, kalian. biasakan Pak, pagi-pagi. Jangan asal-asal kau bahas. Pak, gini, Karena Pak. dari dasar Di sini dulu, fondasinya Pak itu saja Sair. kau tidak mengerti. Dari dasarmu saja kau tidak tahu. Kepala cas, dengerin dulu Pak. Kau tidak Sabar mengerti. dulu, Pak. Aduh, Bapak ini kebiasaan sarapan minum Coca-Cola kebanyakan ya, isi kepala gas semua aku tengok tuh. Sabar dulu, Pak. Sumber daripada kata anak Allah ini, Pak, itu adalah Huyo Toteos di sini, Pak, yang dikurung di sini, Pak. Nah, ini kok bisa ada nih? Sementara pada kode-kode kalian itu, ya, aku tengok dari kodeks Sinaiticus itu nggak ada barangnya. Kata anak Allah atau kata anak Tuhan atau the Son of God tuh nggak ada di Yunani ya gitu. Mana orangnya? Turun deh. Wah, kalau ada pendeta yang paling pintar di seluruh Indonesia, bisa menunjukkan akar kata Allah di Yunani itu, saya akan manjator 3 kali dalam semalam. Sutet 3 kali dalam semalam. Naik turun 3 kali dalam semalam. Ya, ini ada Raja Wali. Raja Wali, ada yang mau disampaikan, bro? Oh, boleh. Raja Wali. Boleh. Muslim apa Kristen, Bang? Bang? Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Suaranya kerasin dikit, Bang, biar di jawar saya kedengaran, Bang. Iya, Kristen. Oke, silakan kalau mau bertanya. Saya lihat temanya Tuhan kena asap. Betul. Tuhan kena asap itu ketika saya baca di Al-Quran itu yang terdapat di Juz 42. Bising kali Bang, bising kali ya Bang, udah suara kecil, bising. Bukan dari saya itu Pak. Enggak dari sana lah. Oh, Boleh, ya halo. Ya. Itu di Juz 29 ayat yang ke-42. Ingatlah pada hari ketiga betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Jadi Allah yang kena asap yang terpisah-pisah, tiba-tiba betisnya lari sendiri, tangan kanannya 2, nggak ada tangan kiri, yang satu kaki di neraka. Jadi kau menyimpulkan, woi. Kau menyimpulkan namanya. Yang jelas Tuhan kau dikutuk di kayu salib, toko. Surat apa Pak? Al-Quran surah apa Pak tadi? Pak. Tuhan kena asap. Yang mana? Tampilin Pak. Tampilin datanya di atas Pak. Nah, kita besarkan tampilin sambil bicara. Wis, kita besarkan, Anda tampilkan sambil bicara Pak. Share screen Pak. Kasih lihat kita datanya. Silakan Pak. Ingatlah pada hari ketika ditampilkan datanya Bapak. Kan ada yang kau baca itu kan terjemahan itu bukan Al-Quran gitu loh. Surah apa tampilkan gitu. Jadi terjemahan itu menyesatkan Al-Quran. Belegu brokokok, yes. Obat kan? Malah ketawa. Oh, ini mah bagian Bang Blender ini mah. Gas Bang Blender. Ketika kanannya
tangan kanannya bodoh, data kau mana monyet? Tuhan kau yang terkutuk di kayu salib. Tuhan kau yang terkutuk, tahu diri kau. Tahu kau? Tuhan kau yang terkutuk, Tuhan kau. Woi, yang disalib itu siapa? Gak ada. Mana data kau monyet? Data kau mana, monyet? Data kau mana? Menista aja kalian. Menghujat aja kerja kalian, memang gak ada otak kalian memang. Kalau diskusi itu pakai data, jangan Terus. Astagfirullah. nih inilah note-note ini nih. Ya, Dome. Selamat malam, Dome. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kalau Mau jadi narasumber, Bang? Kurang surat apa katanya tadi, tapi gua nggak dengar apa maksudnya. Jus 29 dia tadi bawa jus dia. Apa? Jus 29 ayat 42 sih katanya. 29 kan Al-Ankabut. Ini berisik juga ini sekali. Al-Muk atau Al-Ankabut ya? Al-Ankabut lah 29 mah. Oh, tunggu ya. Kalau Al-Ankabut 29 nggak begitu bunyinya. Makanya tadi suruh tampilin. Kalau itu bukan menyangkut yang dimaksud. Salah data dia tadi. Surah Al-Qalam ayat 42 itu. 29 surah kan? Al-Qalam. 29. Enggak, itu di surah Al-Qalam itu. Tentang iya. ayat-ayat betis itu. Ya bukan 29 dong. Surah Al-Qalam. Enggak, dia pakai juz tadi bukan surah. Juz berapa? Kan ayat 42 dia bilang. Iya, juznya tadi dibilang juz 29. Oh, juz 29. Apa itu? Al-Qalam mah surah ke-68 itu mah bukan juz 29 itu. Ya udahlah. Ya, RR, selamat malam RR. Assalamualaikum Bang, abang lagi di jalan Bang. Oh iya, jangan naik Bang kalau lagi di jalan Bang. Iya. Bang Blender kena ini ya, kena pelanggaran. Kan, jangan ada musik dong kan di sananya kan? Kan di gimana musik? Nah, tadi ada musik loh. Halo. Kenapa diturunkan Al-Quran saya? apa? Surah apa? Itu kalau di jusnya tapi udah di Al-Qalam 42. Ya lo ngomong dong. Kenapa lo bilang jus tadi? Iya. Memang ada. Ayo, bagaimana? Apa yang bagaimana? Kan Tuhan kena asap. Kenapa? Ya, Kenapa ada Tuhan kena asap? Mana tertulis di situ Tuhan kena asap? Apa sih ketawa? Kalau diskusi itu hormati forum. Jangan naik ketawa. Kita bisa menjawab kok. Tapi kalau kita menjawab lo ketawa ya kita lempar lah ke neraka. Ini forum terhormat, jangan naik ketawa-ketawa bro. Artinya kau nggak menghormati dirimu dan keluargamu. Kira-kira kalau kita ngumpul-ngumpul muslim banyak, kalau datang bertanya ketawa-ketawa, berani nggak lo? Nggak, tentu nggak kan, beraninya di media sosial doang. Kalau saya berani masuk gereja, diundang, saya baca Bible, saya hafal. Berani saya, tapi saya nggak ketawa, saya serius. Begitu saling menghormati bro. Kalau niatmu hanya ketawa-ketawa, berarti kau nggak menghormati forum di sini.
Onca, Pak Min, Muslim apa Kristen? Onca. Onca. Kenapa minta naik kalau diem bang? Ya, Dinok, Muslim apa Kristen Dinok? Ya, Muslim bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan bang? Iya, saya hanya menyampaikan yang tadi si Raja Wali itu Saifuddin bang. Saifuddin Ibrahim. Tahu dari mana bang? Iya, dari lihat kelihatan akunnya itu bang. Akun siapa? Akun Raja Wali itu Saifuddin Ibrahim itu bang. Pengujat itu. Oh gitu. Ya udah. Iya. Bang kenalan dulu sama Saifuddin ya bang, biar kenal ya bang. Kenapa bang? Abang kenalan dulu sama Saifuddin biar kenal. Ah, saya nggak mau kenal orangnya kayak gitu bang. Oh ya udah. Gak usah kenal ya bang ya. Iya bang, makasih bang ya. Oke, sama-sama bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada informasi berkembang loh. Menurut teman-teman Muslim semua yang mendengarkan di sini ya, baik di sini maupun yang ada di YouTube, Juru KPM Abbas, Andi Selebes Channel, YouTube, Akang apa yang like Kang? Akang Satria Channel. Akang Satria Channel. Coba Anda mohon tanggapan kalau seorang mengaku Muslim, tapi ikut-ikutan menyanyi rohani. Menurut Anda orang ini udah jual iman keluar Islam atau apa? Aduh, ya Allah. Berisi di mute leh. Menurut Anda kalau udah kayak begitu jual iman apa udah murtad? Aduh, setiap yang naik kok selalu di sirkuit ya. Ya Allah. Saya imbau kepada teman-teman yang mau naik, kalau sekiranya Anda di pinggir jalan, nggak usah minta naik. Kalau di rumah Anda ada dangdutan, nggak usah minta naik. Tolong cari tempat sepi, oke? Supaya nggak mengganggu kuping. Murtad tuh bang, udah murtad bang. Murtad ya menurut abang ya? Murtad lah. Lagi joget-joget sama menikmatin. Bisa ditampilkan aja Kang, nggak apa-apa, tapi musiknya jangan diputer Kang, nggak ada suara, lihat aja gerakannya. Saya cek dulu videonya, masih ada nggak? Oh kirimin lagi coba Bang Andi videonya. Ada kan di. Nggak ada. Oh ada. Jadi seorang Muslim udah ikut menyanyi rohani Kristen, menurut kalian semua udah murtad ya, jual iman ya? Lah, udah masuk yang haram tuh, kebablasan lah terus. Betul. Kan ada sebagian Muslim yang mendukung dia juga. Jadi selamat bagi pendukung ya, Muslim pendukung dia, selamat menikmati ya. Tontonan ini nih, bentar. Ada efeknya, efek jerat nih. Nah ini si Dosma, Logika sama si Lina Wijaya, yang lainnya saya nggak tahu. HP-nya butut deh buram. Ini suaranya nggak diperdengarkan. Tapi yang jelas ini lagu rohani Kristen. Ya, lagu rohani Kristen. Jadi orang munafik ya, kelihatan ya. Ini kelakuan orang munafik itu. Ya kalau saya sih demi cuan. Iya, demi duit itu. Iyalah. Kalau dari pihak sananya demi kebencian. Gitu, demi kebencian kenapa? Karena mempergunakan orang yang sudah membijak kitabnya. Kan gitu, karena kebencian tuh kan. Jadi laporan itu karena kebencian, nggak sadar dia. Kemarin ngomong, wah siapapun itu, baik Islam Kristen kita proses. Congor. Si Logika ini nggak sadar bahwa dia ini lagi dijadiin alat untuk mengadukan antara Muslim sama Muslim. Nggak sadar dia.
Iya. Nggak tahu nggak sadar, nggak tahu emang nggak punya otak. Tadi dia buka Komal lah live dia. Judulnya Oten Pengujat Yesus. Temanya. Judulnya Oten Penghujat Yesus. Sengaja kali. Assalamualaikum abangku semua, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Tapi yang pasti jadi dia jalan-jalan ke Carrefour, ke apa, ke Medan, berenang. Jadi dia, karena itu keinginan dia dari dulu. Iya, selama ini kan dia di pohon sawit gitu ya. Iya, ada dulu tuh waktu debat. Aku kepingin di Medan ya. Gue bilang, jangan kau buka sendal ke Carrefour, gue bilang, sama kayak ke Polda buka sendal. Tapi kenapa kalau saya perhatiin bajunya kan cuma itu doang sih, nggak ada baju lain apa ya? Nah itulah, ngerti lah. Dan lu salah juga Bang Blender, mestinya lu ganti dong, kasihan lu kan teman lu juga gitu. Itu kayaknya baju udah berminggu-minggu di sana, kayaknya bau jurik jarian ya. Iya. Enggak, ke Polda masuk buka sendal dia, buka sendal. Iya. Enggak, dia masuk ke pos kamling, ke pos apa namanya itu tuh. Buka sendal dia, pakai aja Bang, pakai aja. Terus suntangan dia ke ininya, ke orang itunya. Dulu pun gitu juga. Nanti kalau ke Carrefour kok buka sendal. Ah, iya, taruh di mana sendalnya? Di luar. Ada yang jaga itu. Aman itu. Aman gue bilang. Nah, itulah dia. Itulah kampungan itu tuh. Bukanya aku rasa sendal itu nanti Carrefour. Enggak pernah dia ke Medan. Cair dia dari Bang Oten. Enggak, takutnya gini kalau dia masuk ke Carrefour atau ke mall, takutnya gini dia. Pas begitu masuk dia langsung pasang jurus. Wah, ini kayaknya ada santet nih, kok udaranya dingin di sini, nggak tahu itu AC. Langsung dia pasang ini kan, jurus kan. Wah, ini banyak setan di sini nih katanya. Padahal itu AC. Coba tampilin Kang fotonya yang di ruangan tidak pakai baju Kang. Nggak pakai baju. Enggak ada. Kena ini Bang Hadi kena kemarin saya kena. Kena apa? Kena peringatan. Agak lah bentaran doang. Enggak, kalau sama Bang Hadi atau partisipan nggak apa-apa. Kalau sama host kena, itu kemarin juga kena. Kirim ke Alpi deh. Ya padahal AC itu dia langsung pasang ini kan jurus. Wah, ini kok kayak ada apa gitu, ada santet nih. Ada yang mau ini nih, ini udaranya beda, dingin banget di sini nih. Padahal AC dia kena muka. Ke Carrefour dia nyari besi untuk dodol sawit. Video terbarunya logika itu. Dia ke Carrefour. Barunya itu. Kirimlah. Ada VT barunya Bang, udah nonton VT barunya. Lewat di beranda saya itu si logika tuh. Parah itu. Kan kenapa lu nyembah anak orang sih kan? Hah? Kenapa? Kenapa lu nyembah anak orang? Nyembah anak orang. Gua nggak nyembah anak orang gua. Lah itu Yesus anak Maria. Itu lo tahu. Iya, berarti anak orang Yang bodoh itu. siapa? Yang bodoh siapa? Yang bodoh ya lu nyembah anak orang. Kau lah bodoh. Ya lo bilang anak Tuhan. Ngapain nanya lagi? Kok anak Tuhan? Anak orang? Ya tadi dari rahimnya Maria. Kamu tahu? Nanya lucu. Anak orang apa anak manusia dia nih sekarang nih? Anak orang apa anak Tuhan? Nah itu lo tahu nggak? Nggak, aku nanya anak Tuhan apa anak orang? Ya lo tahu nggak? Ya aku makanya tahu, nggak tahu makanya aku tanya. Nanti kalau gue kasih tahu lo bingung. Iya, Panas. jawab aja lah, jawab aja. Nggak, terpanas. Banyak kali cakap kau, tahu apa aja. Anak orang apa? Anak orang apa? Anak Tuhan. Terpanas. Apa pula panas apa? Apa urusannya Tuhan kau kok? Bukan Tuhanku kok, gila kau ya? Ya nanti kalau kasih tahu kau panas. Ya kau jawab aja Longor. Di mute gua. Kau jawab aja, anak Tuhan apa? Udah gila kau ya? Jawab aja, belum panasan kau. Assalamualaikum. Bang Riki. Bang Riki silakan.
Udah saya kirim video tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Riki yang mana ini? Itu Bang Dedi namanya. Oh, Dedi ini Bang Riki. Terus yang titik-titik ini siapa? Hai Bang, saya Bang. Siapa? Tadi ada saya kirim Tuan Logila ke DM-nya Bang Zuma. Coba dilihat. Oh iya, makasih ya Bang. Saya yang kirim tadi itu. Ya, ini Bang Agri Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Bang dari Makassar. Oh siap, siap. Makasih ya Bang. Iya, dekat, nggak begitu jauh dari rumah Ustaz semua. Ya, oke. 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 Makasih ya Bang. Kita mau diskusi dulu ya Bang, boleh? Oke. Turunkan saja. Iya. Moderator tolong yang Kristen ya, yang dinaikin dulu biar diskusinya lancar. Oh ya, saya pamit juga ya. Tolong di izin follow Bang ya, di fallback ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Gurunda dan semuanya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sikan ngapain lu mau naik lagi kan? Gak ada ilmu lu, mending di bawah aja kan. Mukanya bikin HP gua retak lu. Ganti PP dulu, baru gua naikin. Ganti PP dulu kan. Aduh, mukanya bikin HP gua retak, ini parah lu ah. Mules ini jadi nggak nafsu makan jadinya. Ya, ini ada yang baru nih. Siapa nih yang dua nih? Suto apa ini? Suto Sapa Setapa Ciao. Ya, Emat. Bang, salah pencet Bang. Sorry Bang, saya orang Islam Bang. Oh iya Bang, kirain Abang mau jadi narasumber gantiin Bang Juma Bang. Minta naik. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik ke bantah tema di atas, silakan naik ya. Kok ada ya Tuhan kena aja gitu. Ini tema-tema bagus sebenarnya ya. Ini kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa Tuhan kalian itu tidak mati terkutuk ya. Atau kalian ingin memaksakan bahwa Tuhan kalian itu harus mati terkutuk ya. Kalau saya sih nggak mau punya Tuhan mati terkutuk. Najis nujuh mindalik amit-amit ya Bang baik. Ini banyak yang naik tapi nggak tahu nih Muslim apa Kristennya ya. Siapa saya keren sekali. Ya, ini ada Frans kali. Sapir. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Ya alhamdulillah Muslim. Ya alhamdulillah. Anda mau jadi narasumber atau gimana Bang? Saya ingin bertanya ini kepada semuanya. Kenapa Bang? Ada beberapa pertanyaan ini Bang mengenai Islam sih. Ya nanti itu kita lagi belum diskusi ini ya Bang ya. Bukannya kita nggak mau menjawab pertanyaan dari Abang. Tapi kan ini diskusi lintas agama, biar Abang nanti masuk ke room-room kajian. Insya Allah Ustadz Wapi akan membuka room-room kajian ya, menerima pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami dan dimengerti oleh umat Muslim ya Bang ya. Nanti Abang masuk ke room Ustadz Wapi Naja Media namanya ya Bang ya. Oh yes ya. Oke, makasih ya Bang. Sehat selalu ya Bang.
Jangan lupa bang, jempolnya dipergunakan untuk tab zapasata turun. Nah ini ada Frans. Frans. Selamat malam Frans. Iya, selamat malam juga. Ya, abang dari Kristen apa Oten bang? Dari Kristen Katolik. Kristen Katolik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Iya juri kayaknya naik. Ini masih juri kuluk-kuluk. Ya, silakan bang. Kalau mau diskusi, Gurunda monitor Gurunda. Ada Bang Frans dari Katolik. Ada bang, semuanya ada. Ya, silakan Bang Frans. Bang Frans. Halo. Mau tema apa ini? Ya, silakan Bang Frans. Mau tema apa? Saya dengan sinyalnya kok merah terus. Ya Bang Frans. Sinyal. Iya, sinyal Bang Frans merah. Iya. Saya paman. Sepertinya Bang Frans butuh napas buatan. Bang Frans bergeser dulu dong, itu sinyalnya Bang Frans merah Bang Frans. Bang Frans. Bang Frans dengar Ya, suara oke. saya Bang Frans? maklum ya sinyal di dengar dengan jelas. Oke, silakan Bang Frans. Sekarang udah bagus, Bang Frans jangan bergeser kemana-mana. Mungkin di situ sinyal Bang Frans bagus Bang, ya. Silakan Bang, mau tema apa Bang? Sama Bang Juma. Apa ya? Mungkin yang lain dulu ya. Saya dengar dulu. Oke, saya buka tema kenapa Tuhan umat Kristen mati terkutuk. Itu tema pertama. Mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Apa dulu Gurunda? Baik. Mungkin teman-teman udah capek mendengarkan penjelasan saya ya terkait materi ini. Saya akan mengulas dengan cara yang berbeda, yang pada intinya tujuannya itu adalah sama. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 54 terkait dengan propaganda, tipu muslihat dan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian ingin mencelakai utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka karena mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas terhadap kejahatan. Nah ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu memakan diri mereka sendiri. Apakah hal ini bisa dibuktikan di dalam pengajaran orang-orang yang kufur terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel dengan mereka memutarbalikkan fakta? Kita lihat di dalam kitab saudara kita Kristen sendiri, 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia yang diurapi bernama Yesus. Di sini Paulus ini kemudian mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia perantara. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 5 nomor 48
Paulus juga yang mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk lain yang berasal dari surga. Kenapa bisa ada data seperti ini? Ketika kemudian mereka Paulus mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, Allah membalas tipu dayanya. Dengan cara apa? Coba kita lihat pelan-pelan di dalam Roma 1, nomor 22 sampai 25. Paulus kemudian menelan liurnya sendiri akibat daripada pembalasan Tuhan kepadanya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di sini Paulus menceritakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk. Paulus mengatakan begitu. Mereka menggantikan Allah dengan dusta, lalu mereka menyembah makhluk. Paulus lebih dulu menerangkan dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di sini disebut sebagai makhluk, dan Yesus yang adalah makhluk disembah kemudian oleh orang Kristen melalui pengajaran Yesus, dan Paulus sendiri menelan liurnya dengan mengatakan mereka menggantikan yang maha kuasa yaitu Allah dengan dusta, dan mereka memuja dan menyembah makhluk. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Seakan-akan Al-Quran ini sedang menyatakan, wahai umat Islam, tengoklah mereka. Tengoklah orang-orang Kristen ini. Kata Al-Quran, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan mereka menyembah kepada makhluk. Mereka tahu bahwa yang diutus oleh Allah itu hanya manusia. Mereka ngerti bahwa yang dibunuh di atas tiang salib itu manusia. Tapi mereka menggantikan kemuliaan sang pengutus dengan mendudukkan manusia menggantikan Tuhan yang mengutusnya. Kita ulang sedikit. Kata Paulus, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Paulus ini? Siapa yang menyembah makhluk yang mirip manusia? Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan Anda tanggapin. Kami hanya bisa memetik apa yang tertuang di dalam Bible berdasarkan dengan uraian Al-Quranul Karim. Silakan Bang. Silakan Bang Pras. Ya, kalau saya tidak menangkap secara keseluruhan, tapi terkait dengan kafir ya. Kenapa Bang Suma selalu menekankan Kristen itu kafir? Agama-agama lain seperti apa menurut Bang Suma? Oke, baik. Jadi kafir ini diterangkan di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi yang diterangkan sebagai orang kafir secara khusus di dalam Al-Quran adalah orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Itu yang diterangkan Al-Quran. Orang yang menutup diri
dari ajaran Yesus, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Musa, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Abraham, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut kafir. Nah, sedangkan saudara sendiri di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Al-Quran menambahi, orang kafir itu adalah mereka yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Nah ini Trinitas, ini ajaran saudara. Maka Al-Quran mengatakan kafir. Kafir itu menutup diri. Menutup diri dari mana? Menutup diri dari ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Abraham. Ajarannya tauhid satu Tuhan. Kurban hewan. Sunat kulub. Dibenci oleh saudara Kristen. Gak dilakukan. Nabi Musa pun datang mengajarkan, jangan engkau makan babi. Haram itu bagimu. Lakukan sabat. Jangan kau tinggalkan sabat. Dibenci oleh saudara Kristen. Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal aku yang engkau utus. Ditolak. Nabi Muhammad SAW datang. Sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ditolak. Anda menutup diri dari semua ajaran para nabi. Maka wajar kalau Anda disebut kafir. Menutup hati, pikiran, mata, pendengaran. Itulah saudara kita Kristen. Nah, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah saudara Kristen menerima itu? Tidak. Orang Kristen malah mengatakan kena report ya Bunda ya. Ya teman-teman di gaspol dulu tetap layarnya, tembusin dulu 1M teman-teman ya, biar aman komalnya, biar kuat ya. Jadi kok suka nge-report ya, tadi aku 2 loh. Ya, polo-polo juga teman-teman, ini akun baru saya nih, di polo-polo dong. Ini terakhir nih. Terakhir ini akun ini selalu itu. Saya ini baru bebas ini bang, 1 ini. 3 bang semua. Di polo-polo temen. Aduh pelit banget sih polo. Biar kuat. Ya silakan Bang Juma lanjut. Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang betul, yang benar, satu-satunya. Tapi Kristen membantah, tidak, bukan dia yang di surga itu satu-satunya, tapi engkau Yesus dan juga engkau wahai burung merpati adalah bagian daripada Bapa. Kalian menolak. Ketika Yesus melanjutkan dan mengenal Yesus yang engkau utus, Kristen mengatakan tidak, Yesus bukan hanya utusan, dia adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia. Kalian menolak, makanya disebut kafir. Kenapa? Karena kalian menolak ajaran para nabi, ajaran Abraham, ajaran Adam, Abraham, kemudian ajaran Musa, Isa, Yesus, dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadikan bapak kalian, yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Menjadi Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Atas kehendak siapa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Paulus.
Pingsan, ambulan. Wiu, wiu. Ya, Bang Frans. Halo, Bang Suma. Iya, Ya, silakan. Mohon maaf ya. Ini mungkin Bang Suma kayaknya belum menguasai secara keseluruhan ya. Mungkin debat-debat saya sering nonton juga debat-debat dengan pendeta dan teman-teman yang lain Kristen. Dan itu tolong disimak dengan baik-baik. Bang Suma kadang ambil terpotong-potong dan tidak menyimak dengan baik. Dan itu yang menjadi kendala mungkin dari Bang Suma ya. Ya, kasihan. Saya jadi bukan apa ya, melihat bahwa kasihan sekali pemahaman yang Jelaskan aja bos, di mana yang terpotong, gak usah ke situ. Langsung aja dibantah. Dibantah aja, dibantah. Kalau salah dibantah gitu loh. Jangan kayak gitu, langsung aja. Ya. Maksudnya ya begini ya, Bang Suma seolah-olah mengetahui secara pasti ya, bukan mungkin tapi pasti apa yang diimani oleh seorang Kristen ya. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau yang satu-satunya menurut Yesus itu siapa? Macet. Macet. Bulan. Wiu, wiu, wiu. Macet. Apa perlu diperiksa? Apa perlu diperiksa jantungnya Gurunda? Denyut. Ayo Bang. Yesus mengatakan tiket untuk mendapatkan surga. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal dirinya sebagai Rasulullah. Itu tiket masuk surga menurut Yesus. Kenapa Anda kemudian memperbodoh diri untuk tidak mengakui itu? Justru Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Paulus sendiri mengecam. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa kalian disebut bodoh oleh Paulus? Karena kalian menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Paulus yang menampar Anda sendiri. Akibat daripada makar wa makaru wa makarallah. Allah membalas. Apa pembuktian secara ilmiah? Kalau Anda ingin membedah Bible, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa itu Bang Suma? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Subhanallah. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan Anda baca, dalami baik-baik. Benarkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Silakan Bang, tanggapin Bang. Jangan curhat ya. Ampun. Islam datang, Bung, menyelamatkan kita. Bang Suma. Iya, Paman. Ya, Bang Suma yakin masuk surga? Yakin. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak abu-abu. Jangankan malah. Gimana? Sama, Kristen pun seperti itu. Mana jaminan masuk surga dalam Kristen? Tunjukkan ke saya. Saya lebih dulu membacakan dalil kepada saudara, habis itu Anda membacakan dalil kepada saya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, jaminan. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan menyampaikan kebenaran akan janji Allah dengan berkata, bergembiralah kamu karena engkau memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa yang berkata Tuhannya adalah Allah, maka abshiru bil jannah. Sampaikanlah kabar gembira tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Subhanallah. Tolong Anda tunjukkan jaminan surga bagi yang berkata Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan memperoleh hidup. Nah, sekarang jadi itu dasar. Ya, bagus. Sekarang siapa yang Anda ikuti kemudian ke gereja? Maksudnya Bang? Kan Yesus jalan. Yesus jalannya itu menuju ke sinagoge, Baitullah, Bait Allah. Bait El. Siapa yang Anda ikuti jalannya ke gereja? Jalannya Yesus itu menuju ke bait suci, tempat berkumpulnya orang yang tidak makan babi, orang yang bersunat, orang yang sujud di dalam beribadah. Siapa yang Anda ikuti jalannya menuju ke gereja? Tempat berkumpulnya pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, orang yang tidak bersunat, tidak pernah mandi junub. Siapa yang Anda ikuti jalan itu? Sedangkan Al-Quran mengatakan kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla. Saya lupa dalilnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ dikatakan Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kul, katakan kepada mereka wahai nabiku, Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan lain di sampingku, sebagaimana yang mereka katakan bahwa Tuhan ada 3 pribadi, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka katakan selain daripadaku akan mencari jalan kepadaku. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla batagau ila zil arshil sabila. Subhanallah. Mohon ditegur kalau saya salah menyebutkan ayat. Ila zil arshil sabila. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada aku akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada sang pemilik tahta arsy. Ayo, ini Al-Quran. Maka Al-Quran datang sebagai solusi jalan terakhir. Daripada Anda diusir, daripada Anda masuk ke neraka, Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan jalan yang benar itu seperti apa. Makanya tadi yang saya katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku, maka gembirakanlah mereka, karena mereka memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yesus hanya jalan. Jalan menuju kepada siapa? Jalan menuju kepada Allah.
Sedangkan Tuhanku mengatakan bahwa jika ada Tuhan-Tuhanan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah akan mencari jalan menuju kepada Allah. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan, Bung, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa makaru wa makarallah, apakah benar dalil ini? Apakah betul orang-orang kafir membuat makar terkait terhadap nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah? Apakah betul? Rupa-rupanya betul. Mereka membuat tipu daya. Yang tadinya diutus sebagai nabi yang suci, inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan, diutus kepada Bani Israel, mengaku di hadapan Tuhannya sebagai hamba, orang yang diberi ketetapan kemudian Alkitab dan diberikan kemuliaan berupa nabi. Dibuatkan makar bahwa dialah yang mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Makar kita urai. Kita ajak teman-teman Kristen kemudian duduk bersama. Dosa apa yang Yesus kemudian lakukan sehingga dia mati terkutuk, dan yang mengutuknya adalah Elohim. Tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data bukti akurat itu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa mereka kemudian memperbodoh diri sebagaimana ucapan Paulus? Karena mereka kemudian membuat tipu daya muslihat. Mereka membuat tipu daya kepada Allah. Mereka membuat tipu daya kepada orang-orang beriman. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Roma 1, 22-25. Kubacakan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi jahil, bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah pencipta langit dan bumi yang maha kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Anda melihat simbol-simbol di kitab Wahyu? Semua menyimbolkan binatang-binatang. Anda lihat Wahyu 5 nomor 6, di situ simbol binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itu dikatakan sebagai sembahannya orang Kristen. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang maha kekal, yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, Yesus, burung-burung, Roh Kudus, binatang-binatang yang berkaki empat, Wahyu 5 nomor 6, dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mana buktinya? Mereka menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menajiskan, mereka mencemarkan tubuh mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Lalu mereka memakan dengan seenak perut mereka dengan mengatakan ini halal. Percuma Tuhan menciptakan ini kalau enggak dimakan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Siapakah yang disinggung oleh Paulus ini? Menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia. Tadinya Elohim adalah Khalik bukan makhluk, menggantikannya, digantikan yang bukan makhluk ini dengan makhluk. Silakan Anda baca, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Allah yang harus dipuji selama-lamanya.
1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu esa, karena esa pula dia yang menjadi perantara, yaitu Yesus, yaitu manusia, Yesus Kristus. Yesus disebut manusia, tapi digantikannya Allah yang bukan manusia dengan Yesus. 1 Korintus 19:48, Yesus disebut makhluk. Lagi-lagi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berbahagialah kalian yang masih bertemu dengan ajaran agama Islam. Silakan. Surah Ali Imran ayat 54, Paman Nurlela Santoso. Ya, Bang Prat, silakan Bang Prat. Bang Prat. Bang Prat, apakah butuh napas buatan? Halo, iya. Ya. Iya, semuanya yang dikatakan Bang Suma yang seperti saya tadi katakan ya. Ini memang pemahaman menurut Bang Suma, tapi menurut orang Kristen kan seperti apa yang diimaninya. Dan yang saya jadi bingung sekarang ini, kok kenapa pengikut Kristen semakin banyak ya? Bertolak belakang sekali. Saya jawab boleh? Oke. Saya jawab. Saya senang dengan pernyataan ini. Al-Quran mengatakan, ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat, maka iblis diberi penangguhan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Iblis bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih saja di antara mereka. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Subhanallah, syukran. Aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, kecuali mereka yang ikhlas, kecuali yang paham. Ya. Realitasnya sekarang yang ini ya. Ya, banyak kan? Anda mengaku banyak. Oke. Anda baca kemudian di dalam Bible kalau Anda nggak percaya Quran. Kalau Yesus Bang mengatakan, Juma bicara yang belum Bang Juma rasakan, ya percuma saja. Yang alami sekarang ini apa yang terjadi dengan orang Kristen, berkembang pesat ya. Oke. Dan itu adalah saya kan sudah membacakan. Saya kan sudah membacakan kepada Anda. Saya pikir bahwa kalau Bang Juma sudah melihat realitas yang ada, bukan hal-hal yang mimpi atau impian atau yang di dalam digambarkan seperti, tapi yang sekarang yang terjadi. Oke. Di dunia nyata ya. Yang kita alami. Atur napas Bang, atur napas. Atur napas, pasang kuping. Kata Yesus, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Matius 24 nomor 5, pelan-pelan. Masukkan ke dalam hati Anda, kepala Anda, pelan-pelan. Saya bacakan dalilnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Merekalah yang akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa Bang? Jawab saya, singkat. Yang mengakui kemudian Yesus itu Kristus, lalu kemudian memakai nama Yesus kemana-mana, mengajarkan orang kemudian tentang Yesus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda mengatakan banyak. Orang yang banyak itu yang mana? Kristen. Siapa yang datang ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong jujur, ini siapa pelakunya?
Silakan. Ambulans siap. Ya, silakan Bang Pran. Kalau butuh napas buatan ada Bang Blender ini. Nanti dikasih napas buatan sama Bang Blender. Itu adalah saksi-saksi Kristus ya, para murid. Mereka yang mengalami sendiri waktu bersama dengan Kristus ya. Jadi, Murid-murid apa yang Yesus dinyatakan itu sesuai dengan apa yang mereka alami waktu itu. Dan Ini itu yang menjadi- dimaksud ini siapa ini? Yang banyak orang ini yang menyesatkan orang pakai nama Yesus ini siapa? Banyak orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa? Islam atau Kristen ini? Mungkin salah satunya Bang Juma lah, nabi palsu ya. Banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Bang Dalam Juma nama sendiri yang Yesus. mengatakan, mungkin Bang Juma sendiri yang nabi Iya, palsu. ini siapa ini? Ini siapa yang datang? Iya. Banyak orang memakai nama Yesus. Saya nggak pernah pakai nama Yesus, maaf. Saya Muslim. Iya, Bang Juma sendiri yang mengatakannya tadi. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya nggak pernah memakai nama Yesus. Saya Muslim. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu agamanya Kristen. Dan yang menjadikan orang menjadi banyak Kristen itu Kristen. Saya menjadikan orang menjadi mu'alaf, bukan menjadi Kristen. Sedangkan yang dimaksud Matius 24 nomor 5 ini menjadikan orang menjadi Kristen. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Terbuktilah ya, terbuktilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa akan muncul Yukhadi'una nabi-nabi Allah palsu. walladzina amanu. Salah satunya adalah Bang Juma sendiri ya. Nah, ini orang sakit, orang ada penyakit dalam hatinya. Silakan Anda turun. Aduh, kasihan. Silakan turun. Kasihan. Anda renungkan apa yang saya sampaikan pada saudara. Silakan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Anda di dalam hati Anda ada penyakit. Anda mengatakan kebanggaan Anda, Kristen banyak, tak kasih dalil, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Saya datang tidak pernah menggunakan nama Yesus. Oke? Saya tidak pernah kemana-mana menjual nama Yesus. Dan saya tidak pernah menyesatkan orang. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, semuanya berdata. Saya katakan menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tak ada yang kubengkokkan. Aku menyatakan sesuai dengan data. Anda bangga dengan mengatakan banyak Kristen. Kebetulan Yesus mengatakan penyesat itu memakai nama dan mengajarkan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Ya Anda lah, agama Anda. Ya, ini ada SAS. SAS, selamat malam. SAS. Ternyata dia nggak punya mic. Gak mau jujur dia itu, Gurunda. Kalau mau jujur dia pasti mau alap itu. Padahal udah jelas itu. Yang menyebut nama Yesus itu dari Kristen. Gayanya sok paten kali tadi itu si Frans, macam betul aja, kerupuk juga rupanya, aduh. Kerupuk singkong dia. Kerupuk singkong. Ku bilang ini loh Bang, musuh mereka yang paling berat itu adalah Bible. Dia busung dada, tapi faktanya di dunia Kristen banyak. Kasih dalil, dia putar lidahnya. Dia putar lidahnya. Inilah nabi palsu Bang Suma. Apa nyambungnya? Ini kenapa ini?
ini kenapa ini? Terguncang semua, terguncang. Takutnya tadi si Pran itu butuh napas buatan. Ya Bang Blender lah, kasih lah, kasihan dia. Iya, iya kalau mau dia tadi. Bau babi itu congornya. Iya, bercongkas semua lagi. Tapi udah kipasin dari atas kepala dia loh tadi. Kok masih panas juga dia tadi? Iya. Ya, naikin lagi teman-teman Kristen, moderator. Awas, hati-hati loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya Bang, semuanya buat Bang Zuma, semua yang di sini lah. Mau nanya ini, kalau di Bengkulu AFI udah ada ya? Udah Bang. Udah, di Bengkulu ya. Bisa minta ini ya, biar tahu gitu kan, karena saya tinggal di Bengkulu. Abang buka Play Store, abang download di Play Store Apologet Islam Indonesia. Lalu abang daftar di situ ya Bang ya. Masukin biodata abang di situ. Nanti insya Allah sama Bang Jibril 1 hari lah, paling lambat 1 hari nanti akan ditanggapi di situ ya Bang. Oh gitu ya. Oke. Makasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang di bawah juga yang 4K nih, yang mau daftar di API, silahkan download di Play Store Apologet Islam Indonesia ya. Jangan disingkat, Apologet Islam Indonesia. Kalian daftar di situ. Nanti insya Allah bagian medsos Bang Jibril langsung akan menanggapinya. Gitu ya, Bang Ismail ya. Ya, makasih ya. Sama-sama Bang. Ya Bang Blender. Noten-noten di bawah ini kepanasan kali kurasa aja. Wah, orang Islam bahas-bahas kitab kita. Apa hak mereka kan gitu ya? Wah, suka-suka hati mereka aja bahas-bahas kitab kita. Gitu pasti kan. Pasti ngamuk kali Oten ini. Ngamuk kali pasti. Wah, apa itu celimut-celim itu bahas kitab orang katanya. Tapi nggak berani naik. Nah, kan gitu. Cuma congor aja. Pas lah kayak apa? Kayak apa? Congor siapa? Paulus kan begitu. Cuma gitu aja bisa. Ada yang begitu Bang Blender. Jawab pakai ilmu pengetahuan saja. Tidak usah jawab pakai kitab suci. Jawab saja pakai ilmu pengetahuan. Iya, ya gelisah ya, orang kan bahwa kenapa bahas kitab kan begitu. Justru gini loh. Justru nggak ada yang bisa membantah. Makin banyak yang mualaf. Banyak penonton Kristen di bawah. Iya juga ya. Kenapa dari Kristen nggak ada yang bantah ya? Nah, akhirnya cari kebenaran sendiri. Ini kok nggak bisa membela imannya yang paham kitab, kok diam aja gitu. Kan begitu. Bentar, ini Gurunda ada yang nantang debat offline namanya Peri Sianturi. Itu udah saya spill ke grup PT dia tuh, menantang debat offline kepada semua umat muslim ya, mungkin termasuk Gurunda juga ya. Tantangan adu mujizat bukan adu bacot, kata si Peri Sianturi. Pendi. Aduh sampai batuk ah. Udah Pak Peri itu suruh jualan lobster aja Kang Satria. Buat teman-teman KPI tolong dibalas dengan PT yang sama ya. Kita menerima tantangan dia ya. Kalau nyebut beliau itu kayaknya kurang pas ya, karena bau itu. Sama aku aja yuk. Tapi masing-masing kita megang panci. Nah, wasitnya ateis yuk. Kalau salah cakap tepuk cuma pakai panci yuk. Dibayar apalagi yuk. Ada yang mau bayar nih nyumbang. Yuk. Kalau nggak nyambung jawabannya tepuk kan congor pakai panci itu. Masing-masing pakai panci. Ayo. Berani? Dibayar kalian, dibayar. Ayo. 50 juta dibayar. Kemarin kita udah ke 10 gereja nggak ada yang mau satupun. Sekarang dia keluar kayak gitu. Nggak usah ini Dinda, nggak usah uji mukjizat, uji Markus 16 ajanya. Aku bawa racun mau, aku bawa ular kobra berbisa, kasih gigit bibirmu. Mau nggak? Jeding tuh bibir.
Ku kasih kau bahasa planet. Kau ngerti nggak bahasa asing? Banyak cerita. Cuma congor aja itu, banyak kali gaya itu. Bang Blender, maju Bang Blender. Ajak lomba lari di atas air Bang Blender. Nggak ada, dibayar 50 juta kalau mau sama aku ya, offline. Pakai panci tapi masing-masing. Wasitnya ateis. Kalau nggak nyambung cakapnya, tepukan congor pakai panci. Ketepak katanya sekali. Wah. 2 pertanyaan udah merot, 2 pertanyaan. Siapa nama Bapak Paulus? Merot lah itu congornya. Merot langsung merotnya. Ya kan? Siapa nama Bapak Paulus? Langsung merot. 1 kali tepukan, ketepak katanya. Tuanmu 1/3. Gimana bunyinya? Ketepak. Kena sedap kali itu. Ketepak katanya. 3 pertanyaan ngomong, bertanya pun dia udah cabut. Enak kali itu, ayo. Dibayar lagi kalian, dibayar. Udah mau. Video-videokan biar berserak congor kalian. Saya kalau ada Bang Blender ketawa terus saya. Nggak jadi juga. Kalau di sini bisa lah, aku cuma koar-koar aja. Dibayar apa lagi? 100 juta pun ada mau bayar 100 juta, ayo. Apa lagi coba? Kurang apa lagi kalian? Darah-darah congor kalian untuk operasi itu, coba. Kalian enak kali. Panci yang pakai itu, yang ada begagang itu. Cerita dulu Bang Blender, waktu Encus masih kecil bagaimana Bang Blender? Jangan, lagi panas, ada mantau, bahaya. Sekarang enggak. Mereka bilang, oh makin banyak yang murtad, Kristen makin jaya. Kau nggak tahu aja, gara-gara sempak koyak aja pun bisa mualaf. Gara-gara sempak koyak oten, biar tahu kalian. Cuman kan nggak heboh karena apa? Intimidasi, itunya. Kalau Kristen mualaf, intimidasi sosial, jadi nggak bisa heboh. Itu kalau Islam kan nggak, mau murtad nggak ada heboh, keluarga ya udah pergi sana. Kalau Kristen coba loh, intimidasi, ancaman. Bang Blender. Ya. Bang Blender, saya ini seumur umur belajar teologi ya. Baru dari Bang Blender sedengar Encus waktu kecil main pasir. Oh iya. Ya. Ada main kolam, ada datanya sama Ustadz Ali tuh, main kolam dia. Ada. Nah, ngerti lagi tuh udah. Tuan orang. Main pasir. Yang pasti nanti aku mengharapkan persidangan entok nanti. Wow, keren nih bahas tuannya nih. Di sidang tuannya kedua kali itu, ya kan? Hah? Pasti kan? Di sidang Tuhannya nih, tengoklah. Sedap ini. Mana nih? Ini foto yang lama. Ini yang di Google ini banyak. Ini, waduh, sedap nih jadi bahan ujian apa? Diuji Tuhannya. Tuhan kok diadili? Pening kepala kita ya kan? Sebenarnya Tuhan yang adili kita kok Tuhan diadili ya kan? Mana pasti diadili Tuhan berarti kan? Pasti kan? Diadili. Oh ini gambarnya ini bentuknya lama. Aduh, malu kali kayak gitu. Tuhan udah gak ada lagi mulianya. Aduh, salah. Tampol sendiri. Mengharapkan berita nasional itu. Kalau itu banyak mualaf. Kalau ini Bang Blender, nama zodiak Paulus udah jumpa nggak Bang Blender? Ya itulah, aku bilangnya, makanya nanti kadang-kadang dimarahinya kita. Pokoknya nanti gini aja lah. Kalau Natalan ini teman-teman aku ngasih saran kalian ya. Kalian jualan urap di gereja. Wah laris. Aku dulu gitu. Urap tuh enggak? Urap tuh kan sayur-sayur tuh yang ada kelapa digoreng, ya kan? Ditanya. Ingat, tanpa adanya diurapin maka tidak ada Yesus. Kalian urap nih. Laris lu. Kemarin gitu aku. Satu ini 10.000 buat. Laris. Kenapa ini kok bisa jual urap? Tanpa ada pengurapan maka tidak ada Yesus. Kau beli urap nih. Beli urap 10.000. Ya kan? Harus diurapin kan? Yesus kan? Jual lah kalian nanti di gereja. Jual kalah nanti. Jual di gereja. Tapi cair loh. Ini mantap ya, bahas-bahas soal pengurapan. Dia kan pakai minyak narwastu ya Bang Goto ya. Minyak narwastu tuh dari mana sih Bang Goto? kok minyak orang apa orang iya saya sudah minyak narwastu itu kan. Waalaikumsalam. Minyak narwastu itu kan dari India kan, dari Nepal, kok bisa sampai ke Israel itu? Dari Nepal. Atau jangan-jangan pernah ke India itu? Izin sebentar ya, boleh nggak?
Langsung Bang Riko, silakan. Ya, teman-teman semua, saya sebentar doang ya. Silakan untuk lanjut diskusi lagi. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, menjual aneka cemilan, mau dibantu ya. Ada kerupuk tenggiri, pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, nasi cumi-cumi, semuanya enak ya. Seluruh debater sudah pada nyobain semua. Insya Allah mana dan halal kami kirimkan ke seluruh Indonesia, walaupun di Makassar di ujung Papua juga bisa kok. Malaysia, Singapura juga bisa. Silakan untuk memesan melalui WhatsApp saya ada di bio ini, klik aja akun saya ini, di situ ada nomor WhatsApp saya. Insya Allah amanah dan halal. Bang Blender juga sudah pernah pesan, tolong Bang Blender tambahin dikit. Oh iya, ini makanannya pokoknya tetap kalau kita makan itu kita mau jadikan 3 Yesusnya tetap 1 dia. Nah kalian belilah untuk Oten ya. Buat teman-teman silakan saling bantu-bantu Bang Riko ini, silakan di DM dia, ada di VT-VT-nya mau pesan. Seluruh Indonesia, luar negeri bisa dikirim. Mantap. Nasi panas pun enak makanannya. Ya buat teman-teman silakan di DM. Aku udah pernah coba. Ya mau ngasih sama debater-debater juga boleh. Di follow aja dulu Bang Riko-nya teman-teman. Beliau orangnya terpercaya kok. Alfi juga ada kenal 2 tahun. Beliau pempeknya enak sekali teman-teman. Udah sampai ke Riau alhamdulillah pempek dia. Kalau soal rasa jangan dipertanyakan lagi, dan kepercayaan beliau sangat menjunjung tinggi itu. Terpercaya orangnya insya Allah. Sampai. Laris Bang ya, Bang Riko laris ya. Insya Allah, terima kasih ya. Amin. Ya, oke. Saya mau menanggapi tadi ya tentang ulat itu yang tadi Gurunda sebutin ya. Kalau nempel ke bibirnya pasti akan jeding ya. Ini udah diperagakan, minum racun dan digigit ular ini udah diperagakan sama Pak Bom Bom dan Saipudin Ibrahim, si Pudin ya. Sampai pendeta HTD ini ketawa ya. Nah ini lihat nih lihat nih. Tuh kan ini lihat bibir si Saipudin langsung jeding kan sama si Bom Bom tuh. Nangis si Bom Bom. pendeta HTD ketawa. Rasain lu katanya koplak lu itu ya Allah. Udah jelas itu minum racun itu sama digigit ular itu bahaya. Langsung jeding lihat mulut si Pudin. Tuh lihat tuh. Mukanya tuh. Ya ampun si Bom Bom langsung kayak gini tuh bibirnya. Langsung jontor. Bibir jontor. Nih lihat tuh Gurunda tuh bibir si Pudin. Ih amit-amit ya Bang Bayi. Ulah satu turut nasihat. Udah peta, makin peta. Nggak ada bentuk udah. Kawasannya sudah berubah itu Bang, kebangsaan. Kebayang gitu, pantesan istri si Pudin ini lari ya. Gak mau sama si Pudin, ternyata udah birjon dia. Bibir jontor weh. Udah nggak bisa cakap tuh nak jontor itu. Umurnya. Sudah Pancasila sekarang tuh si Bom Bom. Tiba-tiba berubah 180 Ini ada yang derajat. Ada yang noise dari siapa ya? Bang Rais mah dibawa noise tuh. Enggak, Bang Goto yang noise. Res siapa ini? Coba disapa. Resman apa ini? Bang Blender nggak sih noise Bang? Enggak Bang Goto. Ini masih ada. Jadi begini. Jadi begini. Oliver. Malah kabur semua tohon. Jantungan lah. Cuma segitu Bang aja kemampuannya. Bang Blender yang noise Bang. Kresek Bang. Makanya jangan nekat dipatok ular dan minum racun. Akhirnya kan jadi birjon tuh. Akhirnya ya, jadi itu tanggung sama kalian sendiri lah. Kasihan jadinya liatnya. Bibir jontor. Makin jelek ya. Udah jelek makin jelek ya. Informasi terakhir yang saya dengar ya, si Logika mau pulang ke Riau nggak ada ongkos.
Gitu. Minta tolong sama blender diantar pulang gitu. Oh, bisa jadi Bang ya, dia buka tema itu ya. Hah? Faktor emosi ya, bisa jadi ya. Iya, karena buka Komal penontonnya nggak ada. Yang naik cuman apa itu? Ribut aja, nggak ada damai-damainya gitu. Iya, temanya Oten penghujat Yesus katanya. Iya itu, berbalik arah kan sekarang. Iya kan? Bersera. Padahal dia sendiri yang menghujat. Injak Bible-nya orang. Anehnya lagi, ikut nyanyi-nyanyi. Halo. Yang rasanya seperti yang diinjak itu. Gimana sih ini orang? Aduh, sudah nggak sehat. Kayak perlu apa ya? Bang Melvin. Kayaknya dia itu kalau dijodohin sama Lina Wijaya kena kali itu orangnya. Ya coba dipiting lu. Ya, ntar ini ada Bang Melvin. Bang Melvin, selamat malam Bang. Halo, malam Bang. Ya, Bang Melvin dari Kristen apa dari Oten? Janganlah Oten Bang, Kristen. Oh Kristen. Kristen lah. Kristen. Ya, Oten itu kita kesampingkan lo Oten itu. Oten itu kan singkatannya, Bang izin Oten itu singkat ya gitu Bang. Jadi konotasinya baik kok itu. Lanjut Bang. Tapi lanjut nggak apa-apa lanjut Bang. Iya Bang. Jadi kan Bang mau bertanya ini, apa Bang? Ini kan kulihat nih Bang Juma ini konsepnya ini Bang Zulkifli. Ini Bang Juma yang apanya atau Zulkifli kayak mana? Ya sama aja Bang. Saya sebelum ke sana Bang, saya mau nanya Anda dulu nih. Itu kan ada namanya topik logika itu pernah menginjak Bible. Anda sebagai orang Kristen itu tersinggung atau tidak Bang? Logika menginjak Bible. Dia orang Muslim dia Bang. Dia joget-joget. Iya makanya saya tanya Abang. Iya. Kalau ada seorang Muslim menginjak Bible yang Anda anggap suci kan itu ya Bang ya? Iya. Ya menurut Anda marah atau tidak marah Bang? Kalau diinjaknya Bible, contohnya lah dulu ada orang kan di video kan diinjak-injaknya Bible itu, kurasa dia itu yang dia sakit jiwanya itu. Lagipun kalaupun diinjaknya Bible, bukanlah berarti firman itu artinya kami jadi terhina Kristus itu, nggak juga, ngapain biar aja dipijainya. Tapi dia tuh artinya kelas dia yang rendah itu aja itu. Oke, kelas rendah. Tapi artinya nah, maksudnya gini Bang, bukankah itu simbol agama Anda gitu loh? Artinya simbol Alkitab itu kan kumpulan daripada kitab-kitab yang dituliskan para nabi dalam dirangkum dalam satu kitab itunya dia. Ya itu kan dianggap kitab suci kan menurut Anda kan gitu ya Bang ya? Iyalah. Ya. Menurut Abang itu masuk kategori pidana pelanggaran hukum atau tidak Bang menurut Anda? Tergantung apa lah ya sudut pandangnya itu. Kalau dia penghinaan, kalau dia nggak tahu lah ya, lihat di hukumnya lah. Kalau memang dinyatakan di butir-butir hukumnya menginjak-injak apa ya, simbol agama Alkitab sebagai simbol jadi kena, ya bisa jadi kena jika ada yang mengadukan. Contoh ada namanya RE. Contohnya Bang ya. Dia itu menunjuk satu foto, dia bilang cukur rambutmu gondrongan gitu. Terus sekarang udah jadi tersangka. Ada juga yang injak Bible. Tapi menurut Abang ya terserah Abang sih, saya nggak maksa penilaiannya. Kalau kami sih sebagai orang Islam, kalau ada yang injak Al-Quran itu ya itu penista agama namanya Bang. Harus diproses gitu loh Bang. Berarti bukan kitab suci Bang Indi. Berarti bukan kitab suci itu ya kan? Iya. Apakah kalau sekarang gini, ada Alkitab diinjak, apakah menjadikan Alkitab itu bukan kitab suci? Setelah diinjak kan tetap juga dia kitab suci. Ya maksudnya kan itu kan simbol agama Anda. Ini pribadi aja nih Anda marah biasa aja atau seperti apa gitu Bang?
Sejujurnya kalau diinjaknya itu ya dengan penghinaan lah dulu ya, sakitnya hatiku memang. Tetapi sebagai apa, aku rasa nggak perlu aku lapor lah sih, memang yang udah gilanya kau gitu aja. Oke bang. Artinya no problem menurut abang. Urusan kau akan berurusan sama yang maha kuasa, itunya. Nggak perlu dilaporin ke polisi begitu ya? Kalau beda-beda orangnya, kalau aku kurasa nggak perlu dilapor ke polisi. Ya no comment artinya dia. Berarti nggak salah bang kita menafsir-nafsirkan kitab orang ini ya kan, membahas kitab orang ini. Enggak, tadi ya kan? Bang Bender tadi dia ngomong biarkan diserahkan kepada Sang Maha Kuasa. Siapa Sang Maha Kuasa itu, Bang Malpin? Yang Maha Kuasa itu ya Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Tuh, benar bukan Yesus, Bang Blender. Bang Blender Oh iya, bukan Yesus, betul. Blender. Tadi Masuk. Coba ke yang Maha kayak mana? Bukan yang Maha Kuasa itu bukan Yesus, Bang Blender. Parah, Bang Blender. Pantes lah. Juga Yesus juga. Baru tahu aku Tuhannya Kristen itu bukan Yesus ya kan? Iya. Aduh. Tuhannya orang Kristen Yesus, Bang. Lah, tadi Allah. Mananya? Aduh. Jadi gini, Bang. Jadi memang konsep Tritunggal itu sebenarnya sih nggak ada yang terlalu bakunya dia. Banyak aliran pun, contohnya nih. Ada beberapa Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Yang Maha Kuasa dulu tadi siapa, weh? Boleh. Tanya. Iyalah, itu dulu sih. Iya. Atau Tuhan itu kan tunggal, Esa ya kan? Esa kan? Ya kan? Nah, Tuhannya Yesus apa Allah? Allah itu Esa. Oh, ya udah, berarti bukan Yesus ya? Clear, udah sepakat. Oke, mantap, bukan Yesus. Udah. Gitu kan. Jadi abang yang gitu kan enak. Lah jadi cuman ini, tapi katanya tunggal. Jangan abang menyimpulkan. Salah itu, Bang. Iya, jadi begini. Salah itu. Nah, kok salah? Jadi tunggal. Allah itu. Wah, ini Bang Blender belum nyampe ilmunya, belum nyampe. Allah itu nama. Allah itu nama, Yesus nama, dua-duanya nama. Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, Tuhan Anda Allah atau Yesus? Jadi enggak, itulah disinilah memang dia ketidakmengertian ya. Macet. Halo. Ya, halo lagi, Pak. Halo lagi. Halo. Iya. Halo lagi, Siapa Pak. menelpon? Hukum. Pak, hukum yang terutama, dengarlah. Iya. Tuhan itu Esa, itu hukum terutama untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus. Habis itu yang kedua apa? Kasihlah Tuhanmu. Yang ketiga, kasihlah sama manusia. Yang pertama Tuhan Esa. Pertanyaannya, Tuhanmu Allah atau Yesus? Yesus. Nah, berarti bukan Allah ya? Tuhanmu bukan Allah. Enggak, Tuhanmu aku tanya. Yesus itu, jadi gini dia, Yesus macet, simpel aja. Dengar. Jadi dia ada namanya itu Yesus Kristus. Yesus itu mengarah pada kemanusiaannya sebagai manusia sejati 100%. Kristus itu mengarah kepada keilahiannya di dalam Yesus itu, bahwa di dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam keilahiannya, itulah yang disebut dengan Kristus. Ya udah, berapa persen ya? Berapa persen, Bang, kemanusiaannya? 100 keilahian Allah Bapa yang di dalam Yesus itu adalah 100% dia manusia, 100% dia adalah Allah Bapa. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya, izin dulu saya sebelum kesimpulannya adalah Yesus ini di dalam dirinya ada keilahian, jadi keilahian campur kemanusiaan gitu ya. Betul. Keilahian campur kemanusiaan. Lanjut. Oh, berarti gini, Bang. Dikit. Berarti gini, Bang Melvin. Berarti di dalam diri Yesus itu ada angka 200%. Bener gak? Salah. Itu salah. Izin sedikit, Kang Kian Santan ada sama Bang semua. Iya, Bang. Pertanyaan lain. Izin dulu, Pak. Izin sebentar. Deng, Tabe.
Bang Suma. Gurunda. Gurunda lagi ketawa. Iya. Gurunda lagi ketawa itu. Biasa. Seperti tadi malam. ada di roomnya. Bang, halo. Kalau boleh gini, ganti-gantian nanya lah kita. Iya, sabar. Bukan itu, Pak. Izin Abang Suma, di room Abu ya, ada yang mau syahadat. Tadi saya suruh geser ke sini, cuman dia udah mau di situ aja katanya. Gitu malam ini, insya Allah suami istri, Bang Suma. Mas, dari mana Katolik? Iya, dari Protestan. Ya, jadi izin host bisa pinjam dulu Bang Suma. Silakan. Sekaligus dengan netizen viewers di bawah izin di follow karena akunnya belum cukup untuk open cam. KTP sudah di store. Iya, jadi dia besok KTP-nya sudah ada di masjid kan. Besok rencana jam 10. Tapi katanya dia, ya bisa nggak saya dituntun ini malam karena umur saya kan nggak tahu, katanya kan gitu dia. Gitu. KTP maksudnya KTP ke kita ada nggak? Belum. Iya, nanti di sana dibicarakan. Harus ada KTP dulu itu, Bang. Karena dia mau open cam sama suami istri. Coba aku cek dulu ke sana ya, Bang Coba ya. Iya. Boleh. Abu ya, Jadi, ya. Tunggu aku cek dulu. Alhamdulillah, semakin ramai orang bersyahadat. Itu semakin ramai tiap hari karena kitab orang ini terus kita bahas ya kan, stres orang tuh ya kan, ini penting nih ya kan. Jadi dia gitu katanya dengan Bang Suma, iya masuk akal juga. Iya, masa Tuhan dipaku kan gitu. Betul, itulah yang membuat mualaf itu makanya. Emang Tuhannya Bang Melvin dipaku, Tuhan Bang Melvin? Ya iya. Oi Bang. Nah, emang Tuhannya dipaku? Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, Bang. Masya Allah. Aduh, siapa yang maku tuh? Aduh, kejam kali. Nggak melawan tuh, nggak melawan. Nggak melawan, Bang. Aduh, Enggak, emang zaman dulu udah ada paku, Bang? Udah ada, Bang, paku. Kira-kira di material mana Bang belinya, Bang? Kejam kali. Oke Kang, saya duluan Kang mempersiapkan segala macam minuman apa di sana kan. Iya. Kopi Bang ya. Kopi Bang dulu ya. Kopi Bang Balabu ya. Iya, goyang Komal ini Bang Jackson tadi goyang aja dulu kan. Iya. Ini seru ini. Bang Cuma aku mau tanya lah dulu, Bang. Halo. Silakan dia. Silakan Bang Melvin tanya. Ya. Oke. Satu ronde lagi. Izin bisa bergeser dulu ke roomnya Abu ya. Setelah itu nanti balik lagi ke sini ya. Yang di bawah izin follow ada saudara kita mau malam sini ya. Izin. Halo. Saya bawa dulu netizennya. Ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tanya dulu Bang, sebenarnya Bang, aku dikasih sedikit apa ya, aku ikuti juga sih sebenarnya debat-debat begini. Tapi sebenarnya ini simpel dan bisa dipecahkan, tidak perlu berdebat, tapi ada deal-deal. Itu dia. Jadi gini dia. Disepakati dulu antara kedua belah pihak ini, antara kita anggaplah dulu, kita buka-buka bayar aja lah dulu ya, si Kristen dengan si Islam ini. Apakah ada pertanyaan yang harus diselesaikan? Apakah Allah lah dulu ya. Ini kita hindarilah hujat-hujatan mengejek lah dulu, kita artinya real aja kita ngomong. Apakah Allah Subhanahu wa taala SWT ini dengan Allah Bapa adalah orang atau personal yang sama? Itu pertama. Yang kedua, setelah ini terjawab, kalau memang dia inilah dulu adalah orang yang sama, maka layak untuk didebatkan. Tetapi kalaulah si Allah Bapaknya orang Yahudi dan Kristen dan Allah Subhanahu wa taala ini bukan personal yang bukan yang sama, maka hentikan, nggak perlu dibahas lagi, orang bukan orang yang sama. Yang kedua, apakah Yesus dengan Isa Al-Masih, sebenarnya ini pertanyaan penting sebenarnya. Untuk lanjut ke level berikutnya, kalau nggak terjawab, contohnya nggak sama Isa alaihissalam dengan Yesus, ya ngapain berdebat? Karena ya apa yang dibilang sama Muslim ya benar, apa yang dibilang sama Kristen pun ya benar di jalan masing-masing aja. Tetapi jika Isa alaihissalam adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus, maka
terjadi ada yang bohong di antara kedua belah pihak. Kalau enggak si Kristen yang bohong, si Islam yang bohong. Begitu. Oke, Nah, saya itu jawab. dia. Boleh Bang, boleh. Oke. Yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, Subhanahu wa ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi Allah itu dari segala apa yang dipersekutukan oleh manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan alam semesta disebut dengan sebutan maha tinggi dan maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Allah Subhanahu wa taala diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, tidak serupa dengan apapun. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19, Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Al-Quran, Surah Yasin, Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39, Elohim menghidupkan dan mematikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihi salam manusia yang suci. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang suci. Isa mengatakan atiullah fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah wa atiun, dan bertakwa dan taatlah kepada Aku. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menyatakan inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Di dalam kitab saudara Markus 14, Yesus diceritakan kemudian memiliki Injil, kitab yang diajarkan oleh Allah kepadanya untuk diberitakan kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasulullah ilaikum ya Bani Israel. Dia mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Dan ternyata Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, dia diutus sebagai rasul hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam mengakui adanya keingkaran, pemungkaran, makar yang terjadi terhadap dirinya di tengah-tengah umatnya. Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, dari kesimpulan ini jelas bahwa yang kami imani Allah yang maha suci lagi maha tinggi, Dialah yang datang kepada Bani Israel. Contoh, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini juga dianut oleh Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel. Datangnya hakikat Tuhan kepadanya, mengajarkan dia hukum Taurat untuk diajarkan kepada Bani Israel. Ulangan 4, ulangan 6. Kemudian terkait dengan Nabi Isa sudah selesai, terkait Yesus pun sudah selesai. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan ke langit. Kemudian Yesus mengatakan bahwasanya dia akan pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang dituliskan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Tidak pernah dia mengatakan aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, dan seterusnya. Tak pernah. Arti apa yang diterangkan Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Elohim
Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, itu adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang Kristen ini dari mana asalnya? Mempertuhankan makhluk terkutuk yang mati digantung di atas pohon. Salah, Bang. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Karena adanya penumpang gelap yang bukan dari ahli kitab, yang ngaku-ngaku berasal dari ajaran para nabi. Tapi mereka sesungguhnya adalah penyesat antikristus. Nah, pertanyaan saya, dari mana saudara mendapatkan pelajaran bahwa pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia terkutuk yang dibunuh di atas pohon? Itu ilmunya dari mana? Silakan. Ya, jadi gini, Bang. Jadi Yesus itu Allah, ini konsep ya, ini konsep Tritunggal, sehingga dia jatuh pada mengapa Yesus itu yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Makanya karena Allah mencintai manusia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi solusi sudah disediakan Allah untuk menjemput kembali Adam kembali ke Firdaus. Walaupun upah daripada dosa adalah kematiannya, itu di kitab Kejadian. Walaupun aku mungkin nggak pegang kitab ini, upah dosa itu maut. Bagaimana realisasinya nanti penyelamatan si Adam dan anak-anak Adam ini? Realisasinya itu yaitu melalui Allah sendiri yang akan mati menggantikan kematian si Adam dan anak-anak si Adam. Jadi siapakah Allah ini yang menggantikan kematiannya ini? Adalah Yesus Kristus, itulah yang adalah jelmaan Allah. Allah dalam rupa insan adalah Yesus. Offside. Apanya nih? Pecah piring nih. Offside. Dia kan aja gak masalahnya itu. Pecahin aja. Nah, gak masalahnya itu. Masalahnya itu bukan piringku. Enak aja menjelma Allah, menjelma suka hatimu. Tapi dengar, itu udah aku jawab. Sekarang aku kasih satu pertanyaan yang dijawab Bang Juma. Bang, dengar Bang Juma. Gini Bang, aku Bang ada ayat di Al-Quran Bang. Sebenarnya aku sih yang agak rancunya kenapa? Dan belum terjawab. Artinya tentang Isa ini, kenapa mamanya si Isa, ibunya Isa Al-Masih yang kalian bilang itu adalah Isa di kitab Muslim itu, ibunya adalah Miriam, saudara Harun. Apa ini kan sebenarnya kita tahu sama tahunya kita Harun itu Miriam. Miriam. Apa Miriam? Benarkah ibu Yesus adalah saudara Harun? Kok bisa? Oke, kutanya sama saudara untuk jawabannya ya. Benarkah Yesus anak Daud? Keturunan Daud. Ya sama. Saya saudaranya Kahar Musangkar, saya saudaranya Sultan Hasanuddin. Oh jadi begitu apa aja konsepnya itu? Ya iya dong. Oke, yang kedua, kenapa bisa berbeda? Kan abang tadi kan Pak Abed kutip-kutip juga sih, memang ulangan lah ini kan, artinya berkiblat juga pada Alkitab abang tadi. Artinya tanpa Torah itu, hukum Taurat itu tertulisnya di Alkitabnya itu, di Al-Quran kan nggak adanya itu, udah tulis apa konkret, artinya detail nggak adanya itu. Nah, kalau memanglah abang Muslim juga yang lain mengambil referensi ini dari kitab Alkitab Perjanjian Lama, kenapa bisa berbeda orang tuanya si Maryam ini dengan orang tuanya Maria? Jadi kan kok bisa di Alkitab ibunya Tuhan kok sasi-sasi gitu? Nah ini sama nggak sopannya manggil nama junjungan kayak gitu pakai sisi gitu, nggak
Gak berasa berat ya lidahnya ya. Kenapa bang? Oh contohnya Yesus, nggak masalahnya itu. Asal dalam jangan niat melecehkan aja, nggak ada masalah itu. Bang, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menjelaskan orang per orang gitu. Sedangkan yang perlu Anda pahami di sini adalah Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, tidak diawali dengan proses penyelidikan. Berbeda dengan kitab saudara. Betul. Ditulis, disusun berdasarkan penyelidikan orang per orang. Kan gitu ya? Iya betul. Lalu kemudian catatan-catatan manusia ini Anda pakai menilai Al-Quran. Bagi saya sebagai orang Islam, pasti lebih valid pemberitaan dari Allah, Tuhan saya, daripada wartawan yang tidak jelas itu. Bang, oke bang, aku tanya tentang tingkat kevalitan. Oke. Ya, tingkat kevalitan sebuah catatan Al-Quran ini. Jadi gini bang, bahwasanya pada Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ini dia. Lalu kan hanya kepada dianya diwahyukan, lalu disampaikan, lalu dihafal. Para penghafal ini nantinya dikumpulkan dan di catatan kulit kayu lah, entah bagaimana nanti mereka mendokumentasikan ini, dan dikumpullah di zaman Utsman sahabatnya itu Utsman bin Affan itu. Jadi rentang waktunya aku nih secara ideal ilmiah aja, artinya empiriknya aja kita cerita, dalam rentang waktu berapa lah, artinya yakin memang itu valid itu. Artinya Abu Bakar belum tercatat nih Al-Quran nih, karena belum didokumenkan dia. Abu Bakar, apalagi tuh Umar, sampailah ke si Utsman. Itu kan udah bagaimana ini tingkat kevalitannya apa itu. Lalu hafalan katanya si Dianu, katanya dari cerita Sianu ke Sianu ke Sianu, udah bener ini mampu menghafal begitu tangguh. Kira-kira kayak mana tingkat kevalitannya itu? Yakin ya kalian itu? Iya. Jadi gini bang, Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Selesai sampai situ. Tidak ada penyelidikan yang dilakukan lebih awal dari orang-orang ke orang. Tapi Allah yang mewahyukan. Lakin la yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Selesai. Sekarang, satu saksi. Ya, sekarang kitab saudara, ketika kemudian Lukas menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang memberita yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, Lukas ini menulis ini dari hasil apa? Lukas menulis itu dari hasil dia penelitian dianya itu. Artinya Lukas ini sebenarnya ini kalau nggak salah aku ya, Markus itu sebenarnya data dokumen yang silakan Anda bandingkan dengan Al-Quran saya yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi dengan tulisan Markus yang dihasilkan dari dokumen-dokumen yang merupakan kesaksian-kesaksian orang yang melihat siapa-siapa. Oke, dengar bang, ini bang, Yohanes, Injil Yohanes itu adalah murid langsung Yesus. Ya, dia adalah kalau Yohanes ke-12 rasul ini, Yohanes itu yang tapi kedua. kalau penulis buku Wahyu Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Yang mana? Yohanes. Dengar, Injil Yohanes bang adalah murid, dia tuh rasul, si 12 rasul itunya. Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Silakan Anda baca. Yang kedua, dengar bang, si Matius itu pun Matius adalah juga murid. bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Salah bang. Loh, salah baca bang. aja. Baca Jadi, Matius bang, 9 nomor 9.
Nah, itu Dinda Alfi, silakan Dinda Alfi. Yang bukan murid Yesus langsung dari ke-12 rasul itu, si Lukas itu dokter, si Markus itu adalah murid Paulus. Dia ini adik anak rohaninya ini. Silakan dibesarin. Nih data nih, lihat. Nih data nih. Yang mana nih, Dek? Matius 99. Tuh, bukti bahwa penulis Matius. Iya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini Matius yang ini menceritakan Matius yang mana, Bang? Jadi gini, Matius, aku salah nggak dulu ya. Matius ini adalah saksi hidup langsung. Saksi artinya, kalau nggak nggak usah ngarang-ngarang. Ada dua Matius. Biar dia ini murid Yesus, Bang Melvin. Biar kita nggak terlihat seperti bohlam gereja gini, Bang. Alfi bawa dari katolikidentitas.bni, Catholic Education ya, Catholic Identity, terpercaya ya. Sabar. Di sini ada pertanyaan. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menuliskan gospel dan kapan? Nanti kita lihat nih di sini, Bang. Tadi kita berbicara soal Matius ya. Ini Matthew. Ini kita translate aja deh biar teman-teman bisa baca juga yang lain gitu kan. Ini kita translate aja ke Indonesia. Nih ya. Kita translate ke Indo. Di sini apa katakan? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukan Rasul Matius. Ya itu kan. Salah itu. Bang. Oh, Bang, Alfi bawa rujukan dari katolikidentitas.education, Bang. Ini universitas punya, bukan dari logo gereja. Nggak tahu lantas seperti apa referensi itu menuliskan itu, tetapi sampai saat ini ya banyak referensi aku nggak bisa kubuka bahwa Matius itu adalah murid Yesus dan Yohanes penulis Injil Yohanes itu pun adalah saksi langsung, artinya bahwa dua orang bahkan lebih dari dua orang saksi bahwa kejadian itu nyata, ada kejadian itu, kejadian penyalipan, kejadian semua itu, Yesus membangkitkan Lazarus, itu kan semua real, bukan mengada-ada, itu artinya. Iya, Bang, kemarin juga ada Bapak di sini bilang kalau Firaun pernah belah bulan, Bang, atau belah lautan. Jadi gini, Bang, menjawab juga syubhat dari yang Abang bawakan tadi ya, penulis Wahyu yang dari Nabi, kami mendapat informasi gitu, Bang, bahwa lebih kurang, nih ya, Alfi bawa dari buku gitu ya, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi bertindak sebagai penulis Wahyu. Nah, ini nama-namanya ada di catatkan di sini, dimulai dari Aban bin Said, Abu Umamah, Abu Ayub dan seterusnya. Nah, lalu kalau di metode pendiktean Al-Qur'an di sini ya, Zaid bin Sabit itu ditugaskan oleh Nabi mana nih? Nih, sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Lalu Zaid bin Sabit ini membawakan tinta dan alat tulis dan kemudian Nabi itu mendiktekannya. Nabi siapa, Bang? Nabi Muhammad dong. Terus. Izin dulu, saya nyapa dulu Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua, teman-teman semuanya. Lanjut. Ini di sini saya sebagai host nggak bertanggung jawab kalau misalkan Bang Melvin kena stroke ringan ya. Silakan lanjut. Iya, nanti kita kasih pas. Kalau udah terbukti eksistensi bahwa penulisan itu udah ada dari sejak zaman Nabi, Alfi tambahin lagi nih literasinya. Misalnya di Sahih Muslim 3476. Pada zaman ini ya dikatakan bahwa Nabi itu berkata begini, janganlah kalian bepergian ya dengan membawa mushaf Al-Quran saat safar atau saat pergi ke negeri musuh. Ini bukti bahwa Al-Quran di zaman Nabi itu udah ada.
Jadi kalau kalian framing itu baru disusun di zaman Utsman, oh sabar dulu bre. Mushafnya itu di zaman Nabi masih hidup pun udah beredar gitu. Jadi tulisan-tulisan itu semua tervalidasi langsung dari ring A1-nya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Biblos tadi? Ini salah satu contoh, salah satu gospel dari keempat gospel kanonik kalian yang dikasih tahu oleh Katolik identitas bahwa penulisnya anonimus semua. Silakan, Alfi kembalikan. Gini bang, aku bang pernahnya aku download apa ini Al-Quran sekali, kan bisa di download di apa itu Play Store itu. Ya, mana lihat juga aku? Lihat bang. Dulu ku baca, tapi ada sih bahasa Indonesianya juga. Pernah juga aku download juga apa ya? Abu Daud itu apa itu? Slot. Hadis Abu Daud. Bang. Dengar dulu bang, dengar. Dalam aku sangat dalam hatiku gininya. Kok bisa begini? Contohnya ada Sahih Abu Daud ini, aku baca itu kan, bahwa Umar itu kan mencium Hajar Aswad tapi dia menggerutu, contohnya gitu kan. Sebenarnya aku nggak pingin aku mencium ini Hajar Aswad, tapi hanya karena Nabi yang menyuruh maka diciumnya. Contoh ini satu kan, tapi kok bisa gini gitu kan. Tetapi ada yang lebih sedikit lagi membuat aku agak tingkat kevalitan cerita itu rendah. Kenapa ya? Si X menceritakan kepada si Y, yang si Y menceritakan kepada si Z sampai di 7 lapis. Bagaimana ini? Barulah sampai ke Aisyah. Aisyah menceritakan, loh artinya udah berapa tingkat ini cerita ini sampai dibukukan oleh entah si Muslim, entah si Abu Daud atau si Bukhari. Ini sudah sangat tentu ini lemah sekali ini bahwa ini data yang benar. Gitu, ya udahlah, buka Bang Jibril datanya Bang Jibril. Capek saya dengernya. Buka Bang Jibril. Si Bukhari apa itu? Lah, Bang Melvin ini manggil nama tokoh pakai sisi gitu nggak berat ya lidahnya ya. Parah Yohanes pun Bang, artinya udah diam. Bang, silakan Bang Jibril. Al-Quran itu anak-anak pun bisa menghafal Bang, jutaan anak-anak Bang, paling nggak bisa bahasa Arab. Nah, itulah betul-betul dari Tuhan. Nah sekarang tadi emang mengatakan real Yesus disalib, mana salibnya Bang? Aku cari di YouTube nggak ada Bang salibnya, di Tarutung yang ada. Entahnya disalib di Tarutung dia nggak? Abang real mana? Izin Bang, kasih Bang Jibril dulu biar kerja beliau. Bang Jib, kami udah dari jam 8 nih Bang Jib, kerja. Masih di mute Bang Jib. Iya, jadi Bang Melvin ya Bang Melvin mungkin mengeledek, mungkin niatnya nggak ngeledek, tapi mungkin karena ketidaktahuan beliau. Jadi ini contoh hadis Bang, ini hadis dalam bahasa originalnya dan ini dihafal orang, dan ini translatannya. Yang Abang jelaskan itu tadi sanatnya Bang. Sanatnya ini contoh ya, hadis ini disaksikan oleh Umar bin Khattab, habis itu diceritakan ke Abdullah, diceritakan ke Yahya, diceritakan ke Abdullah, dan ini orangnya ketemu. Ini namanya sanad. Dan kita bisa cek Umar ini meninggalnya kapan, lahirnya di mana, dan seterusnya. Kita bisa pastikan mereka benar-benar sama-sama ketemu. Ini namanya hadis. Dan ini sangat detail sekali. Contoh yang saya lagi baca ini Sahih Muslim nomor 9. Umar ini menceritakan ke satu orang, Abdullah. Nah Abdullah ini menceritakan lebih dari satu orang. Dia menceritakan ke Yahya, habis itu dia menceritakan ke Humaid, menceritakan ke Yahya bin Yamar, habis itu terus dan seterusnya. Jadi satu hadis ini aja diverifikasi 8 kali. Jadi lebih dari 8 orang hafalannya sama persis seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Ini verifikasi. Ini baru hadis. Nah sementara kalau kita lihat yang Abang bilang saksi hidup itu, ini saya bisa jelaskan sama Abang soal Al-Quran dari manuskripnya semua yang ditulis di zaman Rasulullahnya di 610, dan itu udah di carbon dating. Nah tapi masalahnya Bang, kita bandingin hadis tadi dengan Biblos Abang Biblosnya sekarang nih yang Abang pegang.
itu dasarnya yang paling tua itu ditemukan di tahun 350. Itu namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Abang bisa cari tahu itu. Dan ini mau mundur ke Yosuanya di sini, Bang. Ke sini, ini kayak gini, Bang. Isinya 7 ayat, 8 ayat. Tiba-tiba 150 tahun kemudian, 175 tahun kemudian jadi kitab. Setelah konsili. Dan antara ini sama ini pun 175 tahun. Jadi sebenarnya antara Yehosua sama kitab terlengkap Abang, seperti tadi hadis kita, itu 350 tahun, Bang. Siapa saksinya? Mau di sini ditulis ada 70.000 orang yang nonton juga waktu si ini melakukan ini, si ini melakukan ini, nggak ada validnya, Bang. Sementara kalau dibandingkan dengan hadis kami, cuma hadis loh, belum Al-Quran loh, baru hadis. Ini orangnya ketemu semua. Sementara ini yang tertulis, ini tulisannya aja terputus 350 tahun. Jadi lucu gitu loh. Kalau abang mau membandingkan dengan, saya nggak tega kalau saya mesti buka Al-Quran dengan carbon datingnya, dengan ini dan pengumpulannya. Dan abang framingnya tadi, Utsman ini udah ngelag nih, punya Bang Jibril. Sabar guys, iya gangguan teknis guys, sabar guys, Bang Jibril gangguan teknis. Halo? Ya, ngajar halo Bang. lagi. Bang, jadi gini. Jaringan beliau. Kalau aku ya, artinya si rentetan orang bercerita sampai di 7 lapis itu udah artinya rendah tingkat validasi bahwa ucapan statement itu sudah sesuai dengan aslinya gitu dia. Bahkan juga pernah juga aku dengar itu daripada ada Bukhari apa itu ya, perawi si Pak Bukhari itu menseleksi hadis-hadis itu, dan ini doi benar begitu kan. Masuk bentar lah, udah. Aku cuman menanggapi bahwasanya ini dari ini itu menurut Anda nggak valid berarti? Nggak valid gitu dia. Oke, sekarang saya tanya, Anda pernah nggak lihat mahasiswa? Oh, pernah lah pasti. Oke, Anda pernah nggak ngelihat mahasiswa ngerjakan skripsi? Pernah. Oke, rujukan dari mahasiswa itu dia ngambil dari mana? Dari orang lain kan? Tahu nggak rujukan? Tahu. Rujukan tahu nggak? Tahu lah. Oke, Anda lulusan S1? Iya. Oke, sekarang saya tanya, skripsi Anda itu dapat dari mana itu rujukannya? Bang, nggak bisa Bang sesuaikan skripsi. Zaman udah beda Bang. Kalau saya tanya simpel. Boleh, silakan. Saya tanya simpel. Jangan keras-kerasan suara. Saya lagi di bis terbang. Dengerin dulu ya. Literasi Anda dapat dari mana? Saya tanya ini. Dari buku yang ada di perpustakaan. Oh, nggak ada yang dari jurnal berarti? Tahun 2000 nggak apa main apa perpustakaan dia apa dulu aku di kampus. Ngarang aja, jurnal itu sejak tahun 1980 udah ada. Ngarang aja. Ya. Oke, anggaplah dari buku ya kan? Anggaplah itu ya. Dia orang yang punya buku nulis itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Coba saya tanya, orang yang nulis buku itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Ada sebagian dia merujuk juga, ada juga langsung dia sendiri pengaparnya. Duh, gimana lah ini? Abang ngerti nggak ini soal literasi? Kenapa? Oke, jadi dia merujuk juga rupanya. Kaitkan aja langsung Bang ke apa ini ke hadis itu. Dengerin dulu. Kalau dia merujuk, sekarang gini Bang. Misal pengarang si A ini, merujuk kepada si B, betul nggak?
Bisa. Nah, si B ini nulis buku juga yang diambil si A. Lah si B ini nulis berdasarkan literasi dari si C, bener nggak? Itu nah, si C, benar, Bang. si C ini Kalau dengerin dulu, abang kan itu dengerin kaitkan dulu. ke Saya hadis, belum Bang. selesai. Menceritakan, Saya belum selesai. Bang. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oh boleh, silakan. Jadi potong dulu. Kalau Anda ngomong, saya tak diem aja lah. Gantian ngomongnya, Bang. Ya, biar nggak teriak-teriak. Si A ini merujuk kepada si B. Si Ya. B ini mengambil tulisan dari si C. Nah, tulisan dari si C ini adalah narasi dari si D. Narasi dari si D ini ternyata si D ngambil dari si E. Itu juga narasi juga. Pasti dia merujuk juga. Gitu loh. Dari hasil rujukan itu dia parafrasekan. Tapi hasil dari parafrasenya itu berdasarkan hasil dari si E. Si E ngambil dari si F. Kemudian Nggak sampai diparafrasekan. Bang, Kemudian diambil nggak- si Nggak sampai 5 kali lah, Bang. Artinya, Bang, contohnya Suharsimi Arikunto. Aku ngambil langsung dari Suharsimi Arikunto nomor sekian. Itu kan buku Suharsimi Arikunto. Contoh lah Sekarang dulu saya ya. tanya, Suharsimi Arikunto itu judulnya apa? Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contoh lah dulu Judulnya. ya. Artinya Oke, gini, sekarang Bang. saya tanya. Langsung ada bukunya, orang si tulisan Suharsimi itu kita ambil gitu. Kalau Cukup lah. Ini orang ini. Wah, nggak ngerti dia nih. Udah Nggak ngerti cukup. dia ini. Cukup banget dan saya cukup. Iya udahlah. Ya. Mungkin sih bisa masuk sedikit. Gini aja deh pertanyaannya, Bang Alvin. Itu Lukas menulis, Bang Ardian, Bang Alvin, itu Lukas menulis mendapat informasi dari mana? A dari Tuhan, B dari Yesus, C dari penelitian. Silakan. dia kok ini si Lukas ini kan penulis lah dia Lukas ini ya. Kalau aku nggak salah ini Lukas ini dia entah murid si Paulus atau apa ini. Dia ini gimana ya? Dia bukan Nih, saya bantu menjawab. Saya bantu menjawab. Anda tinggal pilih, saya bikin nyaman. Cuman abis ini saya ngerokok lagi. Lukas itu menulis bersumber dari A dari Tuhan, B dari Paulus, C dari Yesus, D hasil penelitian. Yang mana yang benar? Kalau Lukas aku karena nggak pasti aku nggak berani jawab ya. Tapi kalau Oke, Yohanes, stop, nggak berani jawab. Udah stop. Makasih ya, lanjut. Tunggu. Kalau Ya. Yohanes adalah orang Saya nggak nanya langsung Yohanes. yang menyaksikan Lukas doang yang saya Yesus tanya. pada saat Lanjut. itu. Orang Oke, Bang Mbak Sapa. Ini berlanjut. Udah ya, cukup. Jadi kalau jadi Lukas dia nggak berani jawab. Padahal kalau Anda pernah baca Lukas, aku bang kurang Pak. Kalau di Lukas aku karena aku nggak tahu ya, aku pun nggak berani ngasal-ngasal. ya jawabannya kalau Lukas itu Bang, Lukas 1 nomor 1. Tapi berdasarkan dengerin dulu Bang. Nomor 1. Lukas 1 nomor 1 berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi. Jadi Lukas ini seorang wartawan. Lanjut. Kalau itu pun dia. Udah Bang, udah Bang, udah skripsinya beli Anda, udah selesai, lanjut. Ya, mungkin Bang Jibril mau ngelanjut. Izin ngomong ke Bang Jibril Bang, mau dipesawatkan dulu Bang, on off biar reset IP Bang, biar gak jumping lagi tuh. Satu lagi Bang, izin satu lagi sama Bang Juma tadi. Ada pernyataan Bang Juma tadi. Halo, sekali lagi Bang ya, satu lagi. Ada tadi pertanyaan Bang Juma bilang Roh Kudus, siapa Roh Kudus di agama Islam? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Keren banget nih pertanyaan. Keren, mantap. Turun ndak monitor? Di dalam Islam siapakah itu Roh Kudus atau Rohul Kudus? Gurunda monitor, Gurunda. Kalau nggak monitor, Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Bang Enggak, Jibril. ini saya pusing dengernya doubling. Enggak. Saya dengerin double. Oh, Turun berarti dulu dari Bang. sinyal Bang ini. Iya, sinyal Bang Jibril lagi apa ini? Jawab Pi, Roh Kudus itu malaikat Jibril, silakan jawab Pi. Bah, malaikat adalah Roh Kudus.
Kalian ngambil Roh Kudus pun tada dari mana kalian ngambilnya? Sekarang kenapa gini bang? Kenapa kalian pakai pak? Kenapa kalian ambil Roh Kudus kok? Kenapa Roh Kudus kalian pakai? Dari mana? Justru Anda yang nyolong itu. Kata roh itu dari mana? Kata roh itu dari mana? Kata kudus itu dari mana? Dari tanah mana asalnya? Jadi Roh Sabar Kudus itu dulu. bang, Holy Spirit Yunaninya. itu bang. Bentar. Silakan Anda buka datanya. Roh Kudus itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan Bang, datanya Bang. Bang, di Yunaninya Al-Quran janganlah Yunaninya kiranya aja. bang. Lihat Enggak, Bang, Bang. Silakan Bang, buka kem Bang, buka kem Bang. Jibril Udah saya atau Bang. buka kurung Roh Kudus. Iya Bang. Silakan Ini Bang. sebentar. Ini satu slide ini buat Bang Jibril lagi ya. Jangan naikin yang lain dulu. Naikin Bang Jibril aja. Ya, lanjut. Iya di mana? Silakan Bang. Dibuka kemnya Bang. Bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Silakan Bang. Kayak mana? Ya, tunjukkan aja datanya bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani. Silakan Bang. Sekarang gini yang dipakai cuman ya. Buset dah. Roh Kudus sama dengan Jibril. Kalian bilang tadi, kenapa kalian samakan Nah, Jibril ada di atas nih. Jibril ada di atas. Saya gedein Jibrilnya ya. Tuh, saya gedein Jibrilnya. Bang, Tuh. artinya gini ya bang, nggak boleh kita menambah-nambahkan, mencocok-cocokkan biar macam-macam kayak mana gitu. Itu ngarang namanya bang. Iya Bang, makanya saya minta bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Buka Bang. Roh Kudus Perasaan itu dari tadi kami itu. perasaan kami pakai data dari tadi. Apa nggak pakai data? Udah ngambil nggak nyadar. Heran juga gua. Allah ya Karim, capek kali aku sama Bang, Mumpung saya lagi Artinya baik gini, Bang. Nanti lama-lama Nggak gue boleh. dilewekan. Saya sungguh pakai sambal cibiuk. Saya kuaing Comot. siap. Cuma comot saya dilewekan kuaing siap. Sungguh aku sambal cibiuk. Seri nggak siap. boleh comot-comot Saya bang. gede. Ya, oke. Bang, di sana ada Bible, Bang. Di sana ada Bible nggak? Di mana sini bang? Bang Melvin. Lagi nggak kupegang Bible. Iya, di sana ada Bible nggak? Tahu isi amanat agung? Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada kata Roh Kudus kan? Tadi yang bahasa Inggrisnya apa? Holy Spirit. Bahasa Inggrisnya itu, ya. Oi. Ya, Oi, apa itu? Matius 28:19. 28 ayat 19. Coba. Di sini ya the Holy Spirit. Ya, the Holy Spirit itu berasal dari kata tohagio pneumatos atau pneumahagion bahasa Yunaninya. Nah, ini aku nggak tahu urgensinya apa, tiba-tiba menjadi Roh Kudus atau Ruhul Kudus di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Sementara Jadi kenapa kalian ambil Roh Kudus? Kenapa kalian samakan Roh Kudus dengan malaikat Jibril? Di Al-Quran ada bisa diterangkan di Al-Quran. Tunggu dulu. Iya, ini kan aku tampilkan Quran nih. Santai dulu lah. Oh iya. Ini An-Nahl 102. Di sini dikatakan Bisa diam dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqi. Nih. Roh Kudus. Apa katanya situ? Bahasa Indonesia kan dulu. Apa katanya? Aku bahasa Arab nggak ngerti pula aku. Roh Kudus itu bahasa Arab, Bang. Bentar Gurunda, kenapa sih di Al-Quran itu ada Roh Kudus, di Islam itu ada Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu ngambil dari bahasa Yunani apa bahasa Arab, Gurunda? Ya, silakan. Roh Kudus itu adalah gelar untuk malaikat Jibril. Malaikat yang bergelar Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Maka yang datang pada bulan ke-6 kepada Maria itu adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Maria ibunya Yesus itu Roh Kudus. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maria itu Roh Kudus Maryam. Itu adalah Roh Kudus. Malaikat Gabriel yang datang, Bang. Ya, itulah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sama dengan malaikat? Iya, emang betul.
Salah lah bang. Kok salah pula? Asal daripada Al-Quran, asal daripada kata Roh Kudus itu adanya dari Al-Quran. Dan yang datang kepada Nabi Muhammad itu Jibril. Cuman satu makhluk itu yang datang dan bergelar Roh Kudus. Nah, Bible karena ingin mengikuti Islam, mengkristenkan banyak orang, maka istilah Roh Kudus dibawa ke Bible, padahal nggak ada hubungannya. Udah ngelantur itu bang. Kok ngelantur pula? Udah salah, udah. Masa pura-pura nggak dengar lu longor? Anda ngambil kata Roh Kudus itu dari mana rupanya? Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diberikan kepada manusia. Kata siapa bang? Aduh, bang. Malaikat berdiri sendiri. Malaikat. Roh Kudus adalah Roh Allah. Anda dapat ilmu dari mana? Ya dari Alkitab lah bang. Gimana itu? Tadi sudah ditunjukkan sama adik saya. Pneuma Hagios. Artinya apa itu? Hantu suci. Holy Spirit. Janganlah kalian jadikan Roh Kudus itu jadi malaikat Jibril gitu. Aduh. Loh, Anda yang lucu, jangan Anda menjadikan hantu suci itu menjadi Roh Kudus. Itu yang betul. Roh Kudus itu bang Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi abang samakan lagi ke Jibril. Allah. Lucu Anda ini. Sekarang yang punya hak menggunakan kata Roh Kudus itu siapa? Kok Anda yang ngatur? Jadi kalian ini bang mencocok-cocokkan semua bang. Inilah cocok ke sini lah. Anda ini lucu Anda. Iya, ngeri kali. Artinya inilah namanya menyeret-nyeret biar seakan-akan sama padahal tidak sama. Biadab juga kuculuk itu makan babi ini ternyata. Mulut kau itu perbaiki. Jom, dengar Juma. Apa? Aku makan babi yang otaknya nggak berfungsi. Kenapa? Iyalah, benar dengar. Aku makan babi benar. Ya emang makanya otakmu nggak berfungsi. Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan. Dengar. Di dalam Bible kau yang dengar, penyembah roh. Kau diam. Kita gantian ngomong ya Juma ya. Kita gantian penyembah roh diam. Kau diam. Ilmumu belum ada di sini. Saya tengok dari tadi kau bikin ngantuk saya. Biblemu itu tidak ada kata Roh Kudus, lanceng. Tidak ada. Nanti di Indonesia ini setelah kitab yang diwariskan oleh penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru nongol kata Roh Kudus di Bible. Paham kau? Anak monyet? Jadi jangan kau tuduh-tuduh saya yang menyamanyamakan. Tidak. Kitab yang diwariskan penjajah laknatullah di Nusantara ini tadinya tidak ada kata Roh Kudus. Kau cari sampai sebelum kiamat kitab kau sebelum diterjemahkan ke Indonesia, tidak akan pernah kau temukan ada Bible dalam bahasa apapun menggunakan bahasa kata Roh Kudus kecuali yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible Indonesia mendapatkan kata Roh Kudus kalau bukan dari Al-Quran? Dari mana? Makanya buka otak kau itu. Dari tadi kuperhatikan ngeyelnya minta ampun. Sudahlah sok pintar, otak kosong. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quran. Roh Kudus tidak ada di Bible. Yang ada di Bible adalah Pneuma Hagios. Arti Indonesianya hantu suci. Samanya hantu suci dengan Roh Kudus? Enggak, kampret. Makanya kita menegur lembaga Bible Indonesia yang telah menipu jemaatnya sendiri. Tidak ada di Kristen itu Roh Kudus, tak ada. Yang ada hantu suci. Pneuma artinya hantu. Hagios artinya murni atau suci. Maka yang betul adalah kalau kitabmu jujur,
ketika diindonesiakan, maka artinya adalah hantu suci. Paham? Paham? Ya, paham ya? Jadi tidak ada hubungan Roh Kudus. Al-Quran menjelaskan, Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah, dialah yang menurunkan Al-Quran melalui Roh Kudus dengan izin Allah, dengan benar. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Jibril alias Roh Kudus. Begitu Kamfred. Kabur Bunda. Dapat Kabur. kau maki kan? Nah, enak kau. Enak kali kau mengklaim. Makanya kau mau dipatol. Yang menurunkan Al-Quran itu Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Jibril. Sedangkan yang ada dalam kitabmu dalam bahasa aslinya, dengarkan baik-baik. Pneuma. Hagios. Pneuma itu artinya boleh hantu, boleh juga roh, boleh juga makhluk halus. Ngerti? Hagios itu artinya murni, atau bersih, atau suci, atau apalah artinya itu hagios. Gak tahu aku terlalu jauh. Jadi pneuma hagios artinya hantu suci atau roh suci. Tahan. Pahamnya kau Kamfred? Aku sudah ngantuk-ngantuk. Bikin aku emosi. Kalau di Medan itu hantu bulau itu. Nah, ada kipas angin pula. Silakan dia bilang nih. Panas telingamu kan? Nah, makanya. Padahal dikasih kipas panas juga telinganya. Hantu suci kok dibawa jadi Roh Kudus. Ada. Ada telepon. Memang lembaga Bible Indonesia ini banyak sekali membohongi, membodohi orang gitu loh. Sebenarnya kasihan itu loh, Anda itu diluruskan, Anda itu korban dari terjemahan yang dibawa oleh Belanda, diiyakan oleh orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia itu. Anda mau diajari tapi Anda ngotot. Kasihan sebenarnya Anda itu korban penipuan terjemahan. Anda dibetulkan tapi Anda ngeyel. Udahlah, jadilah Kristen sebagaimana original teks. Gak usah pinjam-pinjam istilah Al-Quran. Malulah semua kalian itu. Baliklah ke Yunani. Apa tadi Yunaninya, De Alfi? Pneuma apa ya, Alfi? Pneuma hagion. Hagion. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, De Alfi? Holy Ghost tuh. Kalau diterjemahkan ke Indonesia apa, De Alfi? Hantu bulau. Makhluk halus suci. Kenapa jadi Roh Kudus? Itu trik sulap itu. Coba tanya ke ini Bang Andi, tanyanya ke Bang Blender. Bang Blender, kalau bahasa Medannya apa itu, bahasa Bataknya itu? Lapet. Saya belum pernah mendengarkan ya orang bule yang pakai King James Version itu menyebut Roh Kudus. Belum pernah. Pernah nggak mendengarkan yang pakai King James Version itu menyebut kata Roh Kudus? Pernah nggak, DLP? Nope. Biasanya dipakai Holy Spirit. Holy Spirit. Iya, weh, ada anak Umi. Silakan anak Umi. Dari tadi kayak ngomong, lanjut. Coba ditunjukkan datanya, Bang Jib. Siap. Saya titip boleh? Boleh. Bangku. Apa tuh? Lukas 24 nomor 37 boleh? Lukas 24 nomor 27. 37. 37, Bang. Baik. Sebelum ke situ, jadi di sini ada data dari buku dari library Profesor Benjamin Brandrich Warfield.
Ini buku ditulis di tahun 1881 Agustus, dan ini dari kelihatan ya, Library of, jadi ini dari perpustakaan. Di sini judulnya Authorize and Revise New Testament. Jadi ini authorize dan revisi Perjanjian Baru. Ini ditulis tahun 1881. Dan ini di sini bisa dibaca kalau ini bukan untuk jemaat, hanya untuk pengajar. Nah, di sini dia memang bukunya itu ada yang authorized, yang sudah ayat atau kalimat-kalimat di kitab suci mereka yang sudah terekspos, lalu mereka revisi, ya, revised version, ya. Jadi ini Saint Matthew, chapter berapa, ayat berapa, ini yang lama, ini revisinya. Nah, di tahun 881, kalau kita buka di halaman 55, 55. Di sini pertama kali keluar perubahan nama oknum. Ya. Jadi sebelumnya di authorized version itu tulisannya Holy Ghost. Tapi direvisi menjadi Holy Spirit. Ya, ini direvisi dari Holy Ghost ke Holy Spirit. Di tahun 1881. Jadi 18 abad pertama umat Kristiani menyebutkan bukan Holy Spirit, tapi Holy Ghost atau hantu suci. Dan titipan Bang Zuma tadi, Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu itu apa bahasa Yunaninya? Jadi ini Pneuma. pneuma. Jadi ini hantu ini pneuma ya. Nah, kalau kita buka Lukas 3:22, di sini diceritakan bahwa nah, ini spirit dan holy. Holy Spirit kan mestinya, tapi spiritnya ini pneuma juga. Jadi mestinya ini Holy Ghost, ini ghost. Jadi Holy Ghost. Ini mestinya ghost, hantu. Tapi diganti jadi spirit. Itu kalau di Bandung namanya jurik jarian, Bang Jibril. Di Sulawesi Selatan namanya pararang. Tapi kalau di Al-Quran An-Nahl ayat 102, ini kita bisa lihat di original teksnya Rohul Quds. Rohul Kudus. Ya, di sini. Jelas ya original teksnya. Rohul Qudsi. Jadi Gang, Yohanes, coba Yohanes 4:24 deh. Yohanes 4:24. Oh, Theos itu roh. Oh, itu lebih ingat Yunaninya itu. Apa dong? Aduh. Apa itu? Yohanes berarti Theos ya. Theos Iya. itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, roh tadi apa? Yunaninya pneumahotheos itu. Yunaninya pneumahotheos itu. Pneumahotheos. Artinya? Jadi Theos itu hantu. Hantu. Berarti Gundurwo termasuk Gundurwo. Gundurwo ya. Ya, rohnya Aku ini cuma tertawa, bukan menertawakan data ini ya, menertawakan Alfi ya. Jangan salah paham. Enggak, itu memang tertulis di awal kalimatnya pneumahotheos. Pneuma di sana. Artinya? Tadi kan ghost tuh hantu. Ho di sana define artikel, Theos di sana kan dewa. Jadi dewa itu hantu. Iya. Aduh mak, berarti menyembah hantu orang ini. Aduh mak, aduh hantu, aduh mak, gila kali ah. Wa iya dauna illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu hanyalah setan yang gila, yang durhaka. Gila. Tapi kalau dipikir-pikir hantu itu kan kalau dibalikan Tuhan. Hantu. Wah, itu teori, itu jelas gereja itu. Hancur. Jadi hantu disembahnya. Wih, gila kali. Coba Bang Blen sebut hantu berkali-kali coba. Hantu Tuhan juga. Hantu juga disembah nih. Aduh, gila kali ah. Enggak mungkin lah. Betul itu, Vi? Enggak betul lah. Nanti salah tuh, Vi. Itu kau pakai data, Vi? Betul itu? Yakin itu hantu? Ya, aduh mati kali kita. Coba Lukas 24:37 tadi mengira melihat pneuma hantu. Aduh, gila. Terus apa? Theos Hagios.
Terus pneuma hagios. Pneuma hoteos. Ya, pneuma hoteos. Gimana dong? Teos itu hantu. Data itu ya. Aduh gila. Jadi inilah Salah nggak Al-Quran? Enggak dong. Yesus juga nggak salah. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah setan. Nah, apa tuh? Yohanes 8:44. Setanlah yang menjadi Tuhanmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu itu. Aduh, maaf ya, maaf. Itu saya baca dalil. Dalil itu ya, data itu ya. Ih, gila kali Angrika. Aduh. Kalau dikejar kita. Ya udah, jadi inilah kesimpulannya. LB ini, Lembaga Bible Indonesia ini, untuk menghilangkan ini semua dari original teksnya supaya tidak terlalu membuat shock pada penggunanya, dipergunakanlah istilah-istilah Al-Quran supaya mirip-mirip dikit. Kalau LAI ini jujur menerjemah, ya orang banyak stroke membacanya. Itu maksudnya, kira-kira itu. Makanya teman-teman kalau diskusi itu lebih baik jangan sok pinter. Kalau sekiranya nggak tahu ya mending nanya. Belajar sedikit original teks, jangan terlalu dibohongi oleh pendeta gitu. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Rais Manalu. Pak Rais Manalu Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen, baik. Silakan Turun Pak dulu Guru. saya, Bang. Lanjut. Hantu tadi itu ya, aduh, jadi aduh gila kali Angrika. Kasih dia kesempatan biar nggak terlalu ini. Silakan Bang. Itu Roh Kudus itu Bang. Roh Kudus itu menurut Anda siapa Bang? Silakan Bang. Saya di sini mau bertanya, itu betul tak itu tadi apa yang ditunjukkan tadi itu valid tak itu? Datanya. Ya datanya. Jujur dia valid katanya. Iya. Maksudnya Oke, silakan ditunjukkan Bang Jibril asli bahwa apa tidak gitu. Asli. Kebetulan saya awam juga kan. Iya Bang, iya Bang. Yang mana Bang? Yang original teksnya atau Yang original teksnya. Ya, kalau yang saya pengen yang ini atau yang ini? Yang Matius tadi, yang Matthew tadi. Matius Henry. Iya. Asadu nih. Yang abang buka tadi yang dari apa itu perpustakaan yang lama itu tadi mana? Oh, data authorize sama Ya, riset betul. itu Bang. Ya, betul. Itu yang diminta Bang. Tunjukin aja sumbernya tuh. Dia minta valid atau enggak. Iya. Ini bukunya jelas kok. From the library, Profesor Benjamin, di capture aja Bang. Ya, itu tentang Princeton. Bible. Ya, Princeton Theological Seminary. Jadi dari Princeton Theological ketuhanan kan, seminari, jadi seminar. Iya. Ini judulnya Where the Old New Version Differ, the Actual Change. Perubahan yang authorized and revised New Testament printed in parallel column. Kolom ini kan berarti diiniin kan, kolom per kolom. Iya. Nah, di sini ada perubahannya. Ini dari tahun 1881 ke setelahnya ya. Nah, ini semuanya bisa ditranslate ke Indonesia tak? nggak bisa, ini scanan Bang. Nggak, scanan. Ini nggak bisa diedit. Tapi valid gitu ya, valid. Atau Bang Jibril ini dibacain scanan, Bang. ke bahasa Indonesia aja Bang Jibril. Ini scanan, ini bukan PDF. Ini scanan. Ini nggak bisa diedit. Tuh, nggak bisa diedit. Abang Google aja, Abang Google ini. Where the old new version differ. 1881. Kasih dia SS aja tuh. Oh, oke. Oh, iya, atau Abang SS aja. Screenshot aja Bang. Ya. Oke, sebentar. Kami nggak tutup-tutupin sumber kok. Iya. Oke, sudah. Ini data publik kok, bukan data pribadi. Iya. Kebetulan ya saya sering melihat ya Bang Zuma, yes. Semoga sehat selalu. Semoga dilindungi Tuhan. Ya saya jujur awam. Ya makanya mau belajar juga sebenarnya nih sama Bang Zuma, tapi ya
Ya nggak apa-apa bang, abang bertanya aja bang. Kalau misalkan abang ada yang belum paham Ya, tentang Islam. apa gini aja. Besok aja saya lanjut, kebetulan Bang, juga saya. oh bang, seandainya benar bang datanya itu bang tadi, Tuhan abang itu kayak mana menurut abang? Seandainya bang itu tadi, datanya abang tunjukkan, abang translate benar. Cuman abang coba. Saya tak tahu jawab. Aduh, mah ampun bang, aduh Ya, mati ampun. lagi. Ya jujur saya ampun. Lagi belajar dia Saya- udah nggak apa. Ya kebetulan juga saya gimana. Nanti saya tak juga saya ngomong. Bang Rais ini mana kan. lu? Izin bang. Yep, siap. Yep. Sering ibadah gereja bang. Mungkin sudah lama bang, sudah lama. Oh baik nggak apa-apa. Iya. Aduh, bang apa Blender turun dulu, woi. Silakan Bang Rais, ada apa yang mau ditanggapi atau mau ditanyain? Iya, saya banyak mendengar tentang penjelasan Bang Zuma dari tadi, saya ikutin, makanya saya sebenarnya yang disampaikan, yang selama ini disampaikan, apa yang disampaikan Bang Zuma itu juga saya cari, saya googling, ya memang betul sih banyak gitu kan. Tapi karena saya awam, jadi ya saya nggak begitu paham sama isi Alkitab gitu kan. Nggak gimana dibilang dia banyak tidak pas, ya saya memang mengakuin gitu banyak yang. Abang setuju nggak dari original teks, misalnya PB dulu ya, yang Yunani itu diterjemahkan ke Indonesia itu banyak pengalihan makna. Abang setuju nggak itu? Itu kalau Bang Edi, itu kalau kita setuju kalau tulisan Yunaninya original. Iya, saya tahu. Izin Bang Blender, ada akun lain nggak? Pakai akun lain masih kena. Nah sekarang gini, Bang Raisman, saya mau tanya dia, abang kan udah Google nih bang. Iya betul. Kopi komplit, jadi yang salinan lengkap perjanjian baru yang paling tua itu abang tahu nggak? Tahun berapa? Setahu saya yang paling tua itu saya ada pernah lihat itu Injil Katolik itu yang pertama kali. Betul tak? Nah, ini jadi kalau saya tunjukin ya daripada ini, kalau abang ini kita sama-sama belajar aja bang. Iya siap. Jadi kalau saya tulis oldest New Testament manuskrip perjanjian baru tertua, ini jawabannya Codex Sinaiticus bang. Nah, kalau saya search juga Codex Sinaiticus itu apa? Ini ya. Ini kita ke primer aja, nggak usah ke sekunder dan pendapat-pendapat orang. Ini Codex Sinaiticus, ini dari codexsinaiticus.org. Jadi ini partner institutions dari British Library, National Library of Russia, Saint Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Di sini ada tulisannya about the Codex Sinaiticus. Nah, kita translate ini aja nih. Oh iya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal berarti nggak ada yang di belakangnya ya? Tunggu, kabur dia, kabur. Waduh. Kabur lah, nggak tahan nih. Goyang. Ya goyang dia. Aduh, bahaya nih. Udah paling benar tadi nyalain kipas aja Alfi dari tadi kan. Ngapain Alfi tutup ya? Kalau kena stroke ringan saya nggak mau tanggung jawab ya. Wah Bang Jibril itu Alfi nggak ikut-ikutan bang. Bukan, karena kita mengasumsikan Bang Hendy yang tadi maaf Afwan saya potong. Kita mengasumsikan yang Yunani ini original. Sementara yang originalnya ini di abad keempat dan berbahasa Yunani. Betul nggak Bang Hendy? Bang Handi ditanya Bang Handi. Alfi wakili aja, benar. Sekarang gini deh Alfi. Oh, Bang Hendy udah monitor. Ditanya apa sih? Kenapa? Kok saya yang ditanya? Udah sama Alfi aja udah. Iya. Contoh Al-Quran tertua itu bahasa Mandarin ditemukan di Cina tahun 1100 abad 11. Kira-kira Alfi bisa nggak mengimani Al-Quran itu? Oh enggak. Kenapa? Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyah. Karena Al-Quran betul, karena bahasa Arab. Karena Al-Quran penerimanya di Arab,
tahun 610. Abad 7. Kita nggak bisa mengimani Al-Quran yang tiba-tiba bahasa Mandarin 400-300 tahun setelahnya. Ya sama seperti ini gitu loh. Silakan dilanjut, Bang Kian. Ya, ini Bang Open Muslim Kristen. Saya Islam. Oh, ada apa Bang Naik? Ini sedot. Dot. Bukan itu Bang Baal itu. Sedot WC. Sedot si ini, WC. Oten tuh. Oten. Dot. Ya. Kan? Iya benar, sedot WC. Mujizat apa yang Anda dapat hari ini? Aku mau tanya tadi itu yang bahasa Yunaninya Roh Kudus tadi apa? Bahasa originalnya? Hantu. Pneumahagios. Pneumahagion atau hagios? Iya, pneumahagios bentuk pneumahagios bentuk. Ya, pneumahagios bentuk nominatif, pneumahagion bentuk akusatif. Gimana? Tapi sama aja ya itu. Sama. Ya, kalau bentuknya kayak Kalau juga jurik jarian. Terus apa lagi? Kalau aku terjemahin ke bahasa Arab jadi apa? Coba. Terjemahan coba. Jadi kepala otak kau sedot. Coba dia aja. Coba. Bentar dulu. Kita suruh perbesar ya, buka. Perbesar coba. Pneumahagion. Jelas. Ya, habis Jadi bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya. Roh Kudus ini ya. Udah benar kan ini? Salah. Ntar dulu ke bahasa Indonesia coba. Ke bahasa Indonesia lagi sesudah Bahasa Arab. Ke bahasa Indonesia. Kan bahasa Arab udah, ke bahasa Indonesia lagi coba. Roh Kudus. Enggak, balik aja Coba lagi lihat. ke Arab tadi. Balik dulu ke Arab tadi. Ya, coba balik. Izin dulu. Di sana kan Ar-Ruhul Kudus. Di sana kan ada alif lam, Iya. ya kan? Alif lam itu kan kalau di Inggrisnya kayak the gitulah define artikel. Di Yunania ada define artikel nggak tadi itu? Nggak di Yunaninya. Di Yunaninya ada define artikel nggak tadi itu? Apaan tuh? Nah, aduh. Pneumahagion. Ya, pneumahagion ini kan sama-sama kata noun nih, atau kata benda. Nah, hagion itu sifat tuh, suci atau kudus. Nah, di Ar-Ruhul Kudus bahasa Arab tadi, alif lam di sana itu kan definite artikel tuh. Teman-teman tahu lah alif lam itu tuh. Nah, sementara di Yunani itu nggak ada definite artikel. Sepadan nggak kira-kira? Jangan gemeter tangannya bang, jangan gemeter bang, santai, jangan tantrum. Susah ini. Nggak ada. Aduh, belum makan bang. Makan dulu. Aduh. Lu sedot lu kena Parkinson tata gehut. Enggak, baru sedot WC dia, sedot WC. Udah kelihatan. Gimana? Teman-teman Muslim pun pasti paham lah maksud Alfi. Gini, di Yunani itu ada definite artikel huruf omikron ho atau ton. Kalau bentuk Kalau aku kopi nih. Enggak bang. Pakai gula dikit biar agak manis. Kasar. Iya. Aku masukin Google, terus aku klik. Nggak terima Google-nya. Nah, Bukan. Sandaran Anda sama Google Translate pula ya. Susah, dia penerjemahan kasar. ya terus kasih ke image. Google. Mana Jibrilnya sini? Kok jadi malaikat? Kok jadi merpati? Ini kan bahasa Arabnya tadi itu yang Itu gambar bulung balap semua, itu dot itu gambar bulung balap semua loh. Cuy. Mana malaikat Jibrilnya? Malaikat Jibrilnya mana? Gini. Pribadi ketiga Theos Tritunggal itu Roh Kudus atau Ar-Ruhul Kudus sih? Coba. Itu kan namanya mirip-mirip banget. Oh enggak, di sana ada alif lam Syamsiah itu. Intinya mereka sama, nggak ada Jibrilnya sama sekali sini. Ini di Arab loh, bahasa Arab. Orang burung. Mana Jibrilnya? Burung kau ketingin lah, nggak aja kau. Itu bahasa Arab kan? Tuh, balik lagi ke Google Translate tadi. Di pneumahagiosnya nggak ada definite artikel. Kok tiba-tiba di Arab ada? Tahu Yang definite mana saya artikel tahu, nggak? kan saya Tahu. pun. Nah, kau menggunakan Google Translate. Semua orang itu bisa menggunakan Google Searching, tapi nggak semua orang paham apa yang mereka cari.
Nah itu keterbatasan Anda tuh, itu bukan masalah saya. Kok keterbatasannya Google? Loh, Ketebasan. iya bre, karena Google itu nggak paham nausorok. Ini orang-orang Ini kok pintar ketik, yang woi. ini. Kau translate. Coba. Anokhina edonai alhai panceten bangkit. Coba tadi itu yang itu ke bahasa Inggris lagi bro. Ke bahasa Inggris bro. Bahasa Inggris lagi coba. Bahasa Inggris ya. Holy Spirit. Apa arti Holy Spirit? Roh Kudus. Holy Spirit coba. Nah, Terus stop dulu. Lu taruh Holy Spirit di Inggris, terjemahin ke Indonesia. Holy Spirit baru ke Indonesia. Di Inggris Holy dulu, Spirit Inggris. Di Indonesia Holy Spirit. Roh Kudus. Kalau Enggak, bukan itu. Apanya Holy lagi? Holy Spirit. Holy Spirit. Susah, dia pun kata santang pun nggak tahu dia. Udahlah, nyerah aja. Enggak menyerah bagaimana? Oke bang, jadi mana dia? Udah kok kabur? Enggak kena report dia. Tadi bahas-bahas Pegu Ganjang. Kok kabur sih? Makanya jangan bahas jembatan Ancol, jadi kena report. Bahas hantu. Bukan, penerjemahan Google itu mereka nggak paham nausorok. Masa kiblat di sana coba? Nggak apa-apa sih. Tadi kok mau ambil Holy Spirit ke Yunani. Tanyanya sama Google, Google. Cemana sedot tuh? Sedot longor. Sedot longor katanya. Cemana? Mana dia anaknya? Aku baru selesai merokok. Aduh, nanti aku tunjukin ya. Yang sedot, tanya sama Google. Google, cemana sedot? Sedot longor, sempatnya kok ya. Cemana tuh sedot longor? Sedot. Itu penista itu, kurang ajar itu. Pernah dipakainya profilnya akun nama Allah. Ku kejar tuh monyet tuh. Ya, Hebre. Ya, Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Nyimak aja di bawah bang. Oh, nyimak di bawah. Ya. Terima kasih ya bang. Ya, sama-sama Bang. Coba bantu besarin Alfi. Alfi biar ini sama-sama jadi pembelajaran juga lah. Gak. Tadi Alfi ke bahasa Arabnya itu beda yang ada di Al-Quran. Tunggu. Coba lihat cek. Enggak, dia tadi berkiblat sama Google Translate tuh. Alfi kurang sepakatnya gini loh. Ini ya, Alfi tunjukin dulu nih bagaimana sistem kerja Google Translate. Ini Indo sama Inggris ya. Kita jangan ke Arab dulu deh, karena kita udah tahu juga Google tuh nggak paham nausorok. Indo sama Inggris dulu aja deh. Indo, kalau kita buat puasa nih, tengok terjemahan Inggrisnya. Udah bener nggak nih anak Umi? Salah lah. Nah, soalnya kalau ini kita balikin nih posisinya ya. Ini Inggris kanan, Indo kiri. Ini kalau kita balikin nih, face-nya di kiri ya, diterjemahkan ke Indo, jadi cepat, bukan puasa lagi. Nah ini sekasar ini memang terjemahan Google Translator. Makanya ini nggak bisa jadi acuan sama sekali. Nah contoh tadi pneuma hagion, di sana tuh nggak ada kata pneumaton hagion misalnya, atau pneuma ho hagios ada define artikelnya, baru diterjemahkan ke Arabik misalnya kayak ar-ruhul kudus, itu nggak masalah karena sama-sama ada define artikelnya misalnya. Tapi yang satunya nggak ada define artikel, yang satunya ada, itu nggak sepadan sama sekali. Jadi apa yang benar tadi puasa itu tadi bang? Fasting ya bang Jibril. Fasting. Loh kok bisa fast gitu aja? Apa? Nah, makanya puasa sama cepat itu dalam bahasa Inggris sama-sama fast, tapi pronunciation-nya. Jadi kalau fast itu cepat, fast bacanya fast. Tapi kalau puasa fast. Oh gitu. Google itu nggak memahami pronunciation, cara bunyinya kita fast sama fast dia nggak bisa bedain. Oh iya. Dari ketika dia teks ya, bukan dari ini ya. Ya betul. Iya.
Coba Bang Blender tanya ke Google itu Holy Ghost apa? Coba tanya ke Google. Sedot longor katanya. Jadi penyembahan tuh ya, gila kali, baru tahu. Kalau di Alpi King James Version apa King James Version itu? Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost ya? Iya. Tunggu ya, Alfi kasih dulu nih sedikit nih. Sebenarnya kalau bilang sepadan nggak sepadan ya, kalau tadi nggak ada alif lam itu sama-sama aja. Tapi kita perlu ingat juga, tunggu. Arabic Codex 151 tuh mana sih? Oke. Sinai Arabic Codex 151. Nah, ini kita buka aja langsung dari Sentakla ya. Ini sorry Alfi kalau agak pelan nih. Narasinya. Kita lihat di Sentakla Alkitabul Muqaddas. Kita ke bawah, kita ke Matius misalnya ini. Kita buka Matius 28. Di sana kan ada kata Roh Kudus dielai. Nah, di bahasa Arabnya memang tertulis Waruhil Kudus, tapi kita perlu ingat juga ini Sentakla atau Bible bahasa Arab ini ngambilnya dari mana sih? Nah, kita perlu merujuk lagi gitu. Kristen Arab itu baru menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Arab kapan sih gitu. Nah, kita kan udah sama-sama tahu ya, 867 Masehi itu bukan rahasia umum lagi. Gitu. Iya. Jadi kalau narasinya mereka ngambil dari Quran ya tepat saja. Kecuali iya Bang Blender, kecuali mereka bisa ngasih manuskrip Arabic Bible lebih tua dari 867 Masehi, baru tesis dari kita terbantahkan. Jadi tadi clear tuh ya, penyembah hantu ya. Hantu tadi menurut itu tadi. Ya Vi. Penema hantu. Hantu ya? Parah kali. Data tuh ya, data ya. Nggak mungkin kita bohong ya kan? Nggak mungkin berani bohong kita ya. Data tuh ya. Gila kali ya. Jadi, itu data itu ya. Jadi orang ini nggak sadar hantu. Iya gila nah. Nggak mungkin kita bohong ya kan? Nggak mungkin lah. Ini namanya penistaan. Tapi itu data tuh ya, data ya. Gila kali ya. Jadi selama ini nggak sadar. Oh pantas ada tetanggaku kemarin noten gitu. Doaku nggak pernah dikabulkan. Orang hantu ya kan? Aduh matilah aku, pantas sekali, parah kali. Jadi nggak tahu, nggak mungkin kita bohong di sini ya kan? Sekarang nggak mungkin banyak pendeta di bawah nih kan? Pendeta nggak mungkin nggak berani bantah. Gila kali ya. Nih, hantu. Hantu. Ngeri kali. Ngeri kali ya. Berarti bisa disebut Gundorwo juga? Iya, pocong juga. Aduh, gila nah. Ngeri kali ya. Parah kali. Jadi nggak sadar tuh ya. Jadi mereka sering ngejek-ngejek pocong rupanya Tuhan mereka. Aduh mak gila kali, ngeri kali ya. Baru tahu aku, wah gila. Itu data tuh ya Pi ya. Data ya. Itu aduh nggak mungkin bohong, tapi iya aduh mak tertulis bah hantu. Iya gila kali ya, ngeri lah. Gak bisa ngomong aku kalau Bang kalau Bang Blender nih ngomong nggak bisa ngomong aku. Aku terkejut lah, baru kali ini melihat. Jadi ya aduh parah hantu gila. Data itu ya, nggak mungkin kita bohong, penistaan nih kalau bohong. Parah data ya. Buat teman-teman penyembah hantu belau, lapet, genderuwo, lowo hijau, babagi, juring jarian, silakan naik ya. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Barakallah Kafi Syukron. Intan udah ganti tema aja, jangan bahas itu, malam Jumat aing sieun sorangan di imah. Ini si Blender bahas genderuwo terus. Ya, buat penyembah babagi silakan naik ke atas ya. Jadi hantu tuannya? Ya gila kali. Itu makanya kenapa kita membela sekali ya. Ini untuk teman-teman muslim sekalian juga. Kenapa kita tuh sangat gak mau sih kata Allah itu ada di sana. Nah, salah satunya Alfi kasih tahu nih kenapa alasannya tuh teman-teman. Dan sebagian dari Kristen kan ada juga yang sepakat kan Allah itu nggak seharusnya ada di Bible, tapi sebagian lagi itu masih memperjuangkan. Misalnya
Kalau kita lihat di Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu di sini kan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 24:37 tadi, itu kan diambil dari kata pneuma. Nih, pneuma yang diterjemahkan sebagai ghost ini, ya, itu berbahasa Yunani pneuma. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 4:24, Allah itu roh. Allah itu roh nih. Nah, Roh, ya, roh halus. datang ya kan Yunani itu kan pneuma theos. Nah, theos ini diterjemahkan mereka sebagai Allah, pneuma ini hantu yang tadi. Masa Allah itu hantu? Bahasa Bataknya apa Nggak itu mungkin hantu lah. itu? Bahasa Bataknya apa? Lapet. 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 Bego ganjang lapet. Aduh, hantu, aduh, gila kali. Baru tahu aku, gila kali. Jadi nggak sadar ya. Aduh, gila. Jadi gitu lah ya. Aduh, gila kali. Hantu, aduh, nggak nyangka aja, Bah. Lu nggak sadar ini malam Jumat, Jadi Bendar? aduh, aduh, mati lah. Jadi yang di kuburan-kuburan itu keluar dari kuburan hantu itu Tuhan mereka. Ya gila kali, ngeri kali ya. Izin undur diri ya. Maha berapa dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, awas hantu bang. Bang Jibril pas bahas hantu takut dia. Wah, parah. Bahas hantu lari. Jibril. Pantas lah hotel ini kayak hantu semua. Pantas hotel ini kayak hantu semua, kasar cakap ya kan. Nggak ada berhentinya ya kan. Pas. Ya Allah. Pas lah. Jadi sesuai kalau hotel ini kalau cakap diskusi macam hantu semua. Nggak ada berhentinya ya kan. Aduh, gila kali ya, nggak mungkin bohong. Ini ada Itu nggak mungkin bohong ya. Lintang kuda jantan. Saksikan. Lintang kuda jantan. Si kena report aja aku. Kena lagi lu. Si kena aja jangan. Nggak diridoi ya, Bang. Ya, kuda jantan. Kuda jantan. Lintang kuda jantan. Mana si kuda jantan? Kerjanya rampet. Lintang. Lintang, halo Lintang. Si Alpi jangan dinaikin yang kayak gini. Alfi bukan moderator, Kang. Afwan. Oh, bukan Alfi. Siapa yang naikin nih? Ya, Supri. Bang Sup. Udah tidur kayaknya ini. Astana plak jelema. Comor di kayu. Andi. Selamat malam Bang Andi. Kena tembak hantu terus aku, Bah. Dari tadi banyak kali hantu di bawah nih. Anti kali orang terkejut aja pun kagum aja, terkejut aja pun marah kalian. Gimana lah? Terkejut aku nih, rasa respect aku terkejut. Kenapa kalian ngamuk? Jadi hantu tadi orang tuh menyembah hantu selama ini. Marah kali ya. Aku baru tahu, terkejut gitu loh. Masa nggak boleh aku terkejut? Nggak nyangka aja pantas tetanggaku sebelah kayak gitu, dia kok doa aku nggak pernah dikabulkan, rupanya hantu. Aduh, gila kali ya. Pantas lah minta nomor, enak juga nih minta nomor sama orang ini, minta nomor ya. Pantas sering kena gokil orang mungkin. Aduh, main kali ya. Minta doa apa nggak dikasih, minta nomor dikasih sama orang ini. Ten, kasih nomor lu Ten. Minta bantuan kalian Ten. Izin sebelum masuk ke Bang Novel nih, teman-teman bantu ramein YouTube Alfi ya. Template YouTube-nya ada di bio akun TikTok Alfi yang ini. One click itu langsung masuk ke channel Alfi, teman-teman. Bantu ramein ya. Alfi bakal reaction penghujat di channel yang ini tuh. Makasih ya teman-teman.
Yuk, penyembah hantu, tonton itu. Penyembah hantu. Selamat malam. Wah, ada malampir, saya dia mah ada malampir. Bahaya, bahaya. Ketua bangun, bahaya. Ada malampir. Apa yang kalian inginkan dari Genderuwo. Jadi Bang Juma menyembah hantu ya? Menyembah hantu ada dia. kalian tinggal menyebut nama. Aku akan mengabulkannya. Wak, minta nomor, Wak. Minta nomor. Menyembah. Mati Menyembah hantu. Jadi genderuwo, pocong, kuntilanak. Tuhan, aduh gila kali berarti. Wah, gila. Aduh, berarti minta nomornya sama hotel minta nomor nih. Cocok nih togel nih, ya kan? Togel. Parah kali. Oh, mak, itu apa ini? Itu Nora ini. Saudara Nora. Jeffrey Aritonang. Ya, selamat malam Bang Jeffrey. Jeffrey Aritonang. Hantu congor. Misalkan piring. Halo Pak Jepri. Habis. Halo Pak Jepri. Assalamualaikum, tiduran nih. Oh, waalaikumsalam. Tiduran tapi bisa naik. Standby tuh. Oh, lanjut tidur aja Pak. Bang Jepri ini tidur di bangunan ya. Iya. Untung satu marga Manora. Kalau enggak kena gas juga tadi. Apa yang Anda inginkan dariku? Nomor Dariku. Leher bom. Saya mau melihat leher bom. Jadi menyembah hantu orang gila, enggak betul itu Bang Juma, mungkin enggak betul lah. Enggak percaya aku, enggak mungkin lah. Alpi betul itu datanya Alpi. Ya sudah, aduh mah tanya lah gila. Alpi. Iya, gila. Jadi betul data Alpi, data hantu. Iya Pi. Aduh gila kali, Anglika. Aduh mah parah kali ya. Ya Allah. Auto, selamat malam Eka Mulia, Auto. Jadi? Kabur. Jadi yang Yesus itu maksudnya yang hantunya yang siapa nih sebenarnya? Mati kita. Teos hantu. Teos itu hantu. Yo. Bintang Timur kan? Bintang Timur. Oh. Ditambah lagi. Yesaya 14 kan? Nah, kan bintang Timur itu setan, iblis. Yo, parah kali. Berarti parah betul lah. Hantu ya. Tegakkan wajahmu anak muda. Apa yang kamu inginkan? Semuanya akan aku lakukan. Kalau kayak gini nggak ada yang berani bantah, mualaf nanti dia bisa jadi mualaf nih banyak nih. Iya betul. Asal jangan hantunya aja yang ikut mualaf. Iya. Gereja udah mualaf. Hantunya mau mualaf nih. Kalau nggak ada yang naik nih, nggak bisa bantah. Banyak mualaf ini. Nggak aja. Masa Tuhannya hantu? Pasti kalau nggak ada yang naik nih, nggak ada yang naik bantah ini mualaf nih, banyak mualaf berjamaah bisa nih. Tengok lah. Parah kali ya. Ngeri lah. Jadi yang mereka sembah Blender, ketakutan Oten mau naik Blender. Sabar. Pak Jeffrey tadi katanya mau tidur loh. Bangun lagi dia. Selama masih ada Bang Juma ya ngikut aja terus sampai jam berapa juga. Iya. Terkejut aja Bang baru tahu. Blender dulu dah. Baru tahu. Turun dulu Blender. Hantu. Ya ampun, baru tahu aku betul sumpah. Gila kali ya. Aku baru tahu ini. Enggak, kalau ini enggak mungkin sembarangan ya kan? Enggak mungkin sembarangan, itu data. Ini penistaan kalau berbohong, tapi datanya iya hantu. Iya gila kali menjebak. Kali ya.
Al-Quran kan mengatakan itu, mereka nyembah setan. Gila kan. Pantas aku sering sama kawan aku Oten minta nomor sama dia selalu kena ya. Aku minta sama tuanku katanya. Aduh, parah kali ya. Oh, gila kali ya. Aku minta sama tuanku baik katanya. Iya. Gila minta nomor sama dia. Ya, Evanora. Pagi. Sore. Evanora. Hei. Aduh, ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu? Iya, suara ibu-ibu. Kayaknya kepencet itu. MJ. Monitor. MJ. Hei. Jangan hantu ya nak ya, jangan hantu. Yesus yang kau aniaya. MJ, Ibu Ani. Oh Ani. Jangan nyanyi lagi. Oh iya, nyanyi Ibu Ani kok. Bu Ani. Aduh. Parah kali hantu ah. Gila, baru tahu aku. Aduh. Jadi nggak ada salahnya kita bilang hantu ya. Menyembah hantu. Oh gila. Parah. Sumpah. Baru tahu ah. Bang Doli. Ini jadi hantu semua bagaimana nih? Bang Doli. Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila kali. Assalamualaikum Bang Zuma dan sahabat sekalian. Saya Adam Syam dari Malaysia, Sarawak. Dari Sarawak. Masuk. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Kalau di Malaysia itu hantu apa namanya bang? Bom bukan? Hantu juga Bang Zuma. Cuma bila saya mengikuti forum Bang Zuma, saya baru tahu kan dekat di Sarawak ni kebanyakan banyak guna Bible versi Indonesia. So agak sedih lah bila dia orang menyebut perkataan Allah, anak Allah dan sekian dekat dia orang punya. Marahin bang. Maki aja bang, maki. Tak dapat maki lah bang. Maki lah. Sebab dia orang hantu tak nampak. Pukulin aja bang, pukulin. Kurang ajar kau bilang. Nampak. Hantu Tuhan hantu. Sekarang muncul lagi yang baru kan? Yohanes 4:24 itu. Betul. Kadang-kadang saya kan bekas kerja hotel kan. Dekat hotel tu kan ada Bible juga. Pun versi, semua banyak versi translation for Indonesia lah. Agak sedih lah. Nama-nama. Iyalah. Pneuma Hotheos. Ya. Pneuma. Hantu itu adalah dewa. Maka sembahlah dia di dalam kehantuan. Gimana ceritanya itu? Iya. Jadi berarti sesuai ya dengan kejadian 2:17, mereka ini bukan keturunan Adam, keturunan iblis ya. Sama ya. Ya gila kali ah. Betul lah. Yang terjadi di Malaysia itu Cadam. Itu hanya terjadi di Sabah sama Sarawak je. Nah, betul. Di Semenanjung orang tu pakai apa? Dia orang pakai KGV gitu, atau pakai LAI. Sebab kalau di Sarawak kan dia agak sensitif sangatlah. Agak kalau berkenaan dengan isu agama dia orang agak sensitif. Kan kebanyakan majoriti di Sarawak pun bangsa Dayak banyaklah. Betul. So kita di Sarawak just ignore benda tu lah, just tak nak panjang-panjang benda. Bang, perjuangkanlah bang, itu kan nama Tuhan kita bang. Nanti abang mati ditanya siapa nama Tuhanmu pertama bang, ya kan? Tapi masalahnya di Malaysia tak bisa. Di Malaysia tak bisa lah bang Blender. Di Malaysia regulasi dari kerajaannya nggak bisa bang Blender. Jadi kerajaannya Islam. Kerajaannya Islam. Iya Malaysia, tapi mereka nggak dikasih izin untuk diskusi lintas. Betul. Loh, lucu bilang nama Tuhan kita dinistakan bilang. Itulah saya tergerak hati tengok bila diskusi Bang Zuma ni, saya pun terasa terhibur. Iya.
Kalau kita mati pertama ditanya apa bang? Nama Tuhanmu, Marobuka. Siapa nama Tuhanmu, ya kan? Itu pertama ditanyakan. Hantu. Kalau orang tuh hantu bang. Kalau kita jawabnya coba lah. Allah, kau bilang enak aja kau bilang Allah. Sedangkan Allah dinistakan kau diam. Coba. Nggak boleh. Kena hajar lah bang. Ketepak sama malaikat. Gimana bang? Kapok Tapi lah. orang Malay nggak diam kok. Orang dari Semenanjung itu ada pergerakan juga. Karena gini juga, mereka kan terpisah. Satu di Borneo, satu lagi di atas kan. Ya. Karena Borneo ini tersambung langsung ke apa? Bukan Abi, itu gara-gara Belanda dengan Portugis dia pisahkan ikut semua. Betul bang, Bibel itu kepanjangan bimbingan Belanda memang. Ya betul. Tapi abang udah tahu kan Tuhan orang tuh hantu bang. Udah abang dengar tadi kan? Udah tahu? Hantu. Cuma Abang Blender cakap bukan hantu, genderuwo kata saya. Ya genderuwo, kuntilanak semua ada itu. Pocong, semua lah namanya hantu ya kan? Sundel Istilah bolong, Tuhan tuh. tuyul, Bolong, gelanak, dedemit, begu ganjang, semua lah itu. Tapi alhamdulillah lah saya dapat ilmu baru yang ditunjuk oleh LB dan juga siapa tadi Bang Jibril, Bang Zuma tu tadi kan. Dia cakap pasal Pios, apa nama tadi? Pinos. Terjemahan Gios. Terjemahan tu. Baru first time saya dapat ilmu tu. Terima kasih lah. Ya, udah A1 ini berarti udah valid. Mereka nggak ada yang berani naik bantah. Udah valid berarti Tuhannya hantu. Yuh, gila kali ya. Baru tahu aku Tuhannya hantu. Parah. Nggak ada yang berani bantah. Ya kan? Data. Berarti jelas mereka menerima Tuhannya hantu. Oh, gila kali. Dapat nanti kita hashtag bahasa Abang Blender. Bila orang cakap pasal tu, bila ada orang cakap ketubah pasal Kristian, pasal Bapa Tuhan, Bapa Allah tu, nanti kita akan cakap hashtag gila kali. Iya. Tambah sedikit ya untuk teman-teman mana tahu mau jadikan literasi untuk diskusi ke depannya. Literasi pneuma itu artinya hantu, itu ada di Lukas pasal 24 butir 37. Sekali lagi Alfi ulangi. Ada di Lukas pasal 24 butir 37. Pneuma di sana artinya hantu. Nah, komparasinya tadi metode Bang Zoma ke arah Yohanes 4:24 tadi Bang Zoma ya. Bahwa Theos itu pneuma. Theos itu hantu. Siapa nama? Ada yang satu dari Sabah tu, Roy Jonas bawah tu, Roy Jonas 3. Saya dari Sabah tapi Bible di sini start diubah dalam versi baru. Orang punya Bible ada versi baru lagi. Ada bang, LAI udah keluarkan TB2 tahun 2023 kemarin. Itu Blender jadi hantu lagi. Udah habis 4 akun itu si Lapet. Parah ya. Jadi teman-teman di bawah juga kebayangkan gimana perjuangannya, wakafkan waktu, tenaga, ilmu, begadang, wakafkan akun juga. Wah, luar biasa guru-guru kita nih teman-teman. Tumben agak lama minta naiknya si Blender, kayaknya lagi bikin akun. Bentar lagi nama akunnya Lapet tuh, bukan Blender. Kang Satria, izin lagi boleh Kang Satria? Boleh. Ini biar besarin layar bentar lagi. Kalau ada akun yang namanya Lapet itu si Blender guys. Ya. Jadi selain Alfi letakkan literasi di YouTube ya teman-teman ya, nanti dari bio akun TikTok Alfi yang ini bisa langsung masuk ke channel ya. Alfi Anugrah ini ya teman-teman ya, yang masih 472 subscriber ini. Kita memiliki website teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu, mesia.org. Website ini dimiliki oleh Uniriva.
ya dibuat oleh Unirifa. Di sini kan berafiliasi sama orang API juga, ada Bang Jibril juga, gurunda kita juga, ada Ustadz Wafi, Unirifa, Ustadz Yusuf, dan di sini ada Pak dosen kita juga, ada Pak Ardiansyah, sama ya saya sendiri. Nah, nanti kita membuat literasi-literasi cara menjawab syubhat juga dari sini teman-teman. Di sini kan ada template-template kan, ilmu pengetahuan, perbandingan agama, menjawab syubhat, materi diskusi, pertanyaan, apologet. Nah, ntar kita berisi literasi di sini, mengisikan literasi di sini berupa karya tulisan teman-teman. Sekali lagi mesia.org, teman-teman boleh screenshot. Ya. Nah, terakhir postingan Alfi yang Alfi posting tanggal 5 November kemarin tuh menjawab tuduhan bahwa kalimat la ilaha illallah udah dipakai Kristen sebelum Islam. Jadi bukan hanya kata Allah doang ya teman-teman ya. Bukan hanya kata Allah doang yang mereka, mohon maaf, yang mereka klaim ke dalam kitabnya, tapi ungkapan la ilaha illallah juga mereka klaim tuh bahwa udah digunakan Kristen Arab sebelum Islam. Tokoh pencetus tesis tersebut adalah Burita Wahyu di dalam websitenya Sarapan Pagi Biblika. La ilaha illallah diucapkan oleh umat Kristen Arab sebelum era Islam. Nah, jadi Alfi bantah nih di dalam website ini bahwa yang tertulis di dalam Alkitab Al-Muqaddas nggak seperti itu adanya. Ya, thank you teman-teman. Mesia.org. Karena basic Alfi memang ngetik ya teman-teman ya. Alfi kurang kalau untuk narasi. Jadi Alfi alokasikan apa yang Alfi tahu ke dalam tulisan. Tapi dua-duanya aktif kok, baik di Mesia maupun di YouTube. Dah, itu aja. Makasih Kang Satria. Iya. Terima kasih teman-teman semua. Ini saya lagi nyari nama lapet tapi belum ada minta naik. Ini ada Bang Adam sama Bintang Kejora, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Pertama saya salam kenal sama semuanya dari Situbondo, Jawa Timur. Saya mulai tadi mengawati tentang bicaranya Bang Zuma yang sangat masuk akal sama sekali. Alfi pintar. Cuma ada satu yang saya minta di sini. Tadi ketika ada Oten yang masuk suruh download Al-Quran, ada yang jawab slot. Apa Anda download slot gitu loh. Nah, itu siapa yang tadi yang bilang kayak gitu? DM saya sekarang, follow saya akan transfer. Nomor 2, saya siapa yang tahu alamatnya Edis TV. Kalau ada yang tahu tolong follow balik saya akan jalan-jalan ke rumahnya. Gini, si Edis TV nggak ada yang tahu alamatnya di mana. Nah, tadi saya udah tahu dia siapa dan dia itu nipu-nipu Bang. Dia nggak mungkin dan nggak bakalan ngedownload Al-Quran. Saya tahu dia siapa orangnya. Jadi saya yang bilang tadi download slot aja kalian. Oten-oten kan senang main slot. Abang follow balik saya. Ntar dulu saya follow balik abang ya. Saya kasih hadiah. Bener nih. Saya sampai tadi sama istri saya ngakak-ngakak ini loh. Oh gitu Bang. Gimana caranya follow ya? Ntar dulu saya follow ya. Tolong nanti DM saya ya. Siap Bang. Kalau ada Edis yang ngasih tahu juga, wah. Edis itu di Lampung Bang. Tapi alamatnya nggak ada yang tahu. Oh, udah ada yang tahu ya. Saya follow abang udah bisa nih ya. Ntar dulu. Udah bisa. Bisa Bang, bisa. Saya udah fallback. Lagian si Edis itu nggak usah Bang, itu mah sampah bernapas Bang. Ini Hendi lucu lah tadi. Itu saya tertawa-tertawa loh dengan kata-kata slot itu loh. Iya. Ini aja Bang. Selamat berjuang semuanya ya. Siap. Saya hanya mengamati saja. Tolong di follow saya untuk Mas Hendi juga, Alfi juga yang pintar. Kayaknya Bang Zuma sudah tidur ya. Saya dari situ masih ada. Iya Bang, siap. Oh, masih ada, belum tidur. Bang, ini aja Bang. Bang masih menunggu penyembahan tuh naik Bang. Tuh, ada kan? Itu Bang, ketik aja nomor WA saya di bawah tuh Bang. Apologet dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Selamat berjuang karena itu bagian siar. Amin. Monggo dilanjut. Bang Bintang itu ketik. Makasih. Lanjut. Yang kasih apa ya, saya minta untuk yang bilang slot itu DM saya.
Mari, salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Pilsup. Wah, namanya bagus, Pilsup. 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 Selamat malam, Pilsup. Ini Manro ini kemana aja bro nongol ini anak ini? Kayaknya habis dari Patikan, kayak apa dari Burundi? Jadi informasi buat teman-teman yang dari Medan itu alhamdulillah sudah sampai di Bandara Suta, udah direspon, dihandle oleh Julius dan ada Ustaz Wapi juga di sana. Barusan tadi diajak makan. Oh, ibu itu ya? Sama Nada itu. Nada sama ibunya. Udah sampai Jakarta. Aduh, kok ada musik? Jadi dilaporkan kepada semua netizen ya. Alhamdulillah terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Sudah bisa mempertemukan anak dan ibunya kembali ke rumahnya. Tinggal kedepannya ini perlu pengawasan lagi. Semoga anaknya bisa kembali pulih ya dalam hal psikologis. Jadi perlu ke psikiater, perlu di ruqyah lah. Terus mudah-mudahan bisa bersahadat kembali. Karena statusnya kan masih itu dalam posisi Kristen lah. Jadi saya ulang ya teman-teman, terima kasih buat semuanya yang telah memberikan bantuannya. Nada sama ibunya sudah sampai Jakarta, kembali ke rumahnya di Tangerang. Tadi direspon, dijemput sama Julius dan ada Ustaz Wapi di sana juga. Ya tinggal ke depannya, semoga anaknya bisa pulih dari keterpurukan mental. Anaknya kadang bisa aja ngomong, kadang tidak, kadang nyambung, kadang enggak gitu loh. Menurut teman-teman semua diapain nih orang yang kayak gini? Ada pendapat? Baik di YouTube maupun di sini. Si Nada ini sepertinya diapain? Psikiater ya? Di ruqyah apa sih maksudnya itu di ruqyah? Apa tadi masalahnya Daeng? Maaf. Orangnya masih dalam nggak stabil, kadang nyambung ngomongnya, kadang enggak. Dia kan masih posisi Kristen tuh. Istilahnya cuman kembali ke ibunya. Hampir berapa tahun itu? Setelah dia murtad, ayahnya meninggal. Ibunya kehilangan anaknya. Sekarang udah ketemu. Masih dalam keadaan linglung gitu. Itu loh. Belum stabil psikisnya. Gitu Bi. Oh. Alfi, kalau nggak salah ya, Kak Sarah itu dari psikologi juga, itu tamatan psikologi. Nanti coba Alfi tanyain beliau ya. Tahu Kak Sarah kan, teman Uni Rifa itu. Coba. Dia kan Jakarta juga. Ini siapa ngorok ini? Ya Allah. Udah dijemput tadi sampai di Bandara Suta jam 9 malam. Udah diantar ke rumahnya. Ya kita pantau perkembangannya ya. Ini air pandang ketiduran ini Kang Satria, ngorok dia. Tuh kan, waduh deras banget lagi. Orang ngorok kok naik. Udah buset dah. Buset. Satu itu. udah sampai ke jakun itu teman-teman, rohnya itu. Iya, udah sampai ke jakun roh dia itu. Kalau mau disahadatkan ulang kan dia harus normal dulu dong dari tekanan psikologis. Gitu loh.
Mungkin karena trauma kali ya, apa masih anaknya kan ditinggal di kampungnya gitu loh. Sekarang dia sama ibunya tanpa ada orang lain. Shalom. Masih anaknya kan ditinggal di kampungnya. Buset dah. Katoke, katoke. Sekarang dia sama ibunya. Oke, shalom, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya Kristen, Bang. Ya gimana Bang? Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Tidak ingin disampaikan gimana? Berarti nggak menyampaikan sesuatu dong kalau begitu. Ya silakan Bang kalau ada. Bentar. Bang Koteka ini Kristen? Kristen, Bang. Kok masih ada Kristen? Kristen. Gitu, Bang. Apa ya Bang? Apa? Gini saya cuma mau sampaikan, Bang. Kalau umat Islam katakan kata Allah itu memang benar, itu nama Tuhan orang Islam. Saya sebagai Kristen mengakui itu, Bang. Cuma kadang ada Kristen yang Kristen lau-lau gitu. Kristen lau-lau. Lau itu Kristen apa lagi? Lau-lau itu bahasa China, artinya jalan-jalan, pergi-pergi. Bukan, Bang. Waduh, harus Abang cari tahu di Indonesia kata itu lau-lau. Lau-lau itu jingkrak-jingkrak. Apa? Maksudnya Benar-benar itu lau-lau bahasa China, itu lau-lau itu pergi-pergi jalan-jalan. Benar. Maksudnya kan selama ini kan kalian kan mempermasalahkan kata Allah itu kan nama Tuhan orang Islam, toh betul tidak? Betul. Itu Bugis, Lao, Bugis pergi. Bukan Bugis, aduh ibu. Ya udah terus. Nggak usah dipermasalahkan itu Terus gimana bro? Gimana? Saya Kristen Bang, tapi saya mendukung kalian itu. Kalau kata Allah itu memang itu nama Tuhan kalian, bukan nama Tuhan Kristen dan bukan nama Tuhan Hindu Buddha. Memang betul itu nama Tuhan kalian kok. Makanya kalau abang mereka berdiskusi dengan Kristen itu, tanyakan ke mereka sejak kapan Yesus mengatakan Allah. Begitu, coba tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus pernah menyebut kata Allah? Yesus itu hanya menyebut kata Bapa kok. Ya udah saya contohin sekarang mereka di mana ayatnya Yesus mengatakan Allah itu Tuhan. Tidak ada kata Allah itu Yesus pernah katakan. Makanya saya bilang nanya ke si Ore, dijawab sama dia. Parah ya. Tidak, maksudnya begini. Saya juga sudah bicara dengan Ustadz Yusuf PI. Saya bilang memang benar Ustadz Yusuf katakan itu benar. Karena kalau Kristen itu kan dia mengimani atau mengakui Tuhannya itu kan dari Israel. Israel nggak pernah bilang kata Allah. Israel itu menyebut kata Elohim atau Yotefafe, bukan Allah. Kalau Allah ada Bang. Bahasa Ibrani Allah itu ada Bang. Artinya sumpah serapah. Kalinya satu. Iya benar. Walaupun ada, tapi bukan kata Allah disebut di situ. Jadi begini. Allah Bang. Alef Lamet He divokalkan Allah di dalam Yesaya berapa itu? Itu artinya sumpah serapah. Jadi itu artinya, ini ya. Maksudnya begini loh. Ikutin dia aja, jangan dilawan, dia orangnya jujur kok. Maksudnya begini loh Bang. Penyebutannya itu gimana? Penyebutannya Allah atau siapa? Saya tanya. Iya Allah. Iya Allah. Kalau di Hebrew di mana orang Israel menyebut kata Allah? Coba tunjukkan saya buktinya. Di mana orang Israel menyebut kata Allah? Bukan ALLAH Bang ya, tapi ALAH Alef Lamet He kalau di dalam Ibraninya. Itu artinya sumpah serapah. Arab yang mengatakan itu Bang. Enggak. Bukan Udah bukan itu yang dimaksud, udah nggak bisa dilawan, dia kan mau. Terus kalau Anda mau ketemu dengan bro, dengerin dulu bro. Itu nama Tuhan kalian memang benar. Iya. Makanya saya tantang itu. Kalau ada menemukan Kristen itu masih mempergunakan sembahannya umat Islam, apa yang Anda ingin katakan kepada mereka? Bang, tadi Bang, saya di Komal Ustadz Yusuf, saya suruh kasih naikkan Kristen Bang. Saya tidak membela, saya Kristen Bang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan mungkir dari dia. Tapi saya bicara jujur. Istilahnya saya cari kebenaran. Jangan karena mencari uang kita, mencari kekayaan di dunia ini, sehingga kita menjual keyakinan dan agama kita, kan begitu Bang toh? Betul. Karena saya lahir dari rahim seorang Kristen, makanya saya Kristen. Sampai saya di Komal Ustadz Yusuf tadi saya bilang naikkan Kristen. Kalau di Bible itu terjemahnya Yesus anak Allah itu sebenarnya diganti menjadi apa?
Maksudnya Yesus anak Allah. Yesus itu kan firman Allah. Di situ ada tertulis bang, Yesus anak Allah. Artinya Yesus anak Bapa aja atau anak Theos? Anak Bapa. Anak Bapa. Alkitab kan mengatakan Bapa, bukan Allah. Ya betul. Begitu. Kata Allah itu Arab sana. Jadi jangan ambil nama Tuhan orang. Saya memang nggak sependapat itu. Makanya saya dukung. Termasuk Suma bilang kata, saya dukung obrak abrik gitu. Memang benar. Tidak semua orang Islam itu pasti orang Kristen itu istilahnya mau melawan. Pasti sebagian orang Kristen itu pasti termasuk saya. Memang gini saja bang, saya sampaikan ya. Kalau ada orang Kristen mengatakan kata Allah, ini saja kuncinya begini. Tuhan Yesus saja bagi saya Kristennya saya mengatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengajarkan orang Kristen berdoa itu mengatakan Bapa kami yang di surga, bukan Allah kami yang di surga. Kalau ada kata Allah kami yang di surga, suruh tunjukkan buktinya mana. Itu dia katakan Bapa kami. Yesus nggak pernah katakan Allah kami yang di surga loh. Makanya saya bilang memang itu nama Tuhan orang Islam. Saya tidak katakan itu Arab. Mereka katakan, saya pernah berdebat di komalnya Sophia Latul. Dia katakan Sophia Latul. Iya. Katakan begini, tapi Sop katul. Iya aja Bang Andi. Dia sampaikan sama saya. Dia sampaikan sama saya begini. Katanya itu Kristen Arab. Kristen Arab. Oke, nggak apa-apa Kristen Arab. Apakah Tuhan yang Kristen Arab sampaikan itu sama dengan Kristen Israel? Saya tanya dulu, apakah yang dikatakan Kristen Arab itu sama dengan Kristen Israel? Sedangkan kita Kristen, kita anak Tuhan Yesus itu mengakui yang di Israel Yahudi. Apakah yang Kristen Israel itu sepaham nama Tuhannya dengan yang di Israel? Enggak kan? Tidak. Tapi begini bang, kalau cara abang begini bukan perorangan Anda lawan, tapi lembaga Bible loh yang Anda lawan bang. Saya sudah tanya Pak Bom, saya sudah tanya Edis TV, mereka juga sepakat kok. Iya kok, mereka bilang iya hilangkan saja kok. Saya tantang mereka kok. Pak Bom dengan Edis TV saya tantang kok. Saya bilang itu nggak benar itu. Nggak pernah Tuhan Yesus katakan kata Allah itu memang kan begini. Gini bang ya, Allah itu kan kalau diterjemahkan kata Tuhan. Elohim juga dikerjakan kata Tuhan. Sama aja, tapi kan kata Allah itu kan kata penyebutan nama Tuhan mereka sama seperti kita. Jadi kita sebut nama Tuhan kita berbeda tapi tujuannya ke Tuhan. Betul tidak bang? Jangan kita. Kalau gitu ini bang, bisa nggak abang membuat komunitas? Tidak, saya datangi satu-satu komal. Saya datangi ke komal Bom. Saya datangi ke komal Edis TV ya yang sering itu. Saya datangi. Saya Edis, saya ke Edis. Kau sependapat enggak? Sependapat dengan memang benar. Edis TV saja itu sependapat dengan saya. Kalau bisa tanyakan. Ada nggak yang Anda dapat ngeyel gitu? Ada nggak? Ada. Siapa? Ada juga. Pokoknya di komalnya siapa ini ada yang perempuan itu. Dia maki-maki saya. Gitu. Oh buset dah. Tapi dia ada sih dia maki saya. Terus saya masuk di Komal Salomo. Saya diturunkan terus saya minta naik lagi terus nggak mau dinaikkan lagi, saya diblokir malah. Saya bilang gini, kita nggak usah munafik, kita jujur-jujuran aja. Kata Allah itu, mereka bilang kan itu Allah bukan Allah, sama aja. Karena mereka menyebut itu kan Allah karena kan bahasa Arab gitu loh. Istilahnya mereka kan memakai original. Nah ini dia nih. Ini dia saya ngalu di bawah. Ini keluarga nih. Dia masih mempergunakan nih. Nah ini dia nih. Ini Pau juga nih. Ini Pau juga di Skotek ini. Nah lawan dia. Bro. Kenapa? Ini nih. Gimana? Oten juga ini satu. Dia masih mau. Ya saya Oten. Nah itu. Lawan dia. Ya gimana bang? Gimana? Kau lawan aja itu lembaga Alkitab Indonesia. Jangan kau suarakan kata-kata Allah itu. Coba ke sana protes, disuruh hilangkan di Alkitab itu kata-kata Allah. Tahu? Ngapain sih mau ke sana? Memang begitu kok. Sekarang saya tanya dulu. Berarti congor aja. Dengerin dulu orang bertanya, nanti lu jawab. Silakan gantian. Saya jawab dulu bang. Sekarang saya tanya sama kau, di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan kata Allah? Jawab saya. Di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan kata Allah?
Nah, sekarang giliranmu keluarga jawab. Ya, doa Bapa kami saja. Kalau memang Tuhan Yesus pernah mengatakan Allah, otomatis doa Bapa kami dikatakan Allah kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerja. Tapi dia katakan Bapa kami. Udah dibilang protes aja ke sana ke lembaga, suruh hilangkan di Alkitab itu kata-kata Allah. Coba, Bang, gini, Bang. mampu nggak? Gini Bang, yang protes itu harus dari umat yang dirugikan. Bukan, saya merasa nggak dirugikan saya. Karena umat saya mencuri, ngapain saya mau protes? Yang merasa dicuri itu yang mau protes. Paham nggak? Tapi mestinya juga pencuri dong yang harus jujur mengakui kesalahannya gitu loh. Saya jujur secara ini saja, mudah-mudahan banyak yang dengar. Dan apabila kalian memprotes, kami diam aja di tempat. Memang itu benar kok. Iya udah, kalau dibilang katanya mencuri, kalau itu memang punya mereka, ya udah gugat aja di peradilan, kan gampang, ya kan? Gini Bang, masa di mana hukumnya pernah lihat pencuri? Sekarang begini saja, tunjukkan sama saya di mana pernah di pencuri mengugat. Lu ditanya itu loh, lu ditanya itu, dengerin dulu pertanyaannya, lu jawab. Aduh, Andi Celebes ini Islam ini ya, sembarang. Iya, enggak itu keluarga itu loh Kristen. Nah, lu tanya dia. Ini, kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan kata Allah, sebutkan sama saya di mana Tuhan Yesus pernah sebut nama Allah. Ya, jawab tuh keluarga, jawab. Kita Jawab bukan tuh. kata di mana sekarang. Kata-kata Allah itu ada di Alkitab. Tuhan Yesus pernah katakan kata Allah. Jangan kau bicara banyak. Tunjukkan sama saya. Itu aja. Di Alkitab ada tulisan kata Allah, ini kan yang diprotes kan. Itu ditambah. Katanya lagi. Bohong itu. Yesus itu hanya mengatakan Bapa. Yesus mengatakan begini. Aku dan Bapa adalah satu. Saya bukan maksudnya, saya bukan mau maksud mengibukan. Kata-kata tulisan Allah itu tadi di Alkitab itu yang diprotes. Paham nggak? Iya betul. Sabar dulu, Anda agama apa? Lah, tanya lagi. Anda agama tahu. Kalau memang nggak terima dengan kata-kata Allah yang ada di Alkitab dengan tulisan Allah itu tadi, ya udah protes ke lembaga sana. Anda beragama apa? Kasih tahu saya dulu. Udah kamu ditanya sama Bang Hadi juga dia. Anda beragama apa? Kasih tahu saya dulu. Ya, baik nggak punya agama gua kalau ribut. Jangan berbohong sama saya, Bos. Saya ini orang yang jujur bicara. Ya, saya tidak memihak. Ya, saya mengaku kalau memang itu benar. Saya katakan ya, tidak. Sekarang saya nggak memihak. Kalau memang itu dihapus di Alkitab, kata-kata Allah itu, tulisan Allah itu, oke, nggak masalah. Tapi bawa itu ranah itu ke peradilan. Itu masalahnya. Lu dari tadi peradilan, lu nggak ngerti namanya peradilan lu ah. Sekarang saya tanya sama Anda dulu, Anda beragama apa? Dia Kristen Bang, cuma malu mengatakan dia Kristen. Oke, kalau kau Kristen, betul. Coba sebutkan saya dalam 5 menit ini, sebutkan pengakuan iman rasuli, baru saya percaya. Cepat. OTK yang dipermasalahkan itu ada tulisan kata-kata Allah. Tipu saya, diam dulu deh. Gile. Jangan. Kok bisa nggak sih kau diskusi? Cuman Kau bisa nggak sih diskusi sama orang kau kok satu kata doang lu ulang-ulang? Bisa nggak kau diskusi? Kalau nggak gua turunin nih. Ya, coba keluarga dijawab dulu pertanyaan dari Koteka. Dengerin keluarga, jawab dulu pertanyaan dari Koteka, sebutin perkataan Imam S. Arifin. Apa? Iman rasuli. Imam Rasuli. Maaf. Imam Arifin nggak ada dangdut kata. Oh iya, lupa saya. Permasalahannya itu kan kata-kata Allah yang ada di Alkitab tulisannya. Itu kan. Ya udah, bawa sana. Kamu coba ngulang-ulang itu terus. Nggak bisa kau memberikan diskusi baik-baik. Ya tetap saya dengan argumen tadi kata-kata Allah itu tadi. Kan itu. Ya udah kau dibawa aja deh. Kalau masalah mau bawa ke LAI dan ke pemerintah itu umat Islam yang pergi usut itu sebenarnya. Kan korbannya kan mereka. Itu utang di mana sih sebenarnya ini? Tapi gini loh bro,
Sebenarnya kan yang dirugikan ini bukan kami, iman Anda yang berubah dengan terjemahan yang salah. Artinya apa? Dengerin dulu. Kalau terjemahan yang salah, pasti imannya juga salah toh, karena mengimani terjemahan. Karena ini prinsip adalah menyangkut Tuhan. Kan begitu. Ya mestinya sebagai orang Kristen yang sadar, ya bikin komunitas. Lebih bermanfaat itu, lebih elegan, lebih terhormat kalau intern sendiri yang menggeruduk LI itu. Lebih terhormat karena sebagai apa ya? Anda kan user, Anda yang make. Terus Anda sebagai pemakai, Anda yang dirugikan, mestinya Anda yang komplain gitu loh, Bro. Enggak bang, gini bang, jadi saya kan lihat ini, saya kan juga bentuk ini baru-baru saja, termasuk semua siapa yang mengatakan tentang kata Allah dipermasalahkan, makanya saya membenarkan, saya memang benar. Saya membenarkan agama Islam karena agama Islam itu kan agama dari Arab, memang benar kata Allah itu dari situ. Saya mengiyakan dan membenarkan kalian. Memang kata nama Tuhan kalian itu, memang benar kok. Salahnya di mana? Karena memang kalau sebagai umat Kristen sekarang begini, Yesus kan orang Israel, orang Yahudi. Enggak pernah itu ada orang Israel yang Yahudi mengatakan kata Allah. Memang itu nama Tuhan mereka. Kenapa kita ambil? Ya, Tuhan Yesus itu kan mengatakan Bapa atau Elohim, kan begitu. Sudah itu. Terserah mau terjemahannya Tuhan atau apa ya terserah, itu terserah urusan belakang. Yang penting nama Tuhannya itu jangan diambil. Saya juga protes itu sebenarnya, dalam arti bahwa begini. Saya pernah tanyakan ke Ibu Sophia Latul, dia katakan bahwa Kristen Arab sudah duluan. Saya bilang begini sama Ibu Sophia Latul, oke, Kristen Arab duluan. Ingat, Kristen Arab itu Arab atau Yahudi atau Israel? Dia bilang Arab. Sekarang saya tanya, Kristen Arab itu lebih duluan dari bangsa Quraisy tidak? Kan duluan bangsa Quraisy kan? Kalau jadi saya punya perkataan saja, saya bilang, makanya saya banyak dibenci. Termasuk memang saya juga itu bilangkan saya itu goblok apa, saya bilang, kalau kau mengakui Allah adalah sang pencipta, sang sumber, kalau kau mengakui dia, akui juga Muhammad sebagai nabi. Titik. Enggak ada pembicaraan. Karena nama itu Muhammad yang gemparkan, Muhammad yang sebarkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Betul tidak saya katakan? Ke kalian semua. Ya. Benar tidak saya katakan? Ya sekali mempergunakan itu artinya kamu harus sekalian memeluk Islam gitu aja. Wah tidak bang, saya itu lahir dari Kristen, saya mengimani. Enggak, maksudnya kalau ini dengerin dulu. Kalau mempergunakan kata Allah ya sekaligus ya tanggung amat sekaligus memeluk Islam aja. Karena bang, saya terus terang saya itu mengimani itu sang pencipta itu adalah Elohim atau Yotevave atau Theos. Gitu atau Kurios itu saya mengimani itu karena kata Allah itu adalah kata bahasa dari Arab, istilahnya ya mungkin kepada sang Tuhan, tapi kan itu bangsa Arab. Karena Tuhan Yesus saya lahir itu dari bangsa Yahudi. Ya nggak apa-apa bang, Anda mau menuhankan Yohepape apa menuhankan Hahe itu terserah bang ya bang. Iya benar. Ya karena kalau kata Allah itu saya membenarkan bahwa itu adalah kata Tuhan kalian. Kata sesembahan kalian. Saya membenarkan itu. Memang kalian benar di situ. Enggak ada salahnya kalian di situ. Saya mendukung kalian itu. Makanya demo aja itu. Hilangkan kata Allah itu. Saya juga sependapat dengan kalian di situ. Memang kalian benar di situ kok. Bang, Bang Koteka kalau ikut lomba menyelam abang paling juara loh. Napas abang panjang. Napasnya panjang. Tidak, karena dipermasalahkan selama ini kata Allah. Kata Allah iya. itu. Memang ada itu. Perkuat. Iya betul bang. Saya bukan membela kalian, bukan membela yang lain. Bang, tukar tambah napas yuk bang sama saya bang, mau nggak bang? Izin masuk dikit ya. Izin masuk dikit sebagai penguat. Kenapa sih Islam nggak pernah berpolemik sama Hindu, Buddha, Konghucu gitu? Karena mereka nggak mengadopsi kata Allah di dalam kitabnya, itu pertama. Lalu yang kedua, kita izin bentar bang ya. Lalu yang kedua, kita lihat di Bible berbahasa Inggris kan nggak ada ya yang mereka pakai itu kata God, bukan kata Allah atau Allah. Karena mereka punya kamus besarnya sendiri, kamus besar bahasa Inggris dari Britannica. Britannica membuat Allah atau Allah itu the name of God in Islam. Jadi Allah atau Allah itu adalah nama Tuhan
di dalam Islam. Nah, makanya ya kalau kita lihat juga kawan-kawan, orang-orang Eropa itu kan memiliki apologet-apologetnya juga ya, Kristen-Kristennya itu ya. Ada salah satu tokoh namanya Robert Morey yang telah menerbitkan buku The Islamic Invasion. Robert Morey ini mengatakan Allah itu dewa bulan. Nah, yang jadi gak senangnya saya pribadi dan teman-teman muslim yang lain, di satu sisi saudara-saudara Kristen yang di barat sana itu menghujat kata ini loh gitu. Mereka tuh taunya Allah Ta'ala itu nama sesembahan umat muslim, dan mereka menyerang satu kata ini gitu. Nah, sementara kalian mempertahankan kata ini ke dalam kitab kalian gitu ya. Ini sebagai penguat aja, seharusnya kalian tuh sadar gitu, kalau kalian tuh memang satu bendera, kenapa barat gak menggunakan kata itu? Kenapa cuman kalian yang di Indo? Orang-orang barat, Kristen-Kristen Inggris itu menghujat kata Allah loh. Bahkan Robert Morey itu mengatakan Allah itu dewa bulan. Saya juga nggak tahu. Iya jelas ya. Kenapa? Iya nggak tahu juga saya kenapa kata Allah disebutkan di kita gitu saja nggak. Sebenarnya itu kalau saya pribadi sih dalam kitab-kitab suci nenek-nenek saya yang dulu itu Bapak nggak ada tuh kata Allah. Memang kata Allah itu dari Arab dan umat Islam memang yang punya itu. Saya akui itu bang. Debata ya bang. Iya. Bukan dewata istilahnya bapak begitu. Tapi kalau kata Allah itu memang kalian punya. Jujur saya memang itu dari Arab kok. Kenapa kita mau pungkiri? Jangan kita mau berbohong. Saya jujur aja bicara saya. Ngapain saya mau munafik? Memang kalian punya. Alkitab itu dari mana bang? Bahasa Alkitab itu? Ya Alkitab itu kan dari Yunani. Di kanon kan dari istilahnya kalau kata Allah itu memang nggak ada tuh kata Allah sebenarnya, memang nggak tahu sampai bisa ada. Oh jadi kata Allah itu dari Arab, kalau Alkitab dari Yunani ya bang? Iya, dari Yunani. Enggak, ini harus diluruskan. Bahasa Ibrani begitu. Kosakata Alkitab datangnya dari bahasa Arab juga. Alif lam plus kitab akar katanya kataba. Gini, kalau Yunani yang mana dulu? Iya, kalau Yunani itu disebut ta Biblia. Ta di sana define artikel, Biblianya itu artinya buku. Nah, itu berisi beberapa surat-surat dan 4 gospel kanonik. Begitu loh. Memang benar bang, tapi di Alkitab itu nggak ada itu bahasa Allah sebenarnya. Nggak ada. Kalau aslinya itu nggak ada. Jujur saja nggak ada. Iya, bahkan coba kita lihat juga di dalam TB pertama ini bang penyendiri ini masih aktif nggak? Soalnya aneh sekali dia. Kalau nggak di mute aja dulu. Di dalam Matius 5:22 TB LAI yang pertama itu ada kata kafir di sana. Kenapa di TB LAI yang kedua ini udah diganti menjadi caci maki? Karena kata kafir itu pun diadopsi dari bahasa Arab juga dan penempatannya itu kurang tepat gitu. Kata more di raka. Yunani raka itu artinya bodoh dan tolol. Itu singkatannya botol. Tapi terjemahkan LAI menjadi kafir di edisi pertamanya. Itu nggak sinkron gitu, gabrol terjemahannya. Sementara kafir itu banyak sekali kosakata dari bahasa Arab yang diadopsi LAI dalam terjemahannya. Enggak bang, begini, abang jangan ajarkan saya itu. Yang saya pertanyakan ini kata bahasa Tuhan saja. Bang, saya bukan pengajar. Ini salah paham juga. Saya membenarkan kalau kata abang itu Tuhan itu Allah itu memang benar, bukan kata Tuhan kami itu. Iya, harusnya kalian pede dengan original teks kitab kalian. Kalau disebut saya pede bang. Aku nggak ngomong ke Bang Kotek, Alfi nggak ngomong ke Bang Kotek, tapi saudara-saudara Bang Kotek yang di bawah masih ngeyel bang. Oh itu urusan dia, jangan tanya ke saya nggak mendengar itu. Itu urusan dia itu. Penema Hagios, cukup Penema Hagios saja gitu, nggak perlu izin bicara dong. Gimana bang? Kebetulan ada orang Kristen yang boleh saya lihat agak jujur ini orang, Bang Koteka ya. Saya mau bertanya bang sama abang ya. Saya Muslim. Iya bang. Saya sering mendapati
para apologet Kristen ini selalu mengatakan umat Islam itu Tuhannya tidak berwujud, bahkan disebut dengan batu atau apa. Nah, saya timbul pertanyaan juga untuk abang nih, karena saya selama bertanya sama otan yang lain malah ujung-ujungnya malah jadi hujatan ke saya, malah baliknya. Nah, pertanyaan saya, dari mana orang Kristen ini meyakini bahwa Tuhannya kan Yesus ya, Tuhannya. Nah, dari mana orang Kristen ini bisa meyakini sosok Yesus tersebut? Dari perwajahannya, rambutnya atau apanya itu dari mana, Bang? Apakah ada di Alkitab? Saya orang awam nih masalahnya. Paham nggak? Iya, Pak. Dari mana, Bang? Kok dia abang sendiri sebagai orang Kristen bisa yakin begitu? Bisa yakin, oh itu Tuhan saya, Yesus. Oke. Saya jawab ya, Bang ya. Kalau Islam kan sudah jelas, saya tidak bisa memvisualisasikan Tuhan saya karena saya tidak berwujud seperti yang dikatakan Oten itu. Tolong, Bang, supaya jelas nih. Oke, gini Bang, ya. Gini Bang, kenapa kami menuhankan Yesus? Kan maksud abang gitu kan? Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Kan gitu. Bukan menuhankan. Saya potong dulu. Bukan menuhankan, tapi meyakini sosoknya itu loh, yang divisualisasikan ada di gambar, di video ataupun apa begitu. Maksudnya meyakini sebagai Tuhan atau sebagai gambar? Gini Bang Teko-Tekonjing, sama saya lurusin ya. Anda yakin dengan gambar-gambar yang ada di Google itu bahwa itu adalah Yesus? Itu aja di ini. Nah itulah kira-kiranya. Oh, nggak bisa diyakini itu. Siapa yang pernah melihat gambar Yesus? Ya mungkin karena pada istilahnya gambar itu karena begini, karena apa ya? Karena gambar Yesus itu banyak loh, berupa-rupa. Jadi saya juga bingung dalam arti begini. Ya mungkin ada dulu awalnya istilahnya menggambar dengan sosok begitu, ya sudah dimiripin aja begitu. Tetapi maksudnya jadi Bang Teko-Tekonjing ini nggak yakin juga bahwa itu adalah Yesus, Bang, penyendiri gitu maksudnya. Iya, tetapi kami kan sudah istilahnya gambar itu kan tersendiri, lain daripada yang lain. Maksudnya gambar itu kan maksudnya begini, walaupun gambar itu bagaimana, tapi kalau ada sudah tulisan di situ Yesus Christ, ya sudahlah, itu berarti itu sudah, karena itu kan hanya gambar saja. Berarti iman buta ya Bang ya. Soalnya saya sebagai umat Islam kadang juga bukan kadang, memang tersinggung Tuhan saya dikatakan tidak berwujud, kamu cuma sembah yang tidak berwujud begitu. Makanya saya balik tanya, kalau you memang yakin Tuhanmu itu Yesus, dari mana yakinmu sosok perwujudannya begini loh, kan kita berbicara masalah wujud. Maksudnya begini Bang, abang jangan menyamakan Tuhan Yesus itu dengan Tuhan Sang Pencipta begitu Bang. Ya, jadi Bang penyendiri jangan menyamakan Yesus itu dengan Tuhan Sang Pencipta gitu Bang. Iya, maksudnya harus jujur kan, enak ini ngobrolnya. Iya. Nah saya suka nih jujur ini jujur ini diskusi ya. Bang, siapa itu Sang Bapa, siapa itu Tuhan Yesus? Tapi maaf ya Bang ini yang punya forum, saya di luar konteks jadinya, karena memang selama ini saya ingin sekali bahas ini. Makanya saya sampai bisa masuk ke TikTok juga hanya ingin bahas ini sebetulnya. Sesuai di Alkitab yang saya baca pribadi saya tidak mengaitkan seluruh umat saudara saya Kristennya. Untuk saya pribadi gini Bang, Tuhan Yesus itu kalau bagi saya pribadi sesuai dengan yang saya baca di Alkitab itu dia firman itu bukan berarti dia sang Bang penyendiri dijauhin dikit ya setnya. Oke. Dia itu bagian dari Sang Bapa, dalam arti bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan itu kan bisa disematkan kepada siapapun. Sebenarnya Yesus itu dulunya dikatakan Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi setelah kita mencari tahu apa itu definisi Tuhan, ternyata Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Tuhan itu bisa disematkan kepada iblis, bisa kepada siapapun. Karena Tuhan dan Tuhan itu sama. Tuhan, Raja, Gusti itu sama. Berarti iblis sama Tuhan sama Bang? Iya. Sumber begitu. Satu contoh begini Bang, saya sampaikan. Parah. Misalnya
dengar dulu bang, misalnya abang itu misalnya lahir dari seorang rahim ibu abang misalnya nggak mampu, ya abang dimasukkan di panti asuhan. Terus ada seorang wanita atau wanita dan laki-laki mengambil abang, mengadopsi abang. Pasti anak itu menganggap abang sebagai mama, tapi mama itu bukan sang sumber. Oh, berarti bang, ya, intinya gini, itu jasa penitipan rahim bang. Enggak. Jangan lari ke situ dulu. Maksud saya begini, Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, tetapi sang sumber atau Bapa itu ada di atas dia di surga, gitu kan? Makanya kalau biasa ada di Wanes ini mengatakan Yesus itu adalah Bapa, itu kami protes, itu nggak bisa begitu. Yesus itu bagian dari Bapa. Karena kenapa kita katakan dia bagian dari Bapa? Karena dia diutus itu sebelum dia jadi manusia, sebelum Maryam itu hamil, dia sudah diutus memang. Karena malaikat datang. Beda dengan nabi lain. Nabi-nabi yang lain itu sudah jadi manusia dia. Sudah berumur 30 tahun baru diutus. Bentar bang, saya potong bang. Sebelum Yesus lahir jadi manusia, Yesus sudah diutus. Jadi apa bang diutusnya? Saya nggak tahu dia jadi apa. Yang jelasnya malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan engkau akan memberikan nama dia Yesus. Kan begitu. Itu perbedaannya dengan nabi-nabi lain. Perbedaannya dia dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa. Itu perbedaan dia di situ. Oke bang. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu sudah berumur dia. Itu. Makanya, jadi sebelum Yesus lahir ke dunia jadi manusia, dia sudah diutus duluan ya bang? Oh sudah memang. Jadi apa tuh bang diutusnya bang? Maria. Iya, jadi apa bang? Saya nggak tahu dia jadi apa. Yang jelasnya dikatakan di situ, engkau akan melahirkan seorang anak dan akan apa istilahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Nggak dikatakan sebagai nabi, nggak dikatakan sebagai apa. Dikatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita nggak tahu dia jadi apa. Oh, abang nggak tahu jadi apa? Kenapa bang? Abang nggak tahu jadi apa bang? Ya itu kan rahasia Tuhan. Oh, nggak ada tertulis di dalam Bible ya bang? Tuhan. Ya maksudnya begini bang. Kan itu nggak ada tertulis di dalam Bible. Kenapa abang bisa tahu? Ya, di situ kan ada itu akan mengandung. Ada kan di Bible itu? Iya, kan dia sebelum dia lahir dia udah diutus kata abang. Tapi tidak tertulis di dalam Bible. Itu abang dari mana taunya? Abang tadi bilang Yesus itu udah diutus sebelum dia lahir jadi manusia, betul? Iya, maksudnya bukan kata diutus, dalam arti bahwa malaikat sudah mendatangi Maria. Abang tadi ngomong diutus, abang. Maksudnya dia sudah mendatangi, malaikat sudah mendatangi Maria. Saya kan cuma menambah saja kata utusan. Malaikat sudah mendatangi Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sudah. Jadi Maria itu ibunya Tuhan, bang? Masalah kata Tuhan dan Tuhan itu Raja Gus. Enggak, bukan itu. Bang. Saja sebenarnya. Ya. Bang, jadi Maria itu ibunya Tuhan? Bisa. Tuhan. Masya Allah, luar biasa. Tuhan. Maria itu ibunya Tuhan. Ini Bang Handi nih jagonya yang kayak gini-ginian. Enggak gini, saya menganggap Yesus Tuhan tetapi bukan sepenuhnya sang sumber. Paham kan? Bukan. Kalau bapaknya Tuhan siapa bang? Bapaknya Tuhan itu kan nggak ada. Ya bapaknya Tuhan ya sang sumber. Sang sumber, bukan Yusuf. Ya itu kan bapak tiri. Oh bapak tiri. Oh jadi Tuhan punya bapak tiri bang? Dia kan tidak secara biologis. Kan begitu. Keren Tuhan punya bapak tiri. Iya tuh, karena kan istilahnya dalam kemanusiaan dia untuk menghalalkan itu kira-kira bang bapak tiri itu ngebiayain dia nggak makannya atau nafkahnya? Jadi gini, kalau untuk ini seru kalau udah ada jadi gini nih. Kita nggak paham itu bang. Cuma saya sampaikan sama kalian saja yang untuk Islam. Gak usah perdebatkan itu. Gini aja, kalau saran saya, kalau kalian permasalahan kata Allah itu ya memang itu nama Tuhan kalian. Sudah, serang aja ke lembaganya yang mana di situ. Memang benar kok. Karena saya juga mengatakan Tuhan saya Yesus itu nggak pernah menyebut kata Allah.
Tuhan saya Yesus itu mengirim kata Bapa. Enggak pernah. Eli lama sabaktani itu ya bang. Iya, makanya saya nggak tahu itu urusan Eli sabaktani itu sudahlah, nggak usah kita mau aja. Yang jelasnya Tuhan Yesus saya itu cuma menyebut aku dan Bapa adalah satu. Enggak, dia nggak pernah nyebut Bapa, nyebutnya Eli bang. Waktu disalib kan dia Eli lama sabaktani. Ada iya di apa itu di penyaliban itu dia mengatakan Eli sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu kan. Iya, berarti Tuhannya Yesus namanya Eli bang. Iya, dan ada juga kan kalau di tempat saya Eli itu tukang kerap. Iya, kalau Anda mempercayai Anda harus mempercayai di kitab Tuhan kan begitu. Jadi kata Allah itu silakan Islam mengambil karena memang itu bahasa itu dari Arab, bukan dari Yahudi dan Israel. Setuju bang? Bukan. Silakan kalian ambil itu. Kami sebagai umat, saya bukan kami. Kalau kami itu kan banyak. Karena kata kami itu kan jama. Kalau kata aku itu kan tunggal. Saya atau aku pribadi. Memang itu Tuhan kalian, bukan nama Tuhan saya itu. Karena nggak salah ada nama siapa Sugigi siapa itu bro? Eli Sugigi lama sabaktani. Bang Koteka nanti bikin PT ya bang Koteka. Tapi kita beri apresiasi lah sama dia itu, jujur ya dalam hal penggunaan kata Allah lah itu. Kita beri apresiasi lah itu. Iya, keren. Saya nggak pernah menggunakan kata itu. Bagi saya nggak pernah saya kenal itu. Tapi tiba-tiba ada itu yang saya kaget. Itu kan kata umat. Walaupun misalnya Allah itu kan terjemahannya kan kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia Tuhan, Elohim juga Tuhan itu sama-sama. Maksudnya begini loh. Satu di dalam kata Tuhan, tetapi penyebutannya kan berbeda-beda. Oke? Itu oke. Daripada kita ribut. Kalau boleh tidak tahu, abang ini posisi di mana bang? Saya di Papua bang. Oh. Kalau saya posisi di mana bang? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oke. Bagaimana kabarku di sana bang? Oke, tapi itu saja Bang Koteka, Bang Koteka. Iya. Bang, tapi beda bang sebenarnya kalau abang pahami kata Allah itu diterjemahkan ke Tuhan itu nggak sama bang. Allah itu nama Sang Maha Pencipta. Tuhan itu hanya membedakan penyebutan ya terhadap Yesus dengan Bapaknya. Itu urusan kalian kalau bagi orang muslim maksudnya begini. Itu urusan kalian dan pendapat kalian kan itu kan sesuai dengan pemahaman kalian, silahkan kalian memahami itu kan begitu. Kalau saya sebagai umat Kristen, Tuhan Yesus itu saya anggap Tuhan, tetapi bukan sang sumber saya itu adalah Bapa itu siapa saya nggak tahu. Kalau sesuai dengan bahasa bangsa Israel Elohim ya sudah Elohim karena Tuhan Yesus dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu agamanya apa bang? Yahudi. Oh berarti Yesus agamanya Yahudi ya bang? Sudahlah, nggak usah kita mau berdebat itu lagi. Saya membenarkan nama Tuhanmu. Ambil nama Tuhanmu kembali. Itu aja. Oke? Saudara? Iya. Itu aja toh. Berarti pik ya bahwa Tuhan Bang Koteka punya Bapak tidak sepatah. Oh. Ada lompat dia bang. Capek juga dia dari tadi itu jadi muter, tapi ya lumayan lah, nggak mau menggunakan kata Allah mendingan lah. Lumayan jadi nggak ngantuk. Ya udah teman-teman yang ada di Andi Slebe Channel sekian dulu ya. Besok Jumat biar bisa bangun pagi. Jangan sampai kebablasan. Terima kasih buat semuanya yang ada di Andi Slebe Channel. Bang Andi, ya. Angkat telepon saya nanti ya. Iya siap bang. Oke, siap. Oke, saya tutup dulu yang ada di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Sekiranya ada kata yang hilap, mohon maaf. Ini hanya edukasi, bukan provokasi. Yang penting bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Hentikan mempergunakan istilah-istilah Islam dalam terjemahan itu agar mengurangi benturan yang selama ini sebagai pemicu debat terlalu mendalam.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum beres masalah Eli. Eli Akadam. Tukang karedok we lang do imawoy mo si Eli teh. Bi Eli. Tapi kata Eli itu bisa ke cowok bisa ke cewek loh kalau di sini. Iya, Eli itu identik dengan nama cewek. Kalau Bi di Medan, Eli, Ce Eli, Tante Eli gitu kan. di Medan ada yang cowok namanya Eli, Kang. Orang Jawa loh. Oh gitu, Elo ada juga. Ah udah, ada beberapa orang di sini namanya cowok panggilnya emang Eli namanya. Wah yang Bi Eli mah bohai kok. Muna kok. Kamu ngarep ko kata karedok we kapok. Oke abang ya, makasih udah diizinkan naik. Siap bang. Saya pamit dulu. Salam satu Tuhan. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada lagi ini Oten ya. Ya silakan buat penyembah babagi, lowo hijau, gondorowo, jurik jarian silakan naik. Hotel nu Kang. Cari uang sampai jam segini. Emangnya supir ojek cari uang sampai jam segini? Bom 24 jam gak tidur. Bahaya tuh orang kena stroke ringan. Malam Jumat ngebahas juri. Ya, Alien. Ya, assalamualaikum bang. Kok namanya Alien Web Audio? Kok namanya Alien bang? Ya, nama produk bang. Oh, Anda ini buat alien sendiri kok? Takut bang? Enggak. Itu nama produk bang, Kian Santang. Oh, nama produknya Alien bang? Nah, enggak speaker audio. Oh, speaker. Namanya Alien. Ya, saya pernah telepon Bang Kian Santang waktu Bang Zuma waktu itu pas berada tepat di Cibubur kalau nggak salah ya. Oh, saya dari Bogor bang waktu itu nggak sempat konfirmasi waktu masalah KTP itu. Ih, pantesan di saya nggak ada ini. Oh, ya saya nggak sempat konfirmasi Bang Kian Santang. Siap. Karena lihat trackingnya jauh juga ya dari Bogor ke Cibubur ya. Iya. Satu kehormatan ya saya ditelepon sama Alien. Ya, Bang, ada yang mau disampaikan? Nggak, saya sapa-sapa aja buat teman-teman gitu. Siap. Tapi ini ya, tadi soalnya saya lihat ini Bang Kian Santang sama Bang Handi nih ya. Saya lihat apa sih Pak? Tuan logika sih topik itu koar-koar mau bubarin api itu. Dia mau bubarin api bang, kan dia pejabat menteri kehutanan sama menteri perhutanan. Iya. Menteri kehutanan bang dia. Wah sadis juga ya Bang Kian Santang kalau sampai bisa bubarin ya. Iya bang, hebat dia bang, karena dia manusia setengah tiang cebol. Lalu kira-kira gini Bang Kian Santang ini, rekan-rekan dari API ini ada rencana apa gitu untuk menyikapi ini? Ada rencana bang dari API ini, insya Allah ya, doain aja. Tahun depan insya Allah rencananya saya mau nikah bang, kalau ada yang mau.
Kasihan kan bang kan, kasihan kan dia kan. Kalau ada yang mau ya. Nggak ada yang mau kang ngelian, kasihan kan. Bang Andi masih monitor kah? Enggak mau saya nikah sama Bang Andi, masa jeruk makan jeruk? Inul. Ya, salam-salam aja ya buat rekan-rekan Yapi semua. Sehat-sehat selalu. Amin. Aman-aman selalu. Buat Bang Andi, abang gue nih Bang Andi, terus Bang Zuma juga, Bang Kian Santang juga. Terus biar rekan Yapi sehat-sehat dan aman-aman selalu lah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya udah, saya izin turun ya Bang Kian Santang ya. Siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan buat umat Kristen yang ingin berdialog, yang ingin pidato, atau yang ingin bertanya sampai hari Natal, silakan naik ke atas ya. Karena di sini room edukasi, room yang penuh dengan ilmu. Ya. Hari Natal, coba bibir ada yang Bang Andi, itu si Nada sampai ke Tangerang ada yang jemput, itu dibawa kemana apa langsung ke rumah Bang Andi? Dijemput sama Bang Julius, terus tadi diajak makan, terus dianterin ke rumahnya. Enggak kan, dari Opung Rambi sarannya itu dibawa ke pesantren di Pandeglang itu. Ya kalau ada ini ya silahkan bawa aja. Supaya aman juga dia bisa kembali ke tauhid. Kembali ke Islam. Ya Bang Faisal. Terus ada Adi. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, oi kepencet. Tar ya. Udah. Bang Adi Pajar. Adi Pajar. Cowok apa cewek? Kristen apa Muslim? Ih, semana kalau kurang itu ngomongan dilewekan sebal Cibiuk mulai gua ingin sih semua. Si Dion naikin gak bisa dijambak dia. Halo. Halo kesian. Yang dihaluin kabur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Kang Satria, ini channelnya Kang Satria juga rupanya ya? Baru tahu saya, makanya saya belum follow, ini baru saya follow ini. Iya, saya juga baru ingat ini bahwa ternyata ini tuh channel saya ya. YouTube aman? Aman. Ais. Alhamdulillah. Udah pada tidur kayaknya beliau-beliau ini, pada mengosongkan diri kayaknya beliau ini. Iya, tidur. Ya Kang ya? Iya, dari tadi soalnya dari maghrib. Oh pantesan, baru outernya nggak ada yang naik ya?
Banyak tadi yang naik hotel. Assalamualaikum dengan di. Lagi makan Bang Handi. Oh. Aduh ya Allah, pegal kaki ya. Kari apa dengan di? Iya. Iya. Cuma bisa iya doang. Tuh ada yang naik tuh bang. Bustur, Muslim Kristen Bustur. Bustur, sehat, Bustur. Oh, Bustur. Ini kayaknya ada yang nempel satu nih, soalnya nggak bisa naikin orang ya. Hah? Nempel? Oh bisa. Masa sih Kang? Bisa. Apri. Kalau Nabi tidak kembali, kau akan celaka. Ya, siang. Selamat malam siang. Kalau Nabi tidak kembali, Siang, selamat malam. Siang, selamat malam. Ya, matahari bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang siang? Saya nggak nanya agama Bang. Iya. Abang mau naik saya bukan hotel. Ini acaranya sampai ya. Acaranya santai. Tuh di bawah lihat. Salam encus kocak katanya tuh. Drone. Leonardo naik sini nggak bisa dijambak lu. Ya. Kenapa Bang? Abang namanya kenapa matahari bersinar sih Bang? Ada dekat dengan nama saya yang aslinya gitu. Terus saya ambil jadi filosofi nama saya dan saya tambahkan sinar itu karena hati saya selalu ingin menyinari orang yang gelap begitu. Berarti nama Bapak Hari ya Pak? Pak Hari ya? Ya kurang lebih gitu. Ya nggak mungkin namanya Pak Mata. Bisa Bang makanya. Kalau di kartu anggota kan lengkap itu. Jangan Bang, jangan bawa kartu anggota ke sini Bang. Oh iya. Oke, siap. Surat cerai nggak apa-apa kalau surat cerai Bang. Kumaha wae eta. Kumaha artinya? Itu si Don sama Leonardo nggak bisa dijambak, nggak bisa naik dia. Kalau mau hujat sini naik aja ke atas, kalau mau hujat jangan di bawah. Luar biasa. Api ini saya yakin ini akan menyinari dunia ini. Bapak yang bakal menyinari dunia namanya juga matahari bersinar Bang. Insya Allah. Itu Bang, tadi malam kan ada ini saudari mualaf dari Hindu dia kan, itu sudah saya cerita tadi itu di Malaysia dia kan. Nah terus ingin ini lagi tuh mungkin banyak bimbingan juga tentang agama gitu kan, makanya saya kasih link ini linknya Gurunda gitu sama bunda-bunda gitu. Tapi Abang yang DM saya tadi Bang? Hah? Abang yang DM saya tadi bukan? Enggak, Bang Handi yang saya DM. Oh Bang Handi. Bang Handi. Kebetulan kan ada nomor WA-nya. Ya. Terus gimana Bang? Ya, saya alhamdulillah gitu. Saya dengar dari suara tangis anaknya kan sedih dia kan, jadi benar-benar sungguhan gitu ya.
Jadi benar-benar sungguhan untuk ingin mengenal dan mendalami Islam begitu kan. Ya itu saya merasa syukur gitu. Saya dari chat saya sering kasih ini video-video tentang bimbingan sholat gitu. Terus cara-cara melaksanakan ini ibadah-ibadah setiap hari gitu ya. Ya tentang bersuci gitu kan. Terus saya share-sharekan gitu aja sebenarnya. Terus gimana sekarang Bang? Baru terakhir ada kabar cuman assalamualaikum aja gitu. Belum, mungkin kayaknya lagi sibuk dia. Oh gitu, dihubungi lagi aja. Siapa tahu dia mau syahadat atau mau hijrah. Sudah bersyahadat dia. Oh udah bersyahadat, Masya Allah. Sudah bersyahadat itu di Komalnya Bang Al Hidayah itu kan di Malaysia itu ya. Di Malaysia. Nah itu Bang Al Hidayah itu, tapi kok saya tidak seperti yang pernah saya ini ya, agak lain tapi namanya Al Hidayah gitu, dari Malaysia juga gitu. Iya. Sekarang pakai ikon debater Muslim Malaysia itu sekarang. Gitu. Nah cuman ini satu dia manunya itu belum ada legalitas lah gitu ya, sertifikat gitu. Nah, untuk siapa yang syahadat kemarin? Iya yang syahadat belum punya ini sertifikat mualaf. Belum punya sertifikat mualaf. Sudah 8 bulan katanya. Masya Allah. Coba tuh Bang Andi suruh bikinin coba. Wilayah mana Bang? Malaysia. Ada nomor anunya, WA-nya nanti saya kirimkan ya lewat Bang Handi itu. Tapi kan di Malaysia dia Pak. Hah? Cowok di Malaysia kan? Cewek. Cewek. Oh, kalau cewek jangan ke Bang Handi Bang. Kalau cewek, jangan ke Bang Handi kalau cewek. Ya, sama Akang aja gitu. Sama Akang aja gitu. Maksudnya dari itu ya Pak ya? Itu dari apa namanya? Dari agama Hindu ya Pak ya? Hindu, dia dari Hindu katanya. Dia ini pernah ikut bapaknya kerja di Riau gitu kan. Nah, terus meninggal bapaknya, dia sempat kuliah di Riau tapi tidak selesai. Bapaknya meninggal, terus tidak lama ibunya terus meninggal gitu, dan suaminya juga meninggal. Nah sekarang anaknya 3 itu. Anaknya. Mau ke Bang Handiin aja Bang, gak apa-apa Bang. Pas kalau yang gini ke Bang Handi ya. Suka ngoleksi Bang Handi ya. Saya Bang ke Bang Handi aja, demi Allah saya. Mantap. Padahal biasanya kalau apa namanya, kalau Hindu itu kuat dia nih. Iya katanya begitu, kuat dia ini budaya berada apa istilahnya ya? Keimanannya kuat. Jebol juga sama Muslim. Bukan kuat sebenarnya karena tradisinya itu Kemarin ada teman saya Bang Riki namanya ya, duta akuarium kalau di TikToknya. Dia dari Hindu juga, dia mempelajari Kristen, dia masuk ke STT selama 7 tahun dan akhirnya nggak masuk akal, akhirnya masuk ke Islam. Dia mualaf kemarin sama Kodon Ditan. Akhirnya dia diskusi dengan Bunda Juma, akhirnya ngebahas masalah Big Bang. Nah dari situ dia kebuka, akhirnya alhamdulillah dia bersyahadat. Dia dari Hindu belajar Kristen, masuk ke STT, akhirnya masuk Islam endingnya. Oh pernah ini ya, pernah di STT juga dia ya? 7 tahun di STT. Wush, lama. Tadinya mau masuk Katolik dia, cuma pikir-pikir dipelajari terus sama dia, ternyata lebih masuk akal dan lebih percaya ke Islam, makanya dia langsung syahadat kemarin di studio podcastnya Kodondi. Baru kemarin, belum ada sebulan. Orang mana itu Kang? Orang Jakarta. Oh Jakarta juga.
Dari STT malah masuk Islam ya. Dia agamanya Hindu, dia masuk ke STT belajar Kristen, Katolik, tadinya mau masuk ke Katolik, setelah ditimbang-timbang dan dipelajari, ternyata lebih masuk akal di Islam. Wih, luar biasa ya, berarti menemukan kebenaran di Islam ya. Itu akan ngomong begitu itu di bawah makin kejang-kejang itu. Iya, kalau Oten kan kita nggak ngomong aja, kita tidur aja mereka kejang-kejang, apalagi kita ngomong. Oten itu bang, Oten itu kan kita bernapas aja itu sudah dibilang menghujat loh. Heran saya. Kita lagi tidur di sananya menghujat, kita ngorok. Loh, kok kata-katain Tuhan gua lo katanya. Padahal kita ngorok loh. Iya. Orang tidur kok dianggap menghujat pula ya kan ya? Padahal kita cuma ngorok. Sangka menista agamanya, menista Tuhan. Oten kok malah tidak bisa bedakan yang mana orang tidur, mana orang menghujat ya? Ya, Tuhannya aja nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Itu si Ricky tuh, kejang-kejang di bawah tuh, Ricky 10 tuh. Salam kenal abang-abang yang di Koman. Nggak mau, saya nggak mau kenal. Ini Kang Satria habis ini ya, Kang Satria habis makan tawon ya. Astagfirullah. Kenapa langsung dia Bang Sik? Enggak, cuman sambil nyimak ya bang. Enggak Bang, saya bercanda Bang. Aslinya saya mau kenal loh Bang. Aslinya saya mau kenal Bang. Gak apa-apa Bang, saya mau kenal Bang. Kalau nggak dibawa bercanda, kayaknya nggak seru gitu bang. Ya udah, saya serius kalau gitu. Iya. Saya serius apa bercanda Bang ini Bang? Dua-duanya boleh bang. Oke. Saya ini bang sambil ingin belajar. Belajar apa Bang? Kan mungkin mungkin Islamnya, mungkin kata orang tuh mungkin Islamnya KTP, sambil belajar aja. Ya udah gak apa-apa Bang, Islam KTP aja Bang. Biar KTP Abang aja yang masuk surga Bang. Abang gak usah. Ini gimana sih Kang Satria ini ya? Iya ya, salah sendiri. Islamnya KTP doang, orangnya gak Islam. Tidak, ini loh yang lucu tadi saya rasa ini Kang Satria. Jadi Oten itu memang benar itu. Kita tidur aja kita tidur aja dibilang menghujat. Ya kita lagi tidur ngorok itu dibilang menghujat Tuhannya. Oten. Astagfirullah. Cobalah kalian itu luruskan sedikit itu urat syaratnya agar bisa bedakan yang mana orang tidur, mana orang menghujat itu loh. Jangan diodok lah. Masalahnya Kang, memang ada datanya. Tuhannya tidur di perahu. Enggak, yang paling parah itu kemarin waktu di mall kebetulan ada Oten juga. Waktu saya BAB berak gitu ya, saya ngedang gitu. Bisa kagak hujat lu ngatain Tuhan gua, lu pilih Tuhan gua katanya. Padahal gua lagi ngedang gitu. Wah, lu ngehujat Tuhan gua katanya. Kok mirip banget mukanya.
Padahal lagi ngahujan aing. Gitu. Karena kan di Bible nggak pernah dituliskan pernah berak ini. Bisa berak kali Tuhan. Iya, padahal gue lagi ngedan itu ngahujan, mukanya kan agak beda kalau ngahujan. Ini bang. Wih, lu mau jatuhan gue lu ya katanya. Ini pengalaman nih bang, pengalaman. Kan saya tinggalnya di Kalimantan, mayoritas yang di pedalaman tuh kan. Itu apa, teman saya tuh kan kebanyakan orang yang beragama Kristen. Ya curhat sama saya itu bang. Bagaimana saya ingin masuk ke ini katanya. Tapi nanti kalau saya masuk ke login ke Islam, takutnya dikucilkan apa katanya itu. Sama tetangganya, saudaranya apa katanya. Ya kebanyakan mereka kayak gitu bang ininya. Keluhannya seperti itu yang mau masuk Islam tuh. Karena kalau dia login jadi mualaf, artinya dia akan dicoret di kartu keluarga dan diusir. Itu banyak yang kasus kayak gitu. Iya, soalnya ini katanya kan dia tinggalnya di mayoritasnya itu katanya. Keluarganya Kristen ya. Iya. Ya itu Dia pilihan free will bang. Kalau dia mau meninggalkan dunia, mau meninggalkan harta, dan mau mengambil harta nanti di keindahan di surga, ya masuk Islam. Soalnya dia ini memang pilihannya tuh kalau ininya apa? Memang tidak dapat keluar dari tempat itu, tapi dia kepengennya luar gitu, keluar dari tempat itu. Tapi memang kondisinya itu memang tidak boleh keluar dari tempat itu. Memang rumahnya di situ, apa mati. Dia pun udah di situ. kerja belum bang? Ya? Udah kerja belum? Udah kerja. Tapi Ya kalau udah kerja artinya dia kan udah bisa nabung, udah bisa mandiri bang. Untuk makan sama ngontrak mah ada kali. Tapi tinggalnya dia itu mas apa? Tinggalnya itu sama orang tuanya. Orang tuanya pun tinggal sendiri dia. Gitu ya. Kan otomatis dia harus menjaga ibunya. Iya. Ibunya pun tinggal sendiri di situ. Anak-anak semata wayang. Pelan-pelan aja atau ngumpat-ngumpat juga nggak apa-apa itu. Di mana tadi bang itu tempatnya? Di Kalimantan Barat mas. Pontianak sekitarnya ya? Ya, kadang-kadang dia bukan itu sih. Ada kawan dia yang sudah Islam cuma dia bilang carikanlah jodohnya yang dari saya gitu tuh kan. Kalau dapat carikan jodohnya. Saya bilang wah susah kan. Saya bilang nanti yang mana yang mau login atau tinggal di sana atau tinggal di sini gitu. Dia cewek apa cowok bang? Cowok bang. Ya itu Bu Yuni, ada Bu Yuni kan itu janda. Saya lihat di HP-nya itu kan mas. Lihat di HP-nya kadang-kadang dia mutar musiknya itu lagu-lagu kita mas. Yang lagu-lagu rock kita gitu. Iya lagu-lagu Islami ya. Lagu-lagu Islami. Oh, saya kira yang lagu itu bang. Dalam nama Theos, dalam nama Theos. Astagfirullah. Terus gimana sekarang bang dia bang? Di ini sih saya pun kadang-kadang susah mau ininya mas, mau saya giring ke sini, kasihan ibunya gitu. Tapi nggak apa-apa dia login terus dia syahadat masuk Islam sambil belajar sambil ngurus ibunya nggak masalah, dan ibunya nggak perlu tahu bahwa dia udah masuk Islam. Dia ini mas, dia di kampung ibunya itu, ibunya ini kan di mayoritas memang keluarganya tuh di situ semua. Kalimantan Baratnya di mana bang? Kalau saya aslinya Pontianak bang. Enggak, saya nggak nanya abang, saya malas nanya abang, nanya orang itu. Di Kabupaten Sanggau bang dia.
Oh, Sanggau. Ya. Iya. Sanggau itu kebanyakan Kristen berarti ya bang? Itu Kang, Sanggau itu Kang di dekatnya itu di Mana? sekitar Jampang Surade. Oh itu mah tuh Cibaduyut. Ini kan ini bang, putih boleh, hitam pun boleh saya ini bang. Maksudnya apa? Belang-belang saya masih bang. Astagfirullahaladzim, abang kayak babegik belang-belang. Jangan bang. Maksudnya muka yang sebelah hitam, yang sebelah putih. Abang sadar nggak bang istighfar bang? Ini fisiknya bang. Hitamnya bang, masih belang-belang bang. Kok ada ya yang kayak gini ya, dua rupa ya? Iya. Kayak ini ya, kayak dua natur Kang ya. Iya. Yang di atasku turun tanpa narasi ya. Nah, tuh bang, itu kodok itu jangan menghujat itu. ngobrol juga bang, menghujat itu kodok bang. Itu menghujat kodok itu. Terus katanya, terus katanya. Saya ini bang. Imamnya nggak menghujat pula itu. Bang. Tapi kalau ada yang menghujat paling depan lah ya bang. Nah, enggak bang, itu yang bunyi itu tuh tadi. Kodok bang. Iya. Itu kalau sama Oten yang nggak menghujat pula itu bisa-bisa itu. Suara Teos itu di bawah typing. Suara Teos itu. Nah itu kan. Nah itu. Saya ini bang, sampai saya ini saya kan memang lahirnya memang di ini, tapi saya melihat ini apa? Maksudnya lahirnya di apa? Di sesar atau manual? Islam, tapi saya lahirnya di Islam tapi agak masih belang-belang gitu. Oh, saya pikir lahirnya di ini bang, di sesar. Ini bang, saya melihat macam Kodendi, macam lihat Felixo, iri bang. Felixo. Felix Xiao. Nah, kirain bom. Gimana bang? Beliau iri melihat kayak ini Ustadz Felix Xiao. Nah, macam Kodendi gitu tuh. Kodonditan. Maksudnya abang iri ke Kodondi, kok ngadunya ke saya, mau saya apain dia bang? Bang, bilang bang. Saya apain sok bilang bang. Kok maksudnya yang mereka yang baru login kok lebih paham gitu tuh bang? Yang salah bukan mereka bang, yang salah abang. Kenapa abang nggak belajar dari lahir bang? Dari awal gitu kan? Tapi kan, mohon dimaklumi ya, host kita ini tadi habis makan tawon campur dedak gitu. Kang Satria ini makin hari makin lucu pula ini. Izin tanya ini bang Zuma ini yang akun aslinya ini asli lah, kalau di sini tuh asli. Yang penting jangan di room yang saya ikutin bang, akun bang Zuma yang ini saya ikutin. Itulah saya ikutin, saya masuk ke sini dari lihat dari live-nya bang Zuma ini. Ya, itu Bang Handi tuh, ada juga tuh Bang Handi, Bunda Rahma tuh. Iya. Kesempatan kalau nemu yang di room begini, roomnya Bang Satria begini atau roomnya Kian Santang itu asli. Iya, izin follow. Jangan yang di roomnya jangan di roomnya Edis, roomnya Bom, itu yang di follow jangan. Takutnya kenapa, saya bang? masuk. Bang Sik, takutnya saya masuk yang macam siapa itu yang dulu viral itu. Enggak izin apa barusan bang?
Izin follow bang. Ya, saya izin blokir ya bang. Ya, bang. Takutnya saya masuk dulu yang Ustadz apa itu Abu Janda atau Abu apa itu kan? Siapa? Abu-abu gitu bang, Ustadz. Siapa Ustadz abu-abu? Nggak ada bang. Mana ada Ustadz abu-abu? Abu Janda itu, Abu Tinja itu. Abu Tinja, jangan bang. Kita ini saudara bang. Ustadz Abu Jahal katanya tuh di bawah tuh. Saya lihat tappingannya di bawah ini ketawa bang. Iya. Ya udah Kang Satria, saya izin turun Kang Satria ya. Terima kasih udah dinaikin Kang ya. Siap bang. Ya. Salam hormat semua, Guru Nazuma, Bang Andi Selebes, gitu, Bang. semuanya. Salam hormat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Silabes habis makan apa tadi tuh? Bisa kocak gitu dia. Ya bang Sik. Ya. Enggak, saya nyapa aja bang. Takutnya pingsan. Enggak, saya kalau yang lain diam saya ikut diam bang. Ya udah abang diam aja dulu. Kayak loket Bali ya bang. Kayak loket Bali bang. Saya mute dulu bang. Abang di mute mau kemana bang? Bang Sik? Ya. Katanya di mute kok masih bisa ngomong. Iya tadi. Katanya di mute tapi masih bisa ngomong. Jeprian. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya bang. Iya bang. Padi 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya bang? Iya bang. Bang Padi Muslim. Muslim bang, cuman masih belajar kita jadi Muslim yang baik. Muslim, iya sama bang. Saya juga masih belajar bang. Kang dilanjut Kang, turun duluan Kang ya, lanjut semuanya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada yang mau disampaikan Bang Padi? Bang Handi sehat. Alhamdulillah sehat. Kangen saya lama nggak dengar suara Bang Handi Selebes. Ternyata Bang Handi dikangenin sama laki-laki. Gak nyangka saya. Bang Handi nggak ada suaranya, kemana Bang? Bang Handi ada yang kangen. Bang Handi, halo Bang Handi. Ada yang kangen loh Bang Handi. Tidur apa ya? Pura-pura tidur dia, padahal nggak denger itu Bang. Bukannya Bang Handi dikangenin para janda katanya tuh. Bang Handi, nggak ngenalin suara saya Bang ya?
Coba. Nggak bisa kau tipu saya, King. Salah benar, King. Kalau di sini tempatnya Kau orang kasih yang tunjuk Al-Qur'annya, Al-Qur'annya. Kau kasih tunjuk Al-Qur'an. barusan itu bukan ayat Al-Quran. Tadi itu. Nah itu bahan apa-apanya ulamanya itu. Iya, itu maksudnya, Saya kasih King. tunjuk King, kalau ada itu yang- tadi maksud saya. Kau nggak bisa tipu saya. Kalau ada Itu. di Al-Quran kau masih mau ngasih apa ke diriku? Ini aku makanan tinggal satu nih. Maksud saya gini, Bang Madu. Terima kasih Kakak Fi sudah absen. Ini kakak saya ini Bang Madu datang. Oh, siap. Terlambat pula, bah. Jam 3, jam setengah 4 bisa pula datang, bah. Alamak, jam. Ayo coba. Maksudnya gini, Bang Madu. Saya tanya King, kau nggak bisa tipu saya. Tapi ini malam saya tipu kau. Kalau ada di kalau ada di Al-Quran gimana tuh? Ayo. Masuk mau kasih apa kau sama? Berarti intinya aja nggak ada di Al-Qur'an. Intinya Nabi Ibrahim itu Muslim, ada di Al-Quran. Oh Muslim, berarti di luar lah Islam lahir daripada Nabi Ibrahim ya. Gimana? Berarti di luar lah hadir agama Islam ya. Duluan lah agama Iya. Islam Oh hadir. iya berarti Oh ya. Oh iya. Kata-kata Islam itu ada pada saat Nabi Muhammad. Tapi sebelum ada Nabi Muhammad, itu namanya Muslim. Muslim itu orang yang menyembah kepada satu Tuhan. Itu. Iya, Sudah di mana dapat surat datangnya? Al-Masad. Al-Masad sudah dapat surat Al-Masad. Sudah. Enggak ada kok, udah capek aku nyari di Al-Masad. Ini juga. Ya iyalah. Kau mencari di Alkitab yang nggak ada. Mana ada di Udah Alkitab lupa itu? ya. Aduh, capek. Pantas Udah lupa. sudah buka. Dia mencari yang dia. Nyarinya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.